yang mendeteksi, kalau saya yang deteksi, saya yang gitu kan ketat gitu, ketat saya orangnya gitu. Banyak syaratnya masalahnya kalau saya kan. Jadi kalau saya bilang ACC, ACC. Tapi kalau saya bilang kayak ini masih aneh nih kak, masih meragukan nih, nah gitu. Gitu. Jadi ya. Oh, tunggu saya kontak dulu Satanavi, masya Allah. Ini sama Ustadku ini lupa saya. Tuh. Ya, sambil ditap-tap layarnya 75 mata memandang biar komal kita nggak goyang-goyang. Sudah goyang ini, Bun, sudah goyang ini, sudah goyang. Jadi dalam bibel tiang langit bertiang pun goyang-goyang. Gitu, sudah goyang ini. Gimana, Bundo? Alhamdulillah. Aktivitas semuanya. Saya gini-gini aja, Bundo. Saya mah ya ginilah komalku, sangat sederhana. Banyak sederhana kali banget. gayamu nak. Kayak Lah, orang serius. berutang. Serius, Bunda. Emang Bunda orang baru gitu. Nggak tahu gitu. Banyak kali gayamu sekarang nak. Ya Allah. Kemana aja nih? Nggak pernah mampir sini. Ada Assalamualaikum kawal warahmatullahi keluar, wabarakatuh. dilihat-lihatin. Kalau udah memanggil-manggil anaknya baru dia mampir. Kalau enggak, Akun beda. anaknya banyak. Kalau saya Bundo ya, kalau saya orangnya itu nggak enak kalau mau nge-share apa nggak enak saya. Alah, Gitu. banyak kali mah. Nggak usah, Iya. nggak usah diituin, nggak usah dinarasikan. Nggak enak saya. Waalaikumsalam Ustadz Hanafi naik Ustadz. Iya, Bundo tahu lah ya kalau saya orangnya kan, Bundo ya. Itu karena kan biasanya kalau kita share biasanya ada yang risih apa kan gitu. Nah itu saya sekadang nge-share itu dalam kondisi genting. Paling cuma 2 kalau saya share. Biasanya kalau ada Bang Zuma atau biasanya kalau yang seperti gitu. Jadi Iya, Adek iya, Hinor iya. ini, Bundo, Adek Hinor ini tadi. Oh, Bundo sudah tahu. Tahu Jadi udah. iya, jadi adik kita ini Hinor ini sudah Muslim, teman-teman, sudah Muslim. Tadi Tuh. siang. Ada guru Yeah. Dek, disapa Dek sama Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hanafi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi. Iya, yang mau syahadat yang mana? Itu di samping tak? Iya, di samping tak. Oh iya, Masya Allah. Identitas sudah lengkap ya, semuanya ya. Iya, itu yang saya kirimkan Ki di WA. Iya. Dari sekte mana ini? Beliau ini? Dari Protestan. Sudah open game Gurunda, mantap. Alhamdulillah. Tapi kebalik kameramu itu, Dek. Kebalik kameramu itu. Wudhu lagi wudhu mungkin. Belajar wudhu dia. Ya boleh ditanya. Ini kenapa mau ninggalin Protestan? Mute-nya dibuka Stefan. Itu Gurunda nanya. Ya lanjut. Karena banyak yang saya lihat sih, yang saya pelajari dari abang ini udah membukakan pola pikir saya, bahwasanya Allah itu memang Esa, dan yang selama ini kusembah itu kan seperti penjelasan abang ini kan nabi, utusan. Oh,
Iya, iya, iya. Itu aja sih bang, kalau selengkapnya nanti lebih detail kayak gitu, interpersonal kita pribadi lah. Istrinya gimana? Saya masih 24 tahun bang, masih muda. Ada yang 17 tahun sudah nikah. Saya belum bang. Oh, belum. Keluarga, ibu, mama, ayah. Udah nggak ada lagi bang, tinggal adik 2. Oh, iya, iya, iya. Baiklah jika demikian. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain, Ustadz kita mungkin ada yang mau ditanya sebelum kita Aku syahadat. sembari izin ke tempat Bang Hawari. Alamak, cuit nih. Mau ke tempat Abang Hawariun ini. Aku pinjam motornya tadi. Mau di sana nanti aku ambil jalan. Mau ngapain di sana? Di sana aku nanti apa sih kegiatan yang ini? Syahadat. Ya, Butuh berapa lama ke sana? nggak nyampe 15 menit, 10 menit pun nggak nyampe kok. Ya udahlah. Mau naik motor. Iya, iya. Motor dia tadi ku pakai bang. Aku pinjam tadi karena mandi ke rumah kan. Maka Oh, mandi ke rumah tadi Gurunda, balik ke rumah dia mandi pakai Oh, motornya. sekarang mau ke sana lagi. Iya, mau balik. Oh ya udah, nggak apa-apa. rumahnya. Tutup kameramu deh, nanti kena kena pelanggaran akunmu. Tutup kameramu. Iya, lanjut Ki Gurunda, tabe. Jadi dari Protestan ya? Sudah berapa lama dia belajar? Gereja Batak Karo Protestan. Oh, Batak Karo. Dinda Inspirasi udah berapa lama belajar? Lumayan Gurunda, karena pertama kali waktu saya komunikasi sama Hinor ini dari 6 Januari. Sekarang tanggal 6 berapa? Januari. Iya, 31, berarti sekitar 25 hari Gurunda ya. Ya, lumayan lah ya. Iya, lumayan kuat juga Roh Kudus, kuat juga Roh Kudusnya nih di awal. Tadinya. Iya. Cuman saya biasanya ngobrol sama Hinor ini, biasanya ngobrol satu-satu, saya dengan dia saja. Oh iya, bagus memang kayak gitu. Iya. Bagus. Apa aja yang dibahasnya tentang tauhid? Pertama tentang masalah Abraham, Oh. Ishak sama Ismail, itu yang pertama. Iya. Gitu. Yang menjadi perdebatan itu tentang Ishak dengan Ismail yang diberkati, gitu Gurunda. Itu yang pertama. Nah, di situ agak lumayan keras di situ di awal, gitu kan. Gitu. Terus lama-lama akhirnya pelan sempat ketiduran dia di sini kan. Habis itu tidak lama dia bangun, kita lanjut lagi. Agak lama itu hari Gurunda, ada sekitar 4 jam di sini. Wow. Gitu. Agak alot memang, agak alot. Habis itu ngobrol-ngobrol, lanjut ke pembahasan di perjanjian baru, perihal apa yang ada di situ kan. Gitu. Akulah kebangkitan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalil-dalil yang biasa Gurunda. Iya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Habis itu tidak lama kemudian, singkat cerita, besoknya itu saya sama Adinda Hinor ini komunikasi lewat by phone. Gitu, komunikasi lewat by phone. Ketika komunikasi lewat by phone, kita ngobrol pelan-pelan. Habis itu tidak lama kemudian pelan-pelan udah mulai kebuka akalnya Gurunda. Iya. Dia makan babi memang sebelumnya. Itu saya kurang tahu, belum saya tanyakan itu Gurunda. Kebuka akalnya. Selama ini tertutup akalnya. Tidak Bunda. Biasanya kalau makan babi itu pengalaman kita dari teman-teman yang mualaf ini agak ribet.
agak ribet kita ini, tapi mereka yang nggak makan babi agak cepat gitu loh. Allahu Akbar. Lucu juga sih. Mana ini? Apa siapa aku bilang? Julius. Mana Julius? Tunggu ya. Iya, coba kita kontak. Kalau saya lihat historinya itu dari 6 Januari. 6 Januari. Iya, 6 Januari. Itu pertama kali saya komunikasi. Berarti tanggal 5 hitungannya. Tanggal 5, Iya, tanggal 6 komunikasi by phone, berarti tanggal 5 diskusinya. Gitu. Katanya gini, Gurunda. Bang, minta tolong ajari saya tentang Bible. Tolong injili saya, berikan saya pemahaman tentang Bible, kayak gitu. Bagus juga. Karena kalau dia di gereja minta kayak gitu nggak mungkin kan ya? Iya kan? Karena nggak boleh kemudian Iya, betul. pendeta diganggu khotbahnya. Kecuali privat mungkin. Bagus juga. Ya sekalian aja nanti buka kelas deh, bimbingan Bible gratis. Iya, bimbingan Bible. Dan yang lagi bimbingan Bible saat ini ke saya ada 5 orang, Gurunda. Oh iya. Ada 5 muridku, yang satu ini muridku ini sudah lulus, dia tinggal 4 ini. Tinggal 4 yang belum. Tinggal 4. Iya. Salah satunya Pak Bom Bom. Kalau itu berat kalau itu. Gelandang bertahan kalau itu. Aduh. Berat kalau itu. Iya. Masya Allah. Tapi di antara yang kelima ini, Gurunda, yang 4 ini slow orangnya. Gitu. Beda Kalau beliau ini kencang. iya, kalau ini kencang. Tetapi saya lebih suka yang kencang karena kalau yang slow itu kadang agak lama, terlalu melankolis, banyak mikir. Dia imani Iya. sesuatu kepercayaannya yang tidak berlandaskan akal. Maksudnya langsung percaya saja. Nah, Iya, sedangkan betul. giliran diterangkan tentang Islam, dia pakai akal. Giliran diterangkan pakai imannya, dia nggak pakai akal, kan lucu itu. Iya, Ya, betul. kan ya? Pokoknya salah, tabrak saja. Salah mau tidak, kalau imanku ya itulah yang benar. Tapi giliran agama Islam, sangat selektif. Pikirnya itu sampai 2 tahun. Betul, kritis. Ya kritis. Ya, kayak gitulah. Gitu. Jadi macam kayak yang paling mengena itu di dianya, saya bilang gini, Gurunda. Kalau kebenaran itu dasarnya adalah iman, sama halnya kita membenarkan bahwa ada 5 Tuhan yang ada di dunia ini. Kalau jadi iman landasan kebenaran. Iya, Tuhan. iya. Masya Allah. Iya, betul ya Gurunda ya? Iya, Insya Allah. Nah, di situ langsung klub. Terus tadi pagi dia bilang gini ke saya, kalau begitu saya perdalam dulu, Kak. Saya bilang gini, saya kasih contoh, Deddy Corbuzier, tahu enggak Deddy Corbuzier? Tahu Bang. Cerdas dia orangnya, cerdas. Pintar tidak? Pintar. Luar biasa enggak orangnya? Luar biasa. Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Kira-kira sebelum dia melakukan prosesi syahadat, kira-kira dia mikir tidak? Iya Bang, dia mikir. Dia cari tahu tidak tentang Islam? Cari tahu. Dia perdalam tidak dengan keyakinannya? Perdalam Kak. Nah, tetapi ujungnya, endingnya dia syahadat tidak? Syahadat. Cukup Deddy Corbuzier yang wakili kamu, Dek. Iya. Yang baru-baru ini lagi. Iya. Yang baru-baru ini lagi kan kayak dokter siapa, Charlie ya? Dr. Richard. 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 Iya, betul. Nah itu aja dulu.
Atau yang selama ini kita perang di sosmed, si Demian. Itu aja dulu. Karena orang-orang ini menggunakan akal, nah sampailah ke Islam, kan gitu ya. Masya Allah. Hebatnya saudara kita Kristen itu di situ. Pada saat berbicara mengenai keyakinannya, tidak pakai pemahaman lebih dulu, tidak ditelaah dengan menggunakan akal lebih dulu. Saat berbicara langsung diimani. Seperti misalnya Tuhan inkarnasi jadi bayi, kemudian besar, mati nebus dosa. Matinya mati karena digantung, ditombak, penganiayaannya ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok, digantung. Tapi modelnya ya hanya sekedar percaya. Tapi giliran Islam, semuanya harus pakai akal, harus berlandaskan akal, harus masuk akal dulu. Kan timpang kan ya? Giliran Islam harus berakal, giliran kepercayaannya ya asal imani aja. Kan lucu. Terkadang geli sendiri kan ya, kalau kita ditanya, di mana Allah? Kenapa tidak bisa kemudian Allah itu dilihat? Nah, tapi kalau di dalam kitabnya sendiri, 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak akan pernah bisa melihatnya. Ya itu tidak dipercayai. Artinya ketika hal itu justru berkesesuaian dengan sembahan yang disembah oleh umat Islam, ya justru harus ditelaah dulu dengan akal. Kan lucu. Nah, inilah saudara kita ya, memang ya ini adalah PR besar yang harus kita senantiasa lakoni dengan ikhlas kan ya. Bagaimana saudara-saudara kita di antaranya masih ada yang mau mendengarkan, untuk menggunakan akalnya kemudian. Ya seperti saudara kita ini, Stephen ini. Diskusi ujung-ujungnya syahadat kan gitu. Tapi ada Iya, juga betul. yang Tapi ada juga bagi yang mereka marah. itu Gurunda, Ya. bagi mereka itu Gimana, Dek? bagi mereka itu kabar gembira. Iya, kabar gembira juga bagi orang kafir, yaitu neraka kan gitu. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjalani ini semua karena ikhlas karena Allah. Dinda Julius, assalamualaikum. Kojul, assalamualaikum Kojul. Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Masya Allah. Cakru di Indonesia. Gini, Gimana udah nyampe? Bang belum? Zuma, Iya gimana Bunda? ini kenapa ya kalau fenomena yang kita lihat dengan adanya diskusi-diskusi lintas agama ini, dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang Islam, termasuk yang paling utama banget dengan keilmuan yang Bang Zuma sampaikan, banyak yang Kristen yang mu'alaf gitu. Dilemanya di pihak Kristen itu nggak satu pun ada yang murtad pada saat mereka mengadakan diskusi lintas agama di room-room mereka. Nggak ada yang terenyuh yang mendapatkan keilmuan yang apa sehingga dia murtad gitu. Tetapi kenyataannya di belakang secara sembunyi-sembunyi ada juga yang murtad. Kenapa itu, Bang? Kalau sembunyi-sembunyi murtad, Bunda sudah dengar? Ada?
Udah, ya itulah fenomenanya gitu. Jadi mereka kok nggak ada keilmuan yang bisa sampai ke orang Islam gitu ya. Banyak kita lihat kan, ada Mekana, ada semuanya lah Agatha, tapi nggak ada tuh yang terpengaruh, yang murtad gitu. Jadi memang antara perut tengah ini, bagian tengah dengan perut bawah itu berpengaruh sekali gitu, sehingga murtadnya terjadi sembunyi-sembunyi. Oh, iya Tapi iya. itu Maksudnya maksudnya. murtadnya bukan karena Iya, menemukan narasinya. kesalahan di Islam Iya, gitu. betul, betul, betul. Bukan bukan karena menemukan kesalahan, Iya, tetapi hal lain di luar daripada itu. Berbeda dengan teman-teman kita yang berbondong-bondong syahadat karena menemukan kebenaran di Islam dan ya tidak menemukan sesuatu yang tidak rasional di dalam keyakinannya sebelum Islam, kan gitu. iya, iya, itu dia. Itu. Ini udah diperhatikan udah berapa tahun yang kita di TikTok gitu. Nggak ada tuh mereka yang memurtadkan gitu sampai murtad yang terang-terangan gitu. Tapi kok ada yang sembunyi-sembunyi murtad juga gitu. Berarti kan bukan karena keilmuan yang mereka dapat apa gimana gitu dari ajaran-ajaran Kristen yang mereka dengar, selagi masih ada diskusi begitu ya Bang ya. Iya iya iya. Nah, itulah yang terjadi, fenomena yang ada. Cuman ada hal lain juga yang terjadi, sama seperti kejadian pada masa Rasulullah. Ketika fenomena ini kemudian berada dan kita rasakan setiap saat, kejadian yang pernah terjadi di tengah-tengah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga ada, terjadi lagi saat sekarang. Contoh misalnya yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Jadi di ayat itu Allah kemudian menyatakan, tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat. Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya. Nah, fenomena itu kembali terjadi, adanya orang-orang yang kemudian bersahabat dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang nyata-nyata membenci Allah, membenci Islam, membenci Rasulullah. Tapi orang-orang ini menjadikan orang-orang tersebut sebagai sahabat. Teman dekat, betul. Teman dekat. Itu muncul lagi. Fenomena itu ada di tengah-tengah kita. Jadi ada yang bersyahadat, kemudian kalaupun ada yang murtad sembunyi-sembunyi, ada juga yang berada di tengah-tengah. Nah, itu terjadi. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Bagaimana orang-orang munafik yang ada di Madinah, mereka kemudian secara lisan menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad, tapi faktanya mereka adalah orang-orang yang menjadikan satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada kala itu, sebagai sahabat. Padahal mereka itu adalah orang yang membenci Nabi Muhammad, tetapi kemudian mereka berkongkol dengan orang-orang yang membenci Rasulullah tersebut, tapi mengaku sebagai orang beriman, mengaku sebagai orang Islam. Tetapi pekerjaannya hanya menjadikan sahabat-sahabatnya itu orang-orang yang membenci Rasulullah, membenci Islam, membenci Allah. Nah, itu terjadi lagi sekarang. Nah, ketika kemudian kita angkat bicara tentang mereka, oh mereka yang paling korban, paling tersakiti, mereka pokoknya paling terhinakan lah dengan keadaan. Padahal siang malam 24 jam yang dibahas hanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
Itu aja terus dikerjain tiap hari, mereka gibahin. Digibahin setiap saat, ditertawakan. Dicari celah-celah kesalahan Iya, dari betul. pagi sampai malam sampai pagi. Giliran kemudian dia diceritain sedikit, langsung gondok. Langsung dia yang paling, seakan-akan dia yang paling korban. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok beda wajahnya dengan yang tadi ya? Gedein dong, gedein, ambil gambar dulu. Stikernya dihilangin. Gedein dong, gedein sendiri bisa nggak? Hah? Ya kayak gitu. Ya kok jadi aki yang besar. Nah ini. Ya ya, sebentar. Tahan. Jangan banyak gerak. Mundur dikit. Ya stop. Nah kayak gitu, mantap. Senyum. Ya matanya kan nutup. Ya. Masya Ayo udah salah lagi. Tunggu. Udah. Ya oke. Udah banget, udah bagus fotonya. Mantap ini. Masya Allah. Siapa namanya, Dek? Nama saya Kohinor Tarigan bang. Marga Taripang? saya. Tarigan. Oh, Tarigan. Kirain taripang tadi, hampir gue jual loh. Mahal loh itu taripang laut. Masya Allah. Pernah nggak sebelumnya adek ini berdiskusi dengan pendeta atau pastor? Bertanya, sekedar bertanya. Pernah. Iya, coba ceritain sedikit. Jadi awal mulanya aku memilih ada terketuk pintu. Bang Handi, tolong ditutup dulu Bang Handi. Noise. Ya. Gimana? Awal aku terketuk pintu hatiku kayak gini nah bang. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih gitu kan. Iya. Terus kedua, aku bukan yang terbaik tapi aku berusaha menjadi salah satu di antaranya, seperti yang aku bilang sama Bang Inspirasi ini kan. Jadi dulu pertama kali aku bertanya sama dosen saya itu nggak masuk logika saya. Jadi apa pertanyaannya? Jadi ceritanya gini, Iya. teori paradok mengenai bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang nggak bisa diangkat, itu nggak Iya. jawabannya. Terus kedua, mengenai kita Kristen ini kan udah ditebus katanya, bukan menjelekkan apa gitu kan. Jadi kemarin ditanya bang, siapa yang percaya bahwasanya mati sekarang masuk surga katanya kan. Aku nggak angkat tangan bang, yang lain angkat tangan, teman-teman yang lain. Sebab itu siapa yang mau duluan katanya, nggak ada yang berani angkat tangan bang, aku yang angkat tangan. Nah, gitu. Kebalik ya jadinya. Iya. Jadi mulai dari situ mulailah aku cari kebenaran gitu kan, sampai aku dulu punya masalah karena 2 kali PKL kan. Di tempat PKL dulu di Sawit, aku wudhu sendiri bang, kayak mereka merasa aku menistakan agama kan. Jadi ku tentang kemarin semua itu, berantem aku sama, sampai kepecat kemarin dan runya di sana, angkatan pengaman di sana ditempeleng sini ku bang, nggak bisa kerja kau, ku bilang kayak gitu. Aku kalau nggak suka aku bang, belak-belakan aku kan. Jadi ada dulu bapak dosenku Pak Jamaludin, dia pengen muslimkan aku kali pak. Beliau ini rasis dia taat lah, Islam banget gitu. Aku suka aku sama dia, dan banyak orang yang gak suka sama dia, tapi dengan aku suka sama dia kayak gitu kan, terinspirasi aku, dia juga respect sama aku gitu. Jadi ada aku dikasih bapak itu nasihat gini pak. Pertama, adabnya kalau kita di muslim itu salim tangan itu telapak tangan ini bukan punggung tangan katanya. Terus kedua, taruh di lubuk hatimu paling dalam itu, kalau kami di muslim, Allah Subhanahu wa taala, ataupun di kamu itu kan Tuhanmu lah katanya gitu. Maka kamu akan dikasih fasilitas hidup, yaitu harta, tahta, dan wanita, kau nggak lemah katanya. Ku analisa itu, ku bawa dalam diskusi kayak apa, ku temu sama orang kan. Benar ternyata, saya pikir gitu kan. Jadi kayak gitu. Ada juga dulu aku pernah pakai tasbih bang, dulu pakai tasbih, ku pakai juga kalung salib. Jadi dibilang orang sesat kan. Nggak, bodoh amat aku itu kan menurutmu, ku bilang kayak gitu. Jadi aku orangnya kan
apa yang kusuka, kesenanganku nggak memikirkan orang lain dulu. Gitu. Jadi ya ketemulah sama bang ini dulu ceritanya Bang Hawariun ini. Aku ngamen bawa senjata tajam aku bang. Iya di situ aku sefrekuensi kan, kebetulan dia satu daerah kampus lah sama aku, panggil senior lah karena di pecinta alam kan. Gitu. Jadi berinteraksi seiring berjalannya waktu. Kalau nggak salah 2023 awal aku kenal sama bang ini tuh, 2022 akhir sama Bang Hawariun ini. Terus yang menjembatani aku ketemu sama Bang Inspirasi ini Kak Ayu Dewi. Jadi aku mohon sangat nanti Kak Ayu Dewi naikkan dialah sebagai kakakku yang bisa menuntun aku dan abangku ini Bang Inspirasi. Ya awalnya Bang Hawariun ini sih gitu, jadi bertahap dia. Jadi ini abangku ini ibaratkan Bang Inspirasi ini, dan kalau nggak ada Kak Dewi ini aku nggak ada juga di sini. Kalau nggak ada Bang Hawariun aku nggak ada juga di sini bang. Iya, Masya Allah. Bang, terakhir aku ngomong, aku meyakini sih, aku udah dewasa, yakin aku optimis, nggak gentar. Dengan yang kupilih sekarang ini bang, aku mohon doa topangannya bang, bahwasanya supaya diberi kebijaksanaan, bisa mensinkronkan pemikiran, hati, serta tingkah laku dan perbuatan bang. Ibaratkan kayak attitude is my super power, my enemy is me, still learning, sense of belong, ut omnes unum sin kalau di dulu di GMKI saya bang. Siap itu fortis fortuna adi ufat. Jadi itu mau saya terapkan di hidup saya, mau jadi garam dan terang. Dan mohon doanya untuk adik-adikku bang yang masih sekolah ini, mau ku perjuangin bang, SMA mau di sini. Ya adikku satu lagi udah kerja dia, supaya bagus-bagus di kerjaannya, dan paling utama bang buat kedua orang tua aku bang, supaya ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu Wa Taala bang. Iya, Masya Allah. Ini aja yang bisa saya sampaikan bang. Aku berharap besar bang, dengan bimbingan kalian aku bisa menjadi berkat buat orang lain, menerangi sekeliling bang. Itu bang. Iya. Ada ini di kota mana rupanya? Saya dulu merantau kan bang. Setelah di sini KTP di sini sudah Kalimantan Timur, Samarinda. Oh di Kalimantan. Iya. Oke sudah. Tadinya dari Medan. Dari ya. apa? Dari Toba. Dari Kutabuluh bang, desa kita desa Kutabuluh, kecamatan Tanah Pinang, Kabupaten Dairi, Sidikalang, Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara. Sip. Jadi kita tunggu siapa tadi? Siapa? Dewi? Baru syahadat atau gimana? Mungkin iya. Kak Ayu Dewi, coba multi. Ya, coba. Murah senyum kali ini Stephen nih. Oh ini nih Mbak Ayu nih. Oh iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya, saya nggak menyangka juga, awalnya juga bermain gitu kan, belajar diskusi lucu-lucuan gitu. Akhirnya saya bawa ke sini dan nggak nyangka, alhamdulillah Bang Inspirasi bisa juga membimbing sampai bisa syahadat lah gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Jadi gimana? Kita langsung syahadat. Nanti bincang-bincangnya boleh ya? Siap. Oke. Bang Handi dan semua, Ustadz Hanafi, kita langsung Ustadz. Lanjut. Oke, baik. Ya. Nanti tangan kanannya telunjuk satu ke atas, simbol tauhid. Ya Allah Akbar. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang.
Asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Diulang sekali lagi. Asyhadu 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 alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah Rasul Rasul utusan Allah. sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Kita sudah menyaksikan adik kita ini kemudian melakukan prosesi syahadatain, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan juga Rasul Allah. Kita berharap beliau bisa istiqomah dan menjadi pejuang Islam untuk minimal mengajak keluarga terdekatnya dulu untuk mengikuti jejaknya memeluk agama Islam. Dinda siapa namanya tadi? Stefan ya? Hino. Bisa ikuti saya sekali lagi? Bisa. Ya, oke. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi, untuk mendoakan sahabat kita ini, Masya Allah. Silakan, akhi. Oke, syukran Gurunda. Hino, dan tolong diaminkan Hino, dan mudah-mudahan jadi wasilah untuk terutama Gurunda dan seluruh api yang dibinanya dan seluruh sahabat-sahabat yang mungkin bukan api, menjadi wasilah agar bisa terus istiqomah menjadi pendakwah yang lebih baik lagi dari hari ke hari, supaya lebih istiqomah. Tolong diaminkan dan mudah-mudahan jadi wasilah diijabah doa di malam ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'aman yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat. Kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat para guru-guru kami ya Allah, kabulkan hajat daripada semua para pendiskusi, agar kiranya kami menjadi pendiskusi yang kau ridhoi ya Allah. Bukan saja yang kami inginkan, tapi yang kau ridhoi ya Allah, agar kiranya kami semakin hari semakin baik, menjadi orang-orang pendiskusi yang masih mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Jika Kau tidak mengasihi kami, tidak mengampuni atas segala dosa-dosa kami, baik dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja,
dosa yang kami pahami maupun yang tidak kami pahami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun ya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, bukankah Engkau adalah salah satu zat yang sangat mengampuni hamba-hamba yang menyeru kepadamu untuk memohon ampun ya Allah. Hari ini, detik ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Di akhir zaman begitu berat rasanya jika kami tidak tahu sertakan ya Allah. Kami yakin semuanya ya Allah, dari teman-teman di TikTok ini kami yakin kami memiliki guru-guru dan luar biasa ya Allah. Mata'anallaha fi tuli hayati wa barakati ulumi ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Dari sisa umur yang ada yang dimaksudkan dari mata'anallaha fi tuli hayat, agar kiranya sampai wafatnya para guru-guru kami penuh dengan keberkahan untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki para guru-guru kami ya Allah. Para pendiskusi semuanya ya Allah, baik yang berilmu maupun yang tidak berilmu ya Allah, bimbing ya Allah. Satukan hati-hati kami ya Allah. Hancur leburkan orang-orang yang munafik ya Allah. Hancur leburkan orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan api, ingin menghancurkan orang-orang yang memang tujuannya karenamu ya Allah. Amin. Hancur leburkan mereka semua ya Allah, dengan sebenar-benarnya hancur ya Allah. Pecah belah hati mereka ya Allah, hingga mereka tidak tahu mana yang benar lagi ya Allah, karena begitu lelah kami berjuang ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fad ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah ya Allah. Semua termasuk dari para pendiskusi, wabil khusus daripada seluruh anggota API sampai para pembina sampai ke bawahnya ya Allah. Sehatkan dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad semuanya ya Allah. Allahumma fad ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad kami semua ya Allah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas ya wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sayyidina Muhammadan farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'an sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semua dengan Al-Quran. Mudahkan urusan kami semua dengan Al-Quran. Perbaiki urusan kami semua dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah menjadi dari sisa umur kami menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, memiliki pasangan hidup yang hafiz dan hafiz yang paham Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran. Pada akhirnya kami memiliki sahabat, pasangan, anak-anak keturunan yang hafiz dan hafiz Al-Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Dan pada akhirnya kami mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan syafaatnya Rasulullah di yaumil izman nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut Gurunda teman-teman. Alhamdulillah, bertambah lagi saudara kami Stephen. Masya Allah.
Cerah kali wajahmu bro, senyum gitu loh. Murah senyum kali kau. Aduh, masya Allah. Apa perbedaan bro, habis syahadat dan sebelum syahadat? Bedanya apa? Bedanya sih lega bang. Tadi kan debar-debar jantung ini kan, tapi empaskan semua kayak gitu, bawaannya pengen nyanyi lagu Altirov sih. Gitu. Jadi ku resapi, ku tanya juga sama abangku, artinya itu sangat mendalam banget apanya lagu Altirov itu bang. Gitu. Bro Stephen udah disunat belum? Belum bang. Nanti alamatnya bener ya, nanti minta tolong teleponnya ke saya. Nah nanti kita turunkan tim di Balikpapan ya. Di Samarinda bang. Oh Samarinda. Ke Jalan Purwosari. Iya. Sekarang di Perumahan Gemilang. Tapi Anda mau dibantu disunat atau bisa sunat sendiri atau mau dibantu dari tim API? Dibantu juga bisa. Oke, insya Allah. Segera insya Allah ya. Berbagi telepon aja ke kami ya. Iya. Tapi sunatnya nggak sakit kok, paling juga pakai cangkul. Iya. Pakai mesin potong kayu. Ya. Bro, kenapa Anda mualaf? Apakah ada pertanyaan ke pendeta nggak dijawab atau memang Anda kecewa dengan pendeta? Apakah seperti apa? Bisa dibilang sih aku terpanggil sih Pak. Gini nah, ada aku cerita sama bangku ini juga, sama mungkin Bang Inspirasi juga Pak, gini. Nggak tahu ya, buluku merinding pas aku buka pintu. Orang yang nampung aku, orang tuanya temanku Zaki namanya kan, bapak itu polisi, bapaknya. Ibu itu kan kuliah jam 7 malam bang. Ku buka pintu kan, ih bisanya ibu ini, saya pikir gitu. Sampai aku rekam loh bang, dia berdoa kayak gini, nangis dia bang. Nangis aku dari luar bang, ku rekam sekitaran 30 detik itu bang. Masya Allah, saya pikir kayak gitu kan bang. Wih, kapan ya, punya kerinduan bang, kapan ya aku kira-kira bisa sama ibu ini gini ya. Kebetulan kan orang tua aku nggak ada lagi bang, gitu nah. Jadi kuliah pun kasih sayang dia kan, peduli sama aku gitu loh. Mulai dari bapak itulah, doain juga, aku berdoa sama bapak itulah, bahwasanya dia akhir bulan ini, besok udah pensiun dia bang, akhir bulan ini udah pensiun. Orang Demak dia. Jadi mulai dari situlah aku terpanggil. Dari sebelum-sebelumnya pun gitu bang, masih redup, masih belum ada yang kayak gini lah yang membimbing aku gitu nah. Jadi di benak orang selama ini kan aku kayak mempermainkan agama atau kayak apa. Jadi dulu-dulu pun aku waktu mengenal, udah aku tahu sedikit mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ini kan, masih ada kedua orang tua aku dan aku menghargai beliau gitu nah bang. Maksudnya beliau lagi posisinya sakit, tambah lagi nanti didengar aku ibaratkan pindah agama kayak apa gitu. Jadi ya aku meyakini indah pada waktunya sih bang. Maksudnya nggak tahu lagi lah mau. Iya. Teman-teman di bawah di sini nggak boleh nyanyi, kena copyright gitu ya. Iya. Terus udah lama memang nggak ke gereja. Kenapa bang? Lama nggak ke gereja. Dulu 1,5 tahun sih nggak ke gereja kayaknya. Terus ini mulai udah ke gereja juga sebelum kesini kan. Sejak kapan Bro Stephen ragu kalau Yesus itu bukan Tuhan? Sejak kapan? Sejak kapan ya? Pertengahan bulan 1 ini tadi sama abang ini dibuka wawasan pola pikir logika aku kan. Wih, betul memang saya pikir gitu kan. Wih, ternyata aku selama ini menyembah nabi ya. Saya pikir gitu. Dan aku bang nggak menyalahkan yang agama aku terlahir ya, enggak. Maksudnya ya banyak juga dia doktrin. Dulu kan di doktrin Yesus itu Tuhan. Masuk akal nggak sih kalau orang pernah hidup di muka bumi, pernah jadi bayi, dia adalah Tuhan? Menurut Anda masuk akal apa tidak? Ya enggak. Makanya itu 100% manusia 100% Allah katanya. Aku belum kapasitas bang, makanya setiap aku komal kayak gitu udah aku bilang jangan masuk kata bang ini ya sih. Aku kalau nggak tahu aku bang, aku bilang nggak tahu, kalau tahu aku bilang tahu. Jadi selebihnya berasal dari yang jahat gitu. Jadi kadang mereka serang aku nggak tahu, aku bilang kayak gitu jadi bahan tertawa kayak gitu ya. Aku bodo amat, namanya aku nggak tahu ya, aku bilang nggak tahu gitu. Aku simpel aja orangnya gitu.
Ada yang Anda ingin sampaikan nggak? Di luar sana masih ada banyak orang yang ragu. Tadinya seperti Anda belum memutuskan kembali ke Islam. Ada yang Anda ingin sampaikan? Di luar sana banyak orang yang ragu. Ya, Silakan. yang ingin ku sampaikan buat teman-teman yang belum dapat hidayah, banyak-banyak berdoa dan pelihara pemikiran logika, sinkronkan hati, pemikiran, tingkah laku. Tanya sama Tuhan kita, siapa sih gitu. Terus lingkungan teman kita bergaul juga mempengaruhi teman-teman. Jadi tekadkan, intinya niat dulu, niat mau mencari kebenaran itu, bukan pembenaran. Jadi aku berdoa buat teman-teman yang belum dapat hidayah, indah pada waktunya teman-teman. Umur waktu terus berjalan, lebih cepat lebih baik. Itu aja. Mungkin itu dari saya, Bang. Bos, mantap. Sebelum ajal ya, masih ada waktu. Oke, mantap. Iya. Ya, saya kembalikan ke host. Lanjut host. Siap Bang Andi. Bagaimana Dek Hinor perasaannya? Luar biasa. Iya, Bang. Ya, di awal-awal saya ingat kamu ngobrol sama saya agak lumayan keras-keras juga ya. Tapi pelan-pelan mulai melunak gitu ya. Iya, Bang. Iya, ibarat kata kamu ini seperti kentang. Kentang itu awalnya keras, tapi lama-lama dipanaskan menjadi lunak. Kentang itu awalnya keras, tapi lama-lama dipanaskan. Beda kalau yang lain. Kalau yang lain itu telur, lunak, tapi lama-lama kok dipanasin makin keras dia. Iya. Iya kan? Tapi sejauh ini apa-apa saja yang kamu dapat dari hasil obrolan kita berdua sejauh ini? Yang kamu dapat dari obrolan kita berdua sejauh ini? Pertama, dari yang mengganjal kemarin itu kan mengenai Trinitas kan. Terus kedua, yang Paulus kayak yang menebarkan ajaran yang salah itu. Terus ketiga mengenai Abraham ini, mengenai penjelasan tentang Ismail sama Isa, kan nggak ada diceritain di kitab Alkitab kami mengenai silsilah turunan Ismail kan. Di situ kan udah aku sampaikan juga ke abang, kami nggak ada dijelaskan kayak gitu kan. Sempat juga kita kemarin ngeri berdebatnya itu kan. Itu jadi aku berusaha yang seperti ini teman-teman, pengalamanku lah, makanya aku pun bisa mendapat hidayah kayak gini kan. Kita harus libatkan toleransi dan ego kita harus kita turunkan. Maksudnya gini loh, oke lah kita salah, belum tentu juga orang itu benar. Oke lah kita benar, belum tentu juga kita salah. Jadi apa sih salahnya nurunkan ego, meskipun jawaban kita rasa benar, tapi harus juga kita menghargai orang lain. Intinya gini yang kurasakan sama Bang Inspirasi, berbicara dari hati ke hati, sikap kepedulian gitu. Gitu makanya aku pun bisa mendapat hidayah seperti ini karena kepedulian, sikap care, humble gitu. Jadi cara merangkul itu sih kalau menurutku seperti abang inilah, ditanyain apa, kadang risih juga aku Bang jujur, tapi dengan kerisihanku itu kan karena aku turunkan egoku, sampai segininya loh abang ini, tertegur hatiku kan, aku nggak ada lagi orang tua, masih ada ternyata peduli sama aku kayak gini. Gitu loh. Jadi perbanyak juga wawasan kita teman-teman, baca buku itu jendela dunia. Jadi setiap kita apapun melakukan itu libatkanlah Maha Kuasa kayak gitu. Bismillah kan. Gitu. Dan akhirnya dengan alhamdulillah gitu. Ya mungkin itu dari saya Bang, nanti takutnya ngelantur apa segala macam. Pokoknya aku dan Tuhanku sekarang lah, Allahku lah yang tahu kayak apa isi hatiku Bang. Gitu ya. Jadi mohon juga doanya teman-teman, restunya, semoga untuk awal aku masuk gini bisa kalau di Kristen kan digembalakan, maksudnya itu. Nanti aku bisa menggembalakan. Itulah kira-kira dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus tadi ya Opung Rambe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan
Saya Rambe. Mungkin kamu lihat itu di TV saya, profil saya. Rumah saya di Balikpapan. Iya bang. Di Poka. Kau pernah tinggal di Balikpapan? Tahu kota Balikpapan? Samarinda. Nggak terlalu tahu sih Balikpapan, Pak. Saya lama di Samarinda aja. Oh iya. Jadi, kalau saya di Balikpapan, di Poka, semua orang tahu Poka. Itu rumah saya di situ. Di Samarinda juga ada rumah saya, di Tengkarong juga ada rumah saya. Kau tinggal pilih mau nanti kalau mau kemana kamu lebih dekat, kasih tahu kamu di mana posisi mau kita ketemu. Siap. Ya. Izin polo Pak. Dan KTP-mu masih Kristen. Iya. Ya. Iya Pak. Itu nanti coba dirubah itu segera. Siap Pak. Setelah dapat sertifikat mualafnya, kamu rubah KTP-mu. Ada mau niat ganti nama, tambah nama apa bagaimana? Kenapa Pak? Ada niatanmu, maksudmu titipan tarigan itu kan susah, kurang tepat kalau seorang muslim namanya itu. Mungkin bisa ditambah gitu. Kalau dari aku sih Pak, karena marga aku tarikan kan, kalau bisa apa nanti Abdullah aja lah di depan Abdul. Jadi Abdul Kohinor Tarigan. Abdullah Stephen Tarigan gitu. Abdullah Kohinor Tarigan. Oh, ya. Tapi itu nanti diubah juga di ijazah enggak kan? Oh enggak. Kalau sudah ada nanti itu diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda nanti. Diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda, penambahan nama berdasarkan mualaf, sertifikatnya dibuktikan. Nah, itu bisa ditambahkan di KTP dan di ijazah nggak masalah. Itulah karena sudah ada perubahan nama nanti kan dari putusan pengadilan. Gitu. Jadi kalau mau singkat panggilannya Abdullah. Jadi berarti kamu ayah saya lah. Nama ayah saya melahirkan saya ke dunia ini namanya Abdullah Kelar Raja Nauli Rambe. Jadi kalau pilih namamu Abdullah, ya udah senama dengan nama ayah saya. Saya dari Paluta, Padang Lawas Utara. Oh iya Pak, salam kenal Pak dari Medan ya. Ya udah tahu marganya Rambe, masa kamu nggak tahu deh? Tahu ada aja. Ya, jadi kalau ada kesulitan, ada apa-apa dan segalanya, kamu DM saya, nanti saya kasih nomor HP saya, ataupun Bapak Andi Celebes minta nomor HP saya sama dia ada nanti. Kalau kalian ada komunikasi melalui WA ya. Yang jelas itu kantor saya di Tengkarong ada, di pengadilan, di Balikpapan di pengadilan. Iya Pak. Kalau di Samarinda belum saya, karena saya jarang ke sana. Iya. Kalau ada kesulitan apa-apa ya. Siap. Kalau ada segala macam. Demikian, dilanjut host. Bang Jumba barangkali memberikan. Siap, Bung, siap. Masya Allah. Jadi sekarang Dehinor ini kamu kegiatannya apa ini? Kerja kah atau bagaimana? Kuliahnya gimana atau bagaimana? Pertama Bang, kuliahku lalai kan karena kendala biaya. Terus kedua, yang aktivitasku selama ini aku numpang di tempat bapak ini tadi yang polisi kan. Aku malam kayak gini ketemu subuh Bang, aku ngamen Bang. Kadang dapat cacian maki kan, kadang ku pukul juga maunya orang seperti itu gitu kan. Jadi ya itu kerjaanku sekarang Bang, ngamen. Musisi jalanan, ku bilang jangan bilang aku pengamen, ku bilang kalau kalian sawer aku 2.000 ku kembalikan itu. Aku bukan penyanyi biasa, aku bilang gitu Bang. Gitu, ngamen-ngamen aja aku Bang. Bukan nyanyi, ngamen lagi. Musisi. Tapi kuliahnya udah selesai, Ananda. Bulan 5 ini, Bu. Berarti udah skripsi sekarang. Lagi skripsian, tinggal 3 tahap lagi, ujian PKL, seminar hasil sama sidang. Faknya apa? Faknya? Maksudnya? Fakultas apa? Oh, Fakultas Pertanian, jurusan Manajemen Pertanian, Program Studi Pengelolaan Perkebunan D4, sarjana terapan. Oh D4 ya, Masya Allah. Iya. Jadi adik-adik yang bertanggung jawab karena udah yatim piatu, Ananda yang membiayai adik-adik apa gimana keluarga?
Keluarga sih nggak apa ya, lebih ke adik yang di bawahku sih. Kami kan jarak-jarak 5 tahun. Adik di bawahku kelahiran 2005 kan udah kerja dia di pabrik kelapa sawit di Sumbul Salam. Nah dialah sementara. Dan kemarin waktu penguburan mama itu kan ada surplus kemarin, uang petangis itu yang orang kasih bela sungkawa gitu kan. Nah itulah dikelola adik itu, dia yang pegang, dia nggak percaya aku yang pegang gitu karena tingkah lakuku dulu kan, ibaratkan ngabisi uang apa karena bebas kan kak, bu gitu. Makanya aku ya itulah yang biayai adekku ya adekku itu gitu. Mudah-mudahan disegerakan ininya ya, skripsinya. Setelah itu kan sidang itu kompre, insya Allah fokus belajar ini aja. Setelah sadar nih fokus banyak. Kalau di TikTok masuk ke tempat misalnya ke Ustadz Hanafi gitu, bergabung dengan para mu'alaf gitu, karena di sana ada pendalaman dan kajian-kajian tentang fikih segala macamnya. Ananda ya, fokus siap. Dulu juga fokuskan, selesaikan dengan segera apanya skripsinya ya. Oke. Ananda lanjut. Siap Bunda. Gurunda mungkin ada yang kita mau sampaikan. Tapi Bang semua jauh dari perangkat. Iya, jadi Bang Handi mungkin atau Ustadz Hanafi. Yang kalau yang saya mau sampaikan, yang ingin berbagi ya, karena ini harus segera. Yang pertama ini disunat, insya Allah secepatnya, karena besok hari Sabtu weekend ya, mungkin ya, insya Allah secepatnya ya, insya Allah ya teman-teman. Kalau ingin berbagi ya silakan salurkan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Nah, ini yang penting dulu ya, ini harus segera dihitan dulu. Tenang bro, nggak sakit kok, nggak sakit, bener. Saya udah 6 kali disunat nggak pernah sakit-sakit tuh. Hostnya 7 kali disunat ya? Berapa kali host? Ya Allah ya Karim. Ya, izin dikit nambahin, mungkin kalau saudara-saudara yang mau membantu buat Hinor seperti kata Bang Andi, silakan. Mungkin di note ya Bang Andi ya, gitu ya. Ada note-nya buat Hinor gitu ya Bang Andi. Iya. Jadi ini memang orang berakal ya, pasti mualaf karena mau belajar gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau akal berfungsi itu yang sering paling basic adalah bedakan antara manusia dan Tuhan, itu aja dulu pondasinya. Betul nggak itu Stephen? Kalau sudah membedakan mana manusia mana Tuhan, saya rasa pasti ke Islam. Setuju nggak Stephen? Iyalah. Iya setuju Pak. Setuju Pak. Itu memang sepakat. Yang kecil ya, nah kok. Coba digedein lagi mikrofonnya, Dek Hinor. Itu mikrofonnya digedein lagi mikrofonnya itu. Volumenya Hinor. Ada volume. Volumenya. Kalau nggak gede, pinjam dulu. Kalau di situ ada musola, pakai toa musola juga nggak apa-apa. Mana nih? Cek. Tes. Udah kah Bang? Masih kecil kah? Mantap. Udah bagus, bagus. Masukan buat Hinor, satu hal buat teman-teman yang mu'alaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, wa a'udzubillahi bismillah. Ahasiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi?
ini menjadi satu catatan penting buat saudaraku Hinor, bahwa ketika kamu sudah beriman, maka ujian itu akan semakin dahsyat. Dan yang paling kamu harus ketahui bahwa ketika kamu sudah mu'allaf dan sudah meyakini bahwa dalam dirimu ada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, maka itu modal yang luar biasa. Kalau Hinor, seandainya Hinor saja punya duit, seumpama pegangan 100.000 tiba-tiba hilang, itu merasa sedih. Tapi tidaklah lebih sedih ketika kau kehilangan Allah, Dinar. Ya, saran saya makanya Dinar adalah di sini agak noise. Kenapa ya Bang? Inspirasi agak noise kenapa ya? Apa hujan? Oh, oke. Jadi sama Hinor, ketika nanti Hinor itu sudah mu'allaf, ujiannya itu masih makin luar biasa Hinor. Dan yang paling penting adalah perdalami dulu akidahnya, free gratis. Saya sudah bilang sama Hinor, silahkan apapun Hinor mau belajar tentang Al-Quran, belajar akidah, free gratis. Kalau mau ikut kajiannya Hinor mental, berarti Hinor yang bermasalah itu. Mental ya itu Bang Inspirasi, Bang Yuda. Iya, Ustaz Hanafi, kepental beliau. Lag tadi jaringannya. Gak apa-apa Ustaz Hanafi, dilanjutin dulu. Ini udah request dia. Iya. Kedengaran suara saya ya, Bang Hinor. Jadi intinya Bang Hinor jangan lagi ikut-ikut apapun, minimal meminimalisir dulu masuk di komal-komal yang tidak penting. Perdalami dulu akidahnya. Setelah tadi kata Bang Andi itu diantaranya adalah sunnah, proses-proses yang mudah itu diikutin aja dulu, sambil nanti mendalami tentang masalah akidah, tentang masalah Al-Quran. Sibukkan aja Bang Hinor, sibukkan nuntut ilmu. Insya Allah kalau Bang Hinor itu menyibukkan diri dengan nuntut ilmu, dengan belajar, pasti Allah nanti yang ngurusin tentang urusan dunianya Bang Hinor. Kalau memang yakin bahwa Tuhannya adalah Allah. Jadi kalau Tuhannya yakin Allah, Bang Hinor mungkin belum tahu gimana cara wudhu, sholat, udah ikutin sunat dulu. Nanti kelar sunat sampai nanti ini sambil belajar tentang akidah ya. Masuk komal saya, nanti saya izin nomornya saya akan masukkan ke grup WhatsApp biar nanti ada bimbingan untuk teman-teman semuanya yang ada yang mu'alaf. Dan ya udah fokus aja dulu. Saya yakin insya Allah teman-teman mobil khusus Bang Zuma dan semua api ini sudah mempersiapkan di mana apapun tentang mengenai masalah tempat, doakan saja supaya nanti punya pondok pesantren khusus untuk mu'alaf sedunia, bahkan kalau perlu ya, kalau perlu sedunia. Jadi ada tempat khusus untuk mendidik dunia dan akhiratnya. Insya Allah doain Bang Zuma dan semua api bisa membentuk pondok pesantren dunia untuk mu'alaf. Jadi bukan hanya mengajarkan urusan akhirat, tapi mengajarkan sampai urusan dunianya. Betul ya, Bang Hinor? Nah, untuk sementara enggak apa-apa, masuk dulu kemal saya, enggak apa-apa, masuk isi kajian-kajian tentang masalah akidah, sambil belajar nanti baca Quran ya, makharijul huruf, sampai nanti belajar tentang hal-hal yang dasar-dasar, yang syariat dasar-dasar. Insya Allah ya Bang Hinor, mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat. Pasti kalau cuma urusan dunia itu urusan sepele Bang Hinor, karena kalau kita benerin urusan akhirat nanti dunia akan ikut. Gitu dari saya Bang Hinor, silahkan yang lain kalau mau menambahkan. Ya Bang, makasih Bang. Umpung Rabet tambah dulu sebentar. Kapan rencananya Pak tarikan hitan? Tarikan? Pak, lebih baik Pak kalau bisa besok juga bisa, tapi kita lihat dulu waktu yang tepat lah, berlandaskan kalender kita muslim kah apakah gitu kan, supaya
momennya itu kena dia gitu. Kayak gini kan aku makanya aku pilih pun hari ini aku ngotot apa kayak gitu kok cepat kali apa kata Bang Hawarion juga kan aku ya kulihat tanggalnya gitu nah. Jadi kalau bisa lihat dia yang tanggal yang baik lah, menurutku serahkan ke kalian aja lah. Ya. Gitu, aku kan masih awam juga pengetahuanku tentang seperti ituan Pak. Gitu. Nggak apa-apa. Tentukan aja sesuai dengan kesempatanmu yang longgar. Lihat timing apa, sampaikan nanti ke saya. Biar nanti semua segala sesuatu itu saya persiapkan. Kau tinggal pelaksananya aja. Siap Pak. Ya oke Pak, siap. Nggak tahu lagi lah aku ngomong apa ini Pak. Nanti kalau kita, bisa nanti kalau perlu Pak, nanti. saya persiapkan nanti segala sesuatu itu di Tenggarong aja nanti kamu di sana di hutannya. Siap Pak, siap. Ya, semua nanti saya lengkapkan semua peralatan-peralatanmu, peralatan muslimmu semua itu. Anggaplah aku ganti orang tuamu, anggaplah aku orang tuamu. Siap Pak. Ya, insya Allah Pak. Rezeki itu ada nanti semuanya itu untukmu. Amin. Ya, nanti saya akan koordinasikan nanti dengan anggota saya juga di sana. Siap Pak. Jadi sekaligus selesaikan kuliahmu dan bersihkan dirimu dengan sekarang dengan semua segala perangkat-perangkat sholatnya nanti saya persiapkan semua di sana. Siap Pak. Ya. Siap. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke. Pokoknya DM saya atau minta sama Bang Handi nomor HP saya. Nanti tanggal sekian jam sekian nanti saya persiapkan. Nanti saya mulai koordinasi nanti besok dengan anggota di sana ya. Oke. Yuk. Mantap, Opung Rambe. Terima kasih banyak. Kalau pengen lebih cepat gampang Opung. Si Hinor suruh pas lagi buka, dia kan pakai lepis tuh. Kalau pakai lepis suruh jepit aja itu langsung otomatis itu. Aduh, janganlah udah. Oke, dilanjut Bang Hos. Bang Handi Siap, mungkin masih Opung, siap. Bang Ya, Juma sudah. mungkin ada Bang Handi atau Gurunda mau ditambahkan atau gimana? Bang Yoma. Silakan Dinda. Ke belakang mungkin ya. Inspirasi itu nomornya Stephen sudah ada nomor WA-nya? Ada. Selama ini saya pakai komunikasi by phone sama dia, Bang Andi. Ya udah kasih banyak ke gua, nanti aku kirim ke Opung. Iya, siap. Tanah yang kayak gitu, kertasnya yang masuk APS bersih. Yang polos ya, yang Iya. polos. Iya, boleh. Dehinor, nanti kamu ganti itu saya minta kalau KTP mungkin bisa saya capture ya, bisa saya potong gitu kan, bisa saya potong, tinggal tanda tangan. Ini lagi disiapkan Abang. Oh iya, siap. Iya, yang polos HVS kalau bisa. Tanda tangan yang untuk sertifikat mualaf kan. Gitu. Jadi kalau masalah sangkutan atau apapun itu nantilah kita bicara lewat belakang gitu kan. Gitu. Iya, Bang, yang paling penting itu kamu menyatakan diri sebagai muslim di hari Jumat dan di bulan Sya'ban. Masya Allah, hari yang bagus. Ya, itu yang ku maksud Bang mengenai kitan tadi kan. Setiap apapun yang kulakukan itu aku maunya sesuai dengan kalender kita muslim Bang. Aku mau belajar juga di situ, hari baik, hari apa gitu. Mau buka usaha pun nanti aku mau ngapain pun semuanya harus tertata dia Bang. Gitu. Ya mungkin itu dari aku lah Bang. Abangku, di sebentar dalam aku kirim Islam ke itu Abang, ya. semua hari baik Abangku. Semua Ya, di siap, Islam siap, itu ajaran tentang masalah, mungkin sering dengar teman-teman bahwa hari paling baik hari Jumat. Tapi kalau ditanya oleh Babul Ilmi Rasulullah Sayyidina Ali, kalau ditanya hari yang terbaik itu hari apa? Semua hari baik.
hari yang terbaik adalah hari di mana pada saat kau diambil oleh malaikat Israel, kau dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hari terbaik. Artinya semua hari itu baik, nggak ada hari itu buruk, gitu loh. Jadi semua hari baik. Yang paling terbaik adalah di saat kau ingat Allah, itu terbaik. Hari Senin ingat Allah, baik. Hari Selasa ingat Allah, ya baik. Hari Rabu ingat Allah, ya baik. Hari Kamis ingat Allah, ya baik. Hari Jumat ingat Allah, baik. Hari Sabtu ingat Allah, baik. Hari Minggu ingat Allah, baik. Hari ini yang terbaik untukmu, karena pada hari ini kau bersyahadat. Itu hari terbaik. Gitu. Iya. Paham ya Bangku? Gitu. Paham. Lanjut. Siap. Izin host, Bunda boleh menyampaikan amanah sedikit buat Hinor. Hinor, ada ucapan selamat dari saudara kita Muslim ya, dari UK. Big Brother ada di bawah, jadi Bunda sampaikan amanah. Selamat, semoga selalu istiqomah. Selamat masuk dalam agama Islam. Selamat dalam menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut host. Siap. Ini tadi saya sempat nggak monitor sebentar. Olan lagi nelpon, dia mau masuk ke sini juga. Kita mau salam-salam sama kita yang ini baru mualaf juga, gitu kan. Boleh saya izin Jadi, dulu, Nin? oh iya. Izin Bunda sedikit, Ananda Inor, nanti kalau bisa ada mandi wajib. Pas itu yang paling krusial banget ya, yang paling ini banget, kalau memang tempat tinggal Inor sekarang orang tuanya itu Muslim, tanya bagaimana cara wudhu yang benar, atau koordinasi langsung bertanya ke Ustadz Hanafi ya. Yang paling penting itu untuk salatnya dulu Inor ya. Nanti ke Ustadz Hanafi juga bisa minta nanti telepon beliau ke inspirasi. Itu yang utama banget dulu tuh, setelah mandi wajib mulai salatnya wudhunya yang benar bagaimana, yang urgen aja dulu, yang paling penting gitu. Oke, itu aja Inor ya. Siap Bunda. Oke. Iya. Bang Juma, ini mualaf minta Bang Juma ngaji. Nggak ada tuh permintaan mualaf, selalu ingin mendengar Bang Juma ngaji. Dia nggak bisa tidur kalau belum mendengarkan Bang Juma ngaji. Masya Allah itu mualaf itu. Nggak ada permintaan yang lain kecuali dibacakan ayat suci Al-Quran. Tapi dari suaranya Bang Juma doang yang dia suka. Gitu loh. Silakan Dinda Juma atau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, welcome. Selamat Olan ya. 3 hari dari Komal Bunda langsung syahadat. Dimarahin Bunda turun. Gak taunya tiba-tiba udah syahadat. Selamat Olan ya. Barakallah ya Allah. Nangis Bunda loh, gak berhenti. Ya lanjut. Iya, banyak yang nangis, banyak yang terharu kan. Waktu Enggak, Bunda waktu dia syahadat itu Bunda udah dikasih tahu. Ketahuan apa ketiduran Bunda di api Jabaran Anda. Ketiduran di api Jabar nggak sempat lihat. Pagi lihat YouTube Bang Zuma kan, aduh ya Allah. Nangis nggak berhenti, bawang semua. Insya Allah, Olan ya Allah. Iya, tapi saya nggak kaget, Bundo, kalau Kak Olan ini syahadat, karena dari dulu-dulu memang saya sudah bisa prediksi, gitu, bisa prediksi kalau ini mau sampai kemana ini anak ini tidak bakalan lari, tetap bakalan mentok nanti di syahadat itu, insya Allah. Dan alhamdulillah.
Iya, gimana ya? Si inspirasi ini salah satu orang yang gimana? Yang tidak pernah masih menghargai aku ya gitu, tidak pernah. Contoh, banyak rum-rum muslim di saat itu yang mau pengen aku kan, nggak boleh Allah naik, nggak boleh Allah naik gitu, tapi dia tetap mempertahankan aku gitu. Di situ sih base-nya si inspirasi. Lah kalau di Komal Bunda, Olan nggak apa-apa, nggak ada diturunin, tapi karena Bunda ingatkan turun Olan ya. Berantem sama Iya, sempat Rifa ya, juga. berantem sama Rifa ya. Betul betul. Iya, sempat juga kan salah paham sama Bang Handi gitu. Bang Handi minta maaf ya Bang, gitu. Insya Allah. Mak Anafi gitu. Banyak. Kalau saya Olan tuh nggak pernah salah paham sama orang Olan. Saya nggak pernah salah paham sama orang. Yang sering salah paham Olan, ada tuh. Olan, coba disapa Olan. Sebentar, Opung Rambe dulu. Mau pamit para Ikhwan Pila yang ada di room dan di bawah. Opung Rambe izin turun dulu, tapi tetap menyimak ada di bawah. Siap, Opung, siap. Sehat selalu Opung. Tetap semangat. Oke. Sehat selalu Opung. Insyaallah. Terima kasih ya Pak. Sukses usaha yang dijalankan semuanya Pak. Biar saya Oke Pak. mendengar semua ya. Siap Pak. Baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, disapa ini ada saudara kita yang baru. Olan, ucapin selamat dek. Oh iya Stephen, selamat ya. Semoga istiqomah. Bang Zuma, assalamualaikum. Lagi jauh kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, maaf. Iya, ini lagi bikin kopi campur garam. Ini gimana ceritanya? Udah sampai mana kita? Ceritanya Banyumas, dia itu maunya Banyumas yang ngaji baru bisa tidur itu permintaan. Mualaf nggak ada yang minta apa-apa. Adalah mualaf di luar sana, pendukung berat Banyumas. Tiap malam mau mendengarkan Banyumas ngaji. Itu udah habis itu tidur dia. Oh iya. Iya itu doang, silakan. Minta izin sama sahabat-sahabat sekalian semua di sini ya. Kita baca Quran dulu ya. Bentar Nggak aja. apa-apa Bang. Iya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أتلت وإذا الوحوض حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس سوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عشأس والصبح إذا تنفس إن
لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Masya Allah. Merinding mendengar. Syukran sahabat Z. Barakallahu fik. Ya, silakan teman-teman sekalian. Mungkin ada kegiatan lain lanjutan, diskusi, debat atau Bang, kok bagus banget ya? Maksudnya pencerahan. bikin aku merinding gitu. Memang sih aku nggak ngerti kan apa itu artinya. Cuman bikin aku tuh kayak beda sih dari yang sebelumnya. Iya itu juga yang kurasakan sih Bang, jujur Bang, aku indah kali kurasa aku dengar tadi Abang ngaji kah itu ya. Terus kedua ada timbul rasa positif, pengen lah aku kayak Bang Juma kayak gini. Masya Allah. Bertahap kan Bang. Iya itu Bang. Kelihatannya sih potensinya ada. Iya. Makanya ini udah nggak apa lagi lah, apa ya? Udah pas di jalan yang benar. Ada abangku Hawariun yang menjembatani aku ke sini, ada Kak Ayu Dewi, Bang Inspirasi, abang juga. Jadi ada tahapannya dia. Jadi udah jelas nanti ke ranahnya nanti Bang. Doain aja yang terbaik buat Hinor Bang, pemelihara pemikiran Hinor. Nanti aku berdoa itu sama Yang Maha Kuasa Bang, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya. Terangin dong ini artinya. Ini kalau nggak salah ini ya Yaumul Hisab ya. Nanti ya Bang Juma ini ya. Intinya sepertinya itu ya. Iya. Benar. Ini terkait dengan apa? Ada hubungannya dengan huru-hara kiamat. Mungkin Ustadz kita bisa menjelaskan sedikit terkait dengan surah At-Takwir. Takwir ya. Bang Juma. Iya. Hinor boleh request kah Bang? Apa itu? Di abang nyanyi dan terjemahkan lagu Al-Tiraf itu nah Bang. Aku jujur Bang, bisa ku on cam ku resapi apa artinya itu kan, nangis semuanya Bang. Itu landasanku sih memperkuatku masuk muslim ini Bang. Coba saya nggak tahu lagunya. Ya coba putarkan apa nyanyi Bang. Kena copyright. Nggak boleh nyanyi karena copyright di YouTube. Jangan deh kena copyright. Iya, kalau copyright nanti. Kalau ngaji nggak apa-apa. Iya betul. Aku itu sih maunya apa tadi? Ini dulu saat Nabi menjelaskan. Ini dulu saat Nabi menjelaskan tadi kesimpulan surah At-Takwir tadi. Silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iyadzubillah. Di situ ada kalimat yang luar biasa. Jangankan kita yang posisi yang udah mondok aja dengar suara Bang Zuma, kita dengar karena mukjizatnya Al-Quran itu bukan mengenai tutup aja kameramu Dek, tutup aja kameramu, nggak usah dibuka. Bagus. Mukjizatnya Al-Quran itu terkadang memang luar biasa teman-teman, karena isi kandungan dari bacaannya itu udah mukjizat teman-teman. Kalimat idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak diurus lagi. Dari segitu dahsyatnya nantinya itu huru-hara kiamat. Maaf gitu loh, punya hasil ya, keuntungan. Ini diibaratkan kalau pada masa itu, kenapa diistilahkan dengan unta yang bunting itu satu hal anugerah ya, keuntungan. Dan diibaratkan kita nanti pada masa yang luar biasa, orang mau dapat hasil keuntungan apapun tuh ditinggalkan karena udah nggak terfikir lagi, begitu dahsyatnya huru-hara. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, semua menjadi satu karena begitu dahsyatnya gunung-gunung itu, semua binatang, manusia itu semuanya udah nggak ada lagi yang namanya kalimat-kalimat itu karena ketakutan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan karena meluapnya inti bumi yang panas luar biasa keluar. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Teman-teman yang perlu diketahui, maka kalau hari ini ruh ini terkukung di dalam jasad. Tapi kalau nanti ini posisi ruh-ruh ini dikumpulkan, itu jasad yang posisinya ada di dalam ruh, terbalik nanti. Itu sebagian daripada ulama berpendapat, apakah nanti itu tersiksanya itu adalah jasad dan ruh? Ya, nanti semuanya dikembalikan lagi. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin sesuatu yang udah hancur lebur itu bisa dibikin lagi? Lawang asalnya kita yang tak adanya Allah bisa, apalagi yang sudah ada contohnya, lebih mudah lagi bagi Allah. Bi ayyi dzambin qutilat, bahkan di situ idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, semua amalan nanti kita semuanya akan dipertanyakan hari ini, detik ini lagi apa, semua ada catatannya, nggak kelewat. Wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan sama Allah. Wa idzal jahimu syu'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Semua faham, gak ada yang terlewatkan. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang, kata Allah, karena ciptaannya yang begitu luar biasa. Jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Innahu laqaulur rasulin karim, sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusannya dari malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy-Nya. Muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Wa ma sahibukum limajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang yang gila. Nah, inilah jawaban dari ayat-ayat yang dibilang bahwa Rasulullah dianggap gila, dan di sini jawabannya ya, at-takwir ini, bahwa Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul alamin, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa yang di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Terbukti walaupun tak tahu artinya, tapi terpaut hati yang benar bersih, teman-teman. Bagi yang bersih, bagi yang orang-orang munafik, orang yang tidak bersih, maka itu akan menjadi sesuatu bencana. Bagi mereka mungkin tak terbersit Al-Quran itu menjadi mukjizat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, dan itu hanya untuk orang-orang yang hatinya sama Allah dipautkan kepada Allah. Bagi orang yang merasa, oh Bang Zuma kalau ngaji aku biasa aja, padahal itu adalah siksaan yang luar biasa, karena dia tidak mendapatkan hidayah dengan nikmatnya Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Dan terbukti bagi teman-teman yang merasa di situ ketika dibacakan Al-Quran bergetar hatinya, itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Shadaqallahul azim. Lanjut guru-guru. Masya Allah, luar biasa memang.
Tadi kawan kita yang syahadat udah turun ya? Jaringan Bunda, jaringan. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oh. Cuman ini terkadang ngantuk tidur sambil duduk. Doakan Olan supaya istiqomah. Oh, makasih. Iya. Gimana Olan setelah ini? Udah belajar sholat? Belum. Belum sih. Oh, belum sholat? Belum. Ya nggak tahu mau belajar kemana gitu. Kalau itu nanti dibicarakan di belakang layar. Banyak alasannya itu banyak, Mak. Karena situasi kondisi gitu ya. Ya, oke. Bagusnya kita jujur kan, daripada aku bilang aku sholat padahal aku nggak sholat, gimana? Jujur. Iya, betul. Ya udah, kita doakan ibunya Olan bisa diangkat penyakitnya, bisa sehat sedia kala. Itu sih. Biar Olannya nggak terlalu sibuk ya. Iya, betul. Cuma udah Ya, ketemu mudah-mudahan nggak? ya Olan, Olannya segera. Olan udah ketemu nggak yang orang-orang itu? Ada yang menghubungi nggak? Yang di antara ke-25 orang itu ada yang protes nggak Olan syahadat? oh banyak dong pastinya. Sampai-sampai aku dikeluarin di grup, sampai aku dibilang pengkhianat, sampai aku dibilang segala macam sama mereka, pasti. Satu lagi itu ya paham sendiri kan. Ya gini sih, ya mungkin ini kan ya ujian juga buat aku gitu kan. Ya awalnya kan mau aku benci gitu, tapi nggak tahu ya gimana ya. Aku berpikir ya inilah Islam itu ajaran kasih yang sesungguhnya gitu lah. Karena tidak aku temui itu di Kristen, tidak aku temui. Dari sini aku temui gitu. Lagian 25 orang yang lu bayar, apa yang namanya ya? Ilmu cetek lawan Banyuma. Itu membang satu persatu. Iya. Contohnya gini kan, berapa pendeta yang aku bayar untuk malam Bang Zuma kan? Salah satu pun nggak ada yang ini. Ya ujung-ujungnya udah kau turun kau gituin kan. Nah di situ aku berpikir gitu. Ya udah berarti sedangkan pendeta aja yang petinggi itu tidak bisa untuk Mas itu menjelaskan itu kan konsep ketuhanan, siapa itu Tuhan. Tapi begitu banyak yang aku temui, satu pun nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Ya mungkin kalau mereka bisa menjelaskan, mungkin saya kuatkan lagi iman saya kepada Tuhan gitu kan. Cuman nggak ada gitu. Di situ saya udah mulai oleng juga kan. Cuman ya tahu sendiri lah kan imani saja gitu. Kayak gitu. Itu sih. Iya. Gagal semua, tumbang semua di tangan Banyuma 25 orang. Mestinya Banyuma juga tarik ulur waktu itu. Banyuma nyenang-nyenangin dikit lah. Gitu lah. Banyuma terlalu ya nyenang-nyenangin dikit. Ya gimana ya? Ya Bang Zuma sih ya. Ya pokoknya gitu lah bisa dibilang. Kalau nggak salah siapa ya itu? Masih ingat nggak Banyuma? Terakhir siapa ya? Yang ke-25 itu. Siapa itu ya? Lupa aku itu. Dia mau nggak nyampe 10 menit langsung mengundurkan diri gitu kan? Yang terakhir itu kalau nggak salah ya. Ya intinya gini.
Ya aku suruh menghujat yang jelek-jelekin Nabi, jelek-jelekin Allah tadi gitu. Ya pokoknya bikin room itu sehancur-hancurnya aku gitu. Memang sih aku dosa banget di saat itu, memang aku akui. Memang dosa banget itu. Ya karena tidak sepengetahuan, karena aku tidak tahu itu apa gitu kan. Ya nggak tahunya sendiri, dan aku pun nggak habis pikirnya itu ya kenapa ya aku bisa, maksudnya itu dari membenci terus tiba-tiba suka gitu kan. Bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk mencari sensasi segala macam, bukan gitu ya, inilah yang benar itu gitu ya. Terus dari adik juga kan memperlakukan aku tuh seperti kayak nggak dendam atau apa gitu, di situ bikin aku tuh kayak ya udah deh, ya inilah ajaran kasih itu, karena perubahannya itu banyak gitu yang aku temui itu sih. Oke, Masya Allah. lanjut. Siap Bang Andi. Jadi memang teman-teman ya, kalau kita melihat bahwasanya ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, kadang banyak penghalang, banyak rintangan, tantangan gitu kan. Sama seperti ketika Kak Olan masih di keyakinan sebelumnya gitu kan. Banyak serangan di mana-mana, banyak. Termasuk banyak cercaan ya kan yang datang ke sayanya juga. Banyak yang DM, teman-teman, banyak yang DM gitu. Kau host tidak berguna, kau host apa, kau itu host melindungi penghujat, kau itu host yang tidak becus, bla 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 dan segala macam. Banyak kali DM ke saya tuh. Inspirasi ini ada permintaannya, ini harus saya perdengarkan. Beliau yang minta setelah Banyuma tadi ngaji, ini dia responnya. Siap. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Hati saya tidak bisa tidur kalau tidak dengar suara. Sudah 3 surat, 3 video saya sudah kumpulkan. Makasih Bang Zuma, bergetar hati saya. Nggak tahu yang lain nih disuruh baca nggak ada keset, nggak ada meningkat imanku. Ya saya nanti tidur sebentar baru tahajud. Makasih ya Bang Zuma. Ya itu aja, lanjut. Mantap. Masya Allah. Beda, kalau saya mau Bang Inspirasi suruh ngaji Quran lah. Kita nangisnya karena nangis kasbon nggak lunas, beda. Jauh. Kalau itu beda kasus itu, Ustaz Hanafi. Beda kasus itu. Iya. Jadi salah satu tanda saya yakin bahwa Kak Olan ini betul-betul gitu kan, betul-betul akan tidak lama lagi gitu. Karena saya katakan pada saat itu sama Kak Olan gini, Kak Olan kayaknya tahun ini Natal terakhirmu deh kalau saya. Iya, aku pernah ngomong gitu, betul. Iya. Terus aku bilang kayak gini kan, oh nggak bisa karena masih ada Tuhan Yesus di hatiku, aku bilang kayak gitu. Betul. Gitu kan. Terus tidak lama kemudian Kak Olan ngomong gini dengan canda tawanya, hehe Tuhan Yesus. Gitu kan. Aduh. Tapi tidak lama kemudian apa ya? Memang sih firasat saya kuat bahwa hidayah itu walaupun kita mau bertahan sekuat apapun, doktrin sekuat apapun yang dimiliki orang tersebut, kalau datang hidayah itu datang tepat pada waktunya, itu sudah pasti hidayah itu akan masuk ke dalam hati seseorang yang betul-betul yang mencari.
Kebenaran itu di mana? Karena kebenaran itu absolut, kebenaran itu sudah mutlak. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Seperti itu, teman-teman. Ya, Bang Zuma, aku boleh request nggak? Request apa? Bang Zuma. Tapi saya sapa dulu ya Kak Ulan ya ini. Bang Dedi Sihombing monitor, Bang Dedi. Iya Bang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang Dedi. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, alhamdulillah. Tadi Ana baru masuk. Ini Kak Olan yang baru mualaf ya? Betul Bang, betul. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayahnya kepada Kak Olan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan yang lurus kepada Kak Olan. Tadi Ana mendengar Kak Olan belum sholat juga ya Kak Olan? Ya belum. Oh, maaf Kak Olan, ya kan? Bukannya Ana atau bukannya aku itu mau menasihati ataupun aku bukan orang yang juga yang pintar beragama, tapi ada di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Ketika kalian tidak sholat, ketika kalian meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kalian samalah dengan orang kafir. Ya, aku sudah tahu apa maksudmu itu. Gini Iya, ya, Kak. tidak bisa itu saya jelaskan di sini. Karena Iya, itu, makanya itu. Bang Dedi. Ini konteksnya beda. Konteksnya beda, jangan seperti itu. tunggu. Jangan. Gini, ini saya jelaskan. Jangan langsung mengklaim Ini saya orang. jelaskan. Gak boleh, Bang. Gak boleh. Jelaskan. Banyak mungkin yang belum saya ketahui, tetapi gini, bukan berarti saya tidak sholat itu saya meninggalkan iman saya, bukan, karena banyak faktor yang saya hadapi, cuma tidak bisa saya gubris di publik ini gitu loh. Ya mungkin Bang Andi tahu itu. Betul. Sepakat. Kalau saya paham Kak Ulan, paham. Gitu. Jangan langsung ngegas, agak lain kau Dedi. Ya nggak apa-apa gitu loh. Masa gitu aku suka diajarin, cuma jangan dipublik gitu. Saya paham. Di belakang itu saya diajarin loh sama Bang Handi gini-gini. Saya minta pendapat loh dari orang-orang gitu loh. Betul. Bukan tidak minta pendapat, cuman ada sebab penyebabnya gitu. Kenapa saya belum sholat? Karena ada sebabnya. Tuhan Mama ketahui kok itu. Betul. Nggak usah ditanggapi dulu untuk Dedi. Setiap yang mu'alaf ya, kalau Dedi mendengar di bawah, setiap mu'alaf itu mengalami ujian-ujian dari keluarga, dari lingkungannya. Ada saatnya dia nggak bisa melaksanakan salat itu karena ujian itu. Tapi ujian itu nggak mungkin pula dibeberkan satu persatu di sini. Ini yang harus kita pahami. Kondisinya dia ingin salat, tapi kondisinya nggak memungkinkan gitu. Ada saudara-saudara kita tuh yang mu'alaf sampai ditendang sama orang tuanya, sampai dia melaksanakan salat itu dia siap bersunat, ditendang itu yang disunat itu. Jadi di situ kita harus paham kondisinya. Jadi jangan ujuk-ujuk juga, bukan olannya nggak mau menerima dan nggak paham, karena juga guru-guru yang di atas juga pada mengingatkan, mengajarkan begitu. Ya, Dedi ya harus paham situasi dulu baru kita ini memberi masukan. Ya, lanjut. Iya. Siap, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pita. Bahkan Bunda ya. Lanjut. Ya. Bahkan Bunda, ini saya ceritakan ya. Bahkan Bunda, saya berbohong loh dengan keimanan saya gitu loh. Saya berbohong, menutupi. Jangan sampai apa yang kejadian terhadap keluarga saya terjadi kepada saya. Saya punya anak, saya perempuan.
Kalau laki-laki bebas, laki-laki bisa loh kemana aja, bawa baju satu pergi kemana-mana bisa. Saya perempuan, nggak mungkin dong anak saya gondol gitu loh. Terpaksa saya tutupi keimanan saya dengan beberapa faktornya itu gitu loh. Seandainya terjadi kepada saya seperti itu, saya bisa apa gitu loh. Benar, karena nggak semua itu mulus saja jalan pada saat saudara-saudara kita yang mu'alaf ini berbagai macam tantangan yang mereka hadapi. Untuk kuat aja mereka menghadapi kondisi-kondisi yang ada, itu kita udah bersyukur gitu. Biar bertahap dulu gitu. Bertahap mereka untuk melaksanakan apa yang Ya gini Bunda, saya bilang Bunda ya, saya mualaf ini Bunda, saya tidak menerima uang ya. Siapapun yang bersedekah sama saya dengan cara dia kasih saya uang, saya tidak akan terima. Tetapi kalau dia memberikan saya sejadah, dia memberikan saya itu seperti kain sholat, saya terima, saya kirim alamat saya gitu loh. Saya bilang loh sama Bang Andi seperti itu. Tapi kalau uang, saya tidak menerima uang. Jadi jangan dibilang saya masuk muslim ini saya cari uang. Bukan, saya punya uang, saya banyak uang. Tidak perlu bilang-bilang saya masuk muslim, saya mengharapkan uang segala macam. Tidak ya. Itu dari hati saya dan saya tidak punya paksaan itu. Dipaksa siapapun. Dan saya tidak menerima bantuan uang dari siapapun. Udah. Itu saya tegaskan gitu. Biarinlah komentar orang, jangan direspon banget Olan. Yang penting istiqomah, kuat dalam menghadapi tantangan. Kalau harapan Bunda secara ini, Olan kuat menghadapi apa-apa yang akan menjadi tantangan untuk kehidupan Olan, anak-anak Olan juga bisa tetap dekat dengan Mama. Semoga beliau juga cepat sehat. Olan juga bisa berkumpul dengan yoga dengan mamanya. Bunda paham banget awal-awal yoga dengan semua itu. Bunda Ya terima kasih Bunda. Bunda komunikasi terus juga sama Rifa. Ya. Kepental. Ya Allah ya Karim. Ini sedikit tentang masalah ilmu tentang sholatnya orang mu'alaf ya. Di dalam hukum fikih al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i, asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Maka untuk seperti kasus-kasus mu'alaf gitu loh, selama dia posisi dalam hati bukan berarti dia itu udahlah saya nggak sholat gitu, maka itu tidak bisa dihukumi posisinya yang tadi seperti akhi Dedi bilang ya, yang dimaksud daripada orang Islam tapi tidak mau sholat itu ma bainal kafir wal mu'min as-shalah itu. Jadi harus melihat rujukan dari fikihnya. Jadi bukan berarti ya ujuk-ujuk setiap orang tuh udah mau mu'alaf dia, masuk Islam dia, wah kalau nggak sholat kafir. Pahami dulu ketika orang melakukan suatu amalan ibadah, bila tidak dilakukan dengan ilmu, ibadahnya mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Lalu bagaimana seorang yang mu'alaf secara dia belum mengerti tentang mengenai masalah syarat rukun wudu, syarat rukun sholat. Ya proses pertama adalah bagaimana caranya kan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk dakwah langsung, wah udah mu'alaf udah masuk Islam nggak sholat, kafir lagi. Ustadz kiai macam apa yang modelnya kayak gitu? Ya inilah yang namanya kalau ngaji dakwah itu. Jadi orang-orang yang beragama tapi literlek cara baca tentang masalah itu ya kayak gini hasilnya. Jadi banyak orang yang mu'alaf tiba-tiba ketemu dengan Islam yang kayak gini tuh jadi kayak lah ya udahlah gue kafir lagi aja kalau gitu. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman.
Jadi ngopinya kalau kata Bang Zuma yang jauh lagi, ngajinya baca kitabnya kurang banyak gitu, kurang banyak. Jangan ujuk-ujuk orang baru mualaf kemarin, baru berapa hari mualaf tiba-tiba, waduh, kafir lagi nggak sholat. Dia belum tahu gimana wudhu, gimana ini. Aduh. Ya Allah. Bagaimana orang tidak balik lagi, Ustaz Hanafia? Ketemu kau nggak sholat, kau marah kau, kafir kau. Itu siapa? Ya Allah. Nabi Muhammad itu dakwahnya itu orang yang di luar maunya masuk ke dalam. Nabi Muhammad tuh pengen yang di luar supaya jadi muslim. Ini ada orang baru mualaf berapa hari malah dicas suruh kafir lagi. Kau umat Nabi apa kau umat siapa kau? Aduh, gue bingung gue kalau status TikTok nih, bingung gue. Tahu ngajinya di mana, mondoknya di mana. Makanya ngaji itu teman-teman, jangan kiainya jangan cuman al Google, al YouTube, al Facebook, al Instagrami. Mondok yang bener gitu loh. Mondok di pesantren apa gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam mana orang nggak mualaf jadi kafir lah? Rasulullah tuh pengen orang kafir jadi muslim. Ini orang baru mualaf berapa hari udah dijas kafir, kau nggak sholat kau. Dia nggak tahu gimana wudhu, gimana sholat, kau bilang kafir kau. Cemana kau ngajinya kau? Malah dibawanya nggak tahu tentang hadis, asbabul wurud nggak tahu kau. Ngaji lagi lah. Capek aku ngomong sama ustadz yang kiainya al Google, al YouTube ini, al Facebook, al Instagram ini. Aduh, lanjut. Siap, ini aja nih. Ini dari mualaf juga nih ngomong dengerin. Bilang itu jangan ngegas woy dengan Olan. Dia tidak tahu berapa besar risikonya untuk menjadi mualaf, bukan gampang. Jangan begitu. Asalkan dia sudah Islam, biarkan dulu. Berapa banyak itu orang Islam yang tidak sholat? Banyak. Kau pikir kau seperti malaikat? Jangan begitu sesama Islam. Tuh, dari mualaf aja begitu loh, maklumi. Iya, betul Bang Handi, betul. Dia pikir kali gini kali Bang Handi, mualaf gitu loh. Udah langsung sholat, takutnya dia sholat di belakang orang anak-anak kecil yang kalau sholat tuh kan bercanda. Kan nggak tega ngeliat mualaf orang tendang-tendangan. Ngeliat anak kecil, sholatnya nendang nih gitu kan. Aduh, salam dah orang-orang. Iya. Izin host, Stephen mau naik lagi host. Iya, tunggu dulu Bun. Saya sapa dulu ini Ade Hasian. Apakah ini akun kecilnya Ade Hasian? Ade Hasian monitor. Monitor Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Hasian gimana? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya seorang muslim Bang. Siap. Oke. Saya bisa nanya sedikit sama Bang Zuma Bang? Insya Allah kalau beliau monitor, karena di bawah ada Hinor yang tadi barusan mualaf. Mbak Hasian itu mau naik dulu bentar, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Gini Bang, walaupun Bang Zuma nggak monitor, mungkin yang lain bisa jawab ya. Gini Bang, jujur aku kan sering 2 atau 3 bulan terakhir itu aku sering nontonin Bang Zuma gitu kan, sering downloadin juga gitu video-video Bang Zuma di YouTube gitu, sebagai penguat iman juga sih salah satunya. Tapi semenjak sering nonton, kayak ada timbul suatu pertanyaan gitu loh Bang di hatiku. Jadi gini Bang, bukan aku meragukan keyakinanku sebagai seorang Islam ya, sebagai seorang Muslim. Tapi aku tuh bertanya gini aja, menurut keyakinan kita, Allah itu kan maha mengetahui gitu ya. Dari awalnya alam semesta ini diciptakan sampai nanti hari kiamat, Allah mengetahui semuanya gitu. Nah, kenapa alasan gimana ya maksudnya, apa sih tujuan Allah gitu, maksud dibalik semua kejadian-kejadian di alam semesta ini? Contohnya semua sesuatu itu atas izin dari Allah ya.
Nah, kenapa sampai Allah itu mengizinkan dengan adanya terciptanya agama Kristen gitu. Terus kenapa segala sesuatunya kan kayak aku dengar-dengar dari Bang Zuma itu si Nabi Isa itu kan sudah ngomong nih, waspadalah kepada penyesat yang menyamar dengan menggunakan nama dia gitu kan. Nah itu kan jauh dari sebelum kejadian. Sedangkan Allah sudah ibaratnya sudah ngomong nih ke Nabi Isa bahwa bakal ada penyesat-penyesat. Nah kenapa Allah mengizinkan itu kalau ujung-ujungnya bakal ada Cukup ya Mbak, udah dipahami gitu. Mbak, kepanjangan Mbak, udah dipahami, saya rasa dipahami Ustaz Hanafi. Silakan Ustaz. Teman-teman yang dirahmati Allah, buat teman-teman muslim, saya selalu mengulang-ulang sangat sederhana yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Misalnya Allah itu kan Maha tahu ya, lalu untuk apa kita, untuk apa kok ada agama lain dan segala macam gitu kan. Teman-teman, karena kita tuh mengaitkan pengetahuan Allah itu dengan tempo, dengan waktu, dengan ukuran manusia. Teman-teman, buat Allah itu tidak ada yang namanya kemarin, tidak ada yang sekarang, tidak ada masa yang akan datang. Berbeda adanya alam semesta ini yang terpisah-pisah. Adanya bumi, adanya matahari dengan atmosfer bumi yang berbeda, mengurai cahaya, oksigen, apapun yang ada di alam ini berbeda-beda. Tapi itu tidak berlaku buat Allah Rabbul Jalla Jalaluhu yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ingat, di dalam keyakinan orang yang ngaku Islam, ya yang ngaku Islam nih, maka di situ ada namanya qada dan qadar. Maka ada kalimat, kalau kita belajar kitab ada al-insan bainal musayyar wal mukhayyar, karangan daripada seorang ulama yang luar biasa. Manusia itu ada takdir yang dia nggak bisa ngerubah, tapi ada takdir yang dia bisa merubahnya. Allah itu menciptakan surga itu karena kalimat dia ada yang mengiyakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah juga menciptakan neraka itu karena ada yang menidakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Kita nggak bisa, ada takdir yang kita nggak bisa ngerubah. Contoh, saya mau lahir jadi rakyat Cina, Amerika, Singapura, nggak bisa karena kita udah terlahir. Tapi kita ada sesuatu yang memang kita bisa merubah. Kalau kita mau merubah, saya milih ayah inilah Pak Jokowi, nggak bisa. Ayah kita sudah yang ada gitu, nggak bisa kita merubah itu. Tapi kita bisa merubah ke depannya. Kamu mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau apa, itu pilihan di kamu sekarang ini. Kau mau beriman juga nggak ngefek ke Allah. Kamu mau kafir pun nggak ngefek sama Allah. Allah itu nggak butuh sama makhluk, tapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Satu dunia beriman kepada Allah tidak akan mungkin menambah kemuliaannya Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Satu dunia kafir sama Allah tidak akan mungkin merugikan Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Kalau bahasa kitanya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu mau melakukan kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu pengen melakukan kejahatan pun berimbas untuk dirimu sendiri. Justru karena Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah ciptakan seluruhnya agar kiranya manusia itu bisa memilih, kamu mau apa? Ya. Kamu mau gimana? Sudah dikasih sama Allah panca indera ini bukan hanya penglihatan, tapi juga ada pendengaran, juga ada pengecap, juga ada perasa, dan bahkan ada akal. Yang mana semua kelengkapan yang Allah berikan ini adalah tujuan kita untuk mencari sesuatu. Makanya di dalam diri manusia itu ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Kita bisa mengetahui ini benar atau tidak sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Kita bisa melihat, walaupun penglihatan kita terbatas, tapi itu dikasih itu. Nah, itulah hikmah di balik semuanya. Kenapa Allah harus menciptakan ada surga, ada neraka, ada muslim, ada Yahudi, Nasrani, Majusi yang nyembah matahari, bulan, bintang, nyembah api. Itu disuruh sebagai ujian buat kita semuanya untuk mencari yang namanya kebenaran.
Bukan berarti Allah tidak sayang, justru Allah menciptakan ini, Allah Maha tahu. Untuk memilih semuanya, mana di antara orang-orang yang benar-benar dia menggunakan akalnya. Gitu, Bunda. Sementara itu aja, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin udah Saya singkat aja. Ustaz. Hanya ada satu dinul atau agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam. Selain itu noi. Satu, kedua iblis lah yang merasuki orang-orang berpikir bebas untuk membuat agama baru. Ya monggo, ada surga, ada neraka, silahkan memilih. Itu dari saya. Guys, siap. Makasih Bang. Terima kasih atas jawabannya. Oke, udah paham Bang. Makasih ya Bang. Saya izin turun Bang. Asian, Asian, Anda pilih mana? Surga dan neraka? Surga dong Bang. Ya surga. Kalau surga itu Islam atau di luar Islam? Islam. Ya udah selesai. Nggak usah urus yang lain lagi. Lanjut, makasih. Oke, ya, makasih, saran Bang. saya Bunda Asian perdalami lagi akidahnya. Saya buka komal kok kalau hari Minggu jam 7 waktu Indonesia Barat karena saya tinggal di Jakarta. Silahkan masuk komal-komal. Bunda Asian ingat ya teman-teman, mobil khusus seluruh teman-teman. Saya selalu katakan energi orang itu menular. Ya, kumpullah sama komal-komal yang mendatangkan pengetahuan. Jangan masuk komal-komal yang nggak jelas. Karena energi orang itu menular. Kamu adalah hasil dari lingkungan kamu. Karena lingkungan kamu itu membentuk dirimu. Membentuk kebiasaanmu hingga nasibmu. Maka jika lingkungan kamu baik, kamu akan baik. Tapi jika lingkungan kamu buruk, kamu akan ikut buruk dan semakin buruk. Lingkungan yang sama hanya akan menciptakan nasib yang sama. Maka teman-teman, jika kamu ingin mengubah nasibmu, maka ubahlah lingkunganmu. Al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai, sikap, agama temannya. Maka hendaklah ia mengetahui dengan siapa ia berteman. Kalau masuknya ke komal-komal yang Islamnya kadang ngomongin agama, ngomongin ini nggak jelas, nggak ada referensi. Dia ngambil rujukan dari mana? Menurut saya, menurut akal saya. Hei, emang situ penting. Masuk ke komal-komal yang dia jelas. Dia dulu mondoknya di mana, lulusan pondok dari mana, ngajinya di mana. Ada referensi karena agama itu riwayat. Nggak bisa ngomong tentang agama itu. Menurut saya, siapa sih itu? Emang penting. Karena agama itu riwayat. Kita kata guru kita, guru kita kata guru kita, guru kita kata guru kita, sampai tabi'in, sampai kata sahabat, sampai kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak akan mungkin berkata-kata in huwa illa wahyu yuha dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Saran saya, Bunda Asian yang Islam termasuk Muslim di bawah semuanya, masuklah ke komal-komal yang posisinya mendapatkan pengetahuan tentang akidah lebih baik. Jangan masuk komal-komal yang gak jelas gitu. Allah Ta'ala alam bisawab gitu. Siap, makasih Bang. Insya Allah selalu istiqomah Bang. Terima kasih Bang. Ini belum nih pacarnya menikah. Iya, jadi ini teman-teman ada Hindar. Kita naikkan dulu. Ada yang mau disampaikan sama. Ya, gimana Dek? Ya, jadi maaf tadi sebentar ya Bang semuanya, Pak Ustadz semuanya. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih. Digedein suaranya Dek. Kecil suaranya, kecil suaramu. Halo. Kedengaran nggak Bang? Dengar. Lanjut. Saya banyak mengucapkan terima kasih buat kita semua yang ada di sini Bang. Saya juga nggak mengurangi rasa hormat saya. Saya juga punya kesibukan lain untuk menafkahi diri saya sendiri apa gitu. Maksudnya bukannya apa. Saya pamit Bang. Di lain apa nanti saya tetap join nanti Bang ya. Itu aja yang mohon bimbingannya semuanya Abang ya. Bila ada saya yang salah semenjak kita komal tadi, saya minta maaf. Di situ ada kali nggak? Ada kali nggak di situ? Hah? Ada kali nggak? Ada kali nggak? Sungai. Ada sungai di situ? Ada kan?
Nggak ada. Oh, kalau umpama ada sungai di situ kau langsung nyemplung, Bismillah ya Allah mandi hadas besar, kau nyemplung langsung itu supaya hilang itu yang namanya kekafiran masa lalu, atau kau mandi saja pakai shower atau pakai gayung. Niat saya mandi hadas besar kan Allah. Sudah keren kalau kayak gitu. Sudah Ustaz Hanafi. Kalau ada waktu kau Bahkan bisa. dia tadi udah sholat Jumat Ustaz Hanafi. Oh ya, ya udah kau Iya. ikut aja dulu lah. Kalau belum tahu pokoknya ikut aja. Sholat aja udah ikut aja. Orang ruku, orang sujud, orang udah kelar assalamualaikum kau selonjor. Ada orang tidur, kau ikut aja tidur di situ. Ada orang makan di masjid, kau ikut. Gitu ya. Gak usah pusing sudah. Itu. Lanjut. Sehat selalu. Makasih Bang. Oke Bang ya. Iya deh. Negara Iya, Indonesia siap. negara hukum. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Pula wabarakatuh. dia ini. Semana dia bisa makan pula dia. Turun. Iya deh, iya siap. Ya, Christian, monitor. Ya, Gimana Bre? Gimana? Selamat malam, saudara. selamat malam. Malam, saudara. Gimana kabar, sehat? Sehat, puji Tuhan, sehat. Mantap. Aslinya dari mana, Bang? Saya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Itu Jawa Timur di Kalimantan ya? Wow. Sumatera itu. Iya. Gak apa-apa, santai-santai lah kita di sini. Iya, Kena virus Bang Zuma. Iya, betul. Iya. Jawa Timurnya mana Bang? Kita dari Madura Bang. Abang Jawa Timurnya mana Bang Christian? Oh, saya dari Kediri. Oh Kediri. Oh, dari Kediri. Dari Kediri, Ustaz Hanafi. Kenapa, Kediri Bang? itu kalau tidak salah di Tanya Bang Inspirasi, tanya dia itu. Kenapa orang Jawa Timur kok bisa Kristen? Kenapa milih Kristen gitu? Tanya Bang Inspirasi. Iya. Kok bisa gitu ceritanya, Bang Christian? Gejala awalnya itu kayak gimana? Ntar ya. Ya, siap. Saya ingin menanggapi mu'alaf dulu gimana? Boleh ya? Bebas, di sini bebas. Ya. Oke. Saya menanggapi tentang mu'alaf ya, yang mungkin yang viral itu Olan itu ya. Menurut saya, Olan tuh backgroundnya Kristen ya Bang? Dulu. Kristen ya, oke. Betul. Jadi menurut apa yang saya alami secara pribadi ya, bagaimana mengenal Tuhan ya. Yang jelas kemungkinan besar Olan pada waktu Kristen ya, karena mungkin lahir dari keluarga Kristen lah, sehingga dalam proses kehidupannya mungkin hanya sebatas Kristen casing gitu ya, tidak masuk kepada dimensi rohani begitu. Artinya dimensi rohani itu adalah di mana seseorang menerima Yesus hidup baru, gitu, menerima Yesus hidup baru, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, ini memang ada dimensi rohani ya. Masuk Banyuma, empuk. Ya, dimensi Kristen. Nah, sehingga kondisi seperti inilah. Kopinya dibikin kental dulu Gurunda. Kopinya dikentelin dulu Gurunda. Ya, lanjutkan. Ya. Yang dialami oleh Olan ya. Jadi belum benar-benar dalam tingkat penghayatan yang dalam untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Itu dasar yang mungkin belum terjadi dalam hidupnya, hanya sebatas dia orang Kristen ya. Ini dasar sebelumnya. Kemudian dia bisa mu'alaf ya, mungkin saya akui apologet Islam seperti Bang Juma itu hebat, luar biasa ya, di dalam menggoreng ajaran Kristen supaya kelihatan
begitu ya. Kemudian ini, loh, halo? Iya, halo? Ya. Sehingga olan mu'alaf itu sebenarnya dia belum tahu ya siapa sih sebenarnya Allah dan Rasulnya. Belum tahu sebenarnya dari konteks sejarah loh ya, kita ngomong konteks sejarah. Ya bagaimana munculnya seorang nabi yang dari Arab ini ya. Dan itulah yang jadi penyebab utamanya, yaitu penyebab dari sebelum mu'alaf dan mau mu'alaf itu. Yang kedua tadi belum tahu Allah dan Rasulnya, yang mana muncul pada abad ke-7 di Arab. Itu salah satu penyebabnya. Sehingga saya pribadi ya, mungkin sampai akhir hayat dikandung badan tidak akan mungkin mu'alaf. Meskipun si Juma. Amin. Amin ya Allah, istajib sana ya Allah. Amin. Amin. Mudahan nggak masuk kayak gini ke Islam, karena Islam nggak ada yang kayak gini emang. Lanjut. Buat saya mu'alaf. Ya, mengapa? Masalahnya begini. Ya amin ya Rabbal Alamin. Masalahnya begini Bang. Iya, silakan Bang. Yesus adalah Tuhan. Ya. Lanjut. Tuhan bagi kodok. Saya ngomong baik loh ya. Enggak, Tuhan Yesus itu Tuhan bagi kodok. Dengarkan dulu cuma. Iya, silakan Pak Mantan. Dulu cuma ya. Jangan Yesus emosi, santai aja napa. Yesus adalah Tuhan bagi yang kodok. Jadi manusia ini ya, yang hadir di Israel itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Betul. Memang nggak ada hubungannya. Oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu, tidak ada sudut pandang yang benar keberadaan Yesus dipandang menurut Islam. Ya, yang baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Tidak ada sudut pandang yang benar. Mungkin si Juma hafal ayat Alkitab, oke. Tetapi si Juma menghafal ayat, mengerti ayat, dipahami menurut pikirannya yang terisi umat Islam pada abad ke-7 di Arab. Oke. Cukup, gantian. Cukup ya. Yesus itu juru selamat, bukan juru Kristen. Selamat dalam bahasa Ibrani itu shalom, sama dengan bahasa Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam. Itu dulu yang Anda harus pahami. Sedangkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, Yesus ini bukan juru Kristus, bukan. Yesus ini adalah juru selamat, juru shalom, salam, Islam. Kami umat Islam bangga dengan itu. Ya, ilmu cocokmologi. Sama dulu. Gantian kita dong. Gantian dong. Yesus itu kan juru selamat. Bukan Yesus itu juru Kristus. Bukan juru Kristus Yesus itu, tapi juru Islam. Makanya dia itu melakukan prosesi ibadah, rutinitas ritualnya selayaknya kami Islam. Oke, sabar ya, sabar. Pegangan. Jadi gini saudara, kalau Kristen itu, sabar. Ilmu Anda itu masih setai gigi dari saya. Belum ada Kristen yang mampu menghadapi saya, melawan saya, berbicara mengenai Bible. Paham? Diam dulu. Tak ajarin malam ini ya, mumpung masih ada nyawamu di dalam tubuhmu. Sabar. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Di dalam Matius 24 nomor 5. Penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti orang Yahudi wajib waspada kepada makhluk yang muncul mengaku Kristus. Kristus itu adalah makhluk yang diikuti Kristen. Makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus, artinya pengikut penyesat. Ambil kipas angin, putar kipas angin, nyalain kipas angin Bang di sampingnya Bang. Jadi Kristen itu artinya pengikut penyesat.
Itu Kristen. Kenapa demikian? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Nih, coba pelototin pakai dua mata. Buka kitabmu sekarang, Bung. Baca Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat berkata, akulah Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat yang bernama Kristus. Tepuk tangan dong, yang di bawah dong, tepuk tangan. Berbanggalah kalian wahai mu'allaf, karena kalian sudah meninggalkan si penyesat. Nah, sama dulu, sedikit lagi. Sehingga Yesus yang adalah nabi di tengah-tengah Bani Israel, dia datang mengaku dengan mulutnya sendiri kalau dirinya itu adalah anak manusia. Yohanes 1 nomor 51, langit terbelah dan malaikat naik turun menuju kepada aku yang adalah aku anak manusia. Tepuk tangan dong, yang mu'alaf, tepuk tangan. Alhamdulillah kalian tinggalkan pengajaran, meninggalkan penyesat. Kemudian Kristus yang datang kepada Paulus di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Nabinya, utusannya, rasulnya yaitu Paulus, Kristus sang penyesat berkata melalui rasulnya yaitu Paulus. Apa katanya? Paulus katakan kepada pengikutmu, kamu menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tapi dari penyesat yang mengaku Kristus. Itulah yang Kristen sembah. Islam datang kemudian mewaraskan orang-orang Kristen yang masih mau kemudian waras. Silakan Anda bantah. Yang kamu sembah adalah Kristus. Makanya kamu Kristen, sedangkan Yesus itu Muslim. Dia adalah orang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dan karena kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus orang saleh. Yesus bukan orang Nasrani, Kristen, bukan. Yang orang Kristen itu yang Kristus tuh, yang penyesat itu. Silakan, bantah saya pakai ilmu, pakai dalil. Terima kasih Bang Tina. Ya, jangan lupa cebok Bang ya. Ya, Anda benar tapi keblinger. Nah, ya, mengapa keblinger? Kamu sudah memframing ayat-ayat Alkitab menurut otakmu yang terus itu. Tadi sudah saya katakan loh ya, Yesus yang hadir pada abad pertama itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Maka tidak ada suku itu menurut Islam. Begitu loh Bang, cuma yang saya kasihi di dalam Cup, jangan nangis. Bantah tentang Kristus yang kau sembah itu, silakan. Ini Bang Cuma ya. Ya, silakan Bang. Bang Cuma ya, silakan Bang Christian, penyembah Kristus, silakan. Nah, saya bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 18 sampai 31 ya. Oh, siap. Maksudnya Injil ini dicatat ya. Ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak Israel dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Ya, Yesaya 43 ayat 3. Akulah Tuhan Allah juru selamat. Berarti Yesus itu Allah juru selamat, ya. Dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, ya. Bang Cuma yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini, ya. Dalam Yohanes ini memberikan satu kesimpulan tentang maksud Injil ditulis. Artinya begini Bang, jikalau Yesus bukan Tuhan, juru selamat manusia, maka tidak ada Injil yang ditulis tentang Yesus. Ini perhatikan baik-baik ya. Saya ulang lagi, jikalau Yesus bukan Tuhan juru selamat, maka tidak ada Injil atau tidak ada kitab perjanjian baru Bang.
Oleh karena Yesus adalah juru selamat, maka ditulislah misi Yesus ini ke dunia ini. Tujuannya apa, Bang? Supaya yang dicatat ini, ditulis ini, bisa disampaikan kepada umat di seluruh dunia bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Oleh sebab itu, Bang, kalau saudaraku muslim yang saya kasih ini sering comot-comot ayat perjanjian baru untuk menunjukkan seperti katakan Bang Juma, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya, pokoknya bukan Tuhan. Itu sebenarnya seperti penumpang gelap, Bang, yang mengacak-ngacak. Wong backgroundnya munculnya ayat kitab ini loh, didasarkan Yesus dulu selamat gitu loh, Bang. Maka saudaraku muslim seperti Bang Juma tuh hebat, hafal ayat. Saya tuh nggak hafal loh, Bang. Tapi Bang Juma hebat hafal. Karena begitu hafalnya kan Bang Juma dapat cuan banyak. Cukup, jangan curhat, jangan. Cuman curhat. Udah diam, tak ajarin lagi. Udah diam, duduk yang erat ya, jangan gemeteran. Jadi gini, saudara penyembah Kristus. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang manusia bergelar utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Makanya Yesus yang adalah nabi, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel muridnya, bukan ke Kristen ya. Kristen ini kan penumpang gelap. Ini Kristen ini muncul belakangan, penumpang gelap yang nyamar-nyamar dari ajaran nabi palsu. Dia mengatakan bahwasanya apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Di dalam Yohanes 14:31 malah dia katakan apa? Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan aku melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yesus yang adalah nabi adalah oknum yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk diimani sebagai rasul. Bukan diimani seperti Tuhan, seperti layaknya ajaran Kristen yang muncul belakangan dari nabi palsu tadi. Kemudian yang perlu saudara pahami adalah Yesus ketika datang di tengah Bani Israel nih, Anda boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarlah wahai orang Israel, yang kumaksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan kita untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi juru selamat itu Tuhan mengutus kemudian hambanya yang suci Yesus untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Taurat. Tutup cerita, tak ada hubungannya dengan Kristen. Nah, Yesus adalah pihak pertama, pihak kedua adalah Bani Israel. Kristen ini pihak keberapa? Pihak ketiga dia. Kristen gak ada di situ. Kristen ini serigala, pihak ketiga. Makanya Yesus berpesan kepada pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Oke? Nah, kemudian ketika nasihat Yesus ini tergenapi, muncul Paulus in the gang, mengajarkan bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik. Pergilah Paulus ini kemudian kepada pihak kedua. Tapi kemudian pihak kedua menolak. Siapa lo? Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Siapa lo? Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Siapa lo? Tidak ada Mesias yang jadi Tuhan, gak ada. Siapa lo? Makanya Paulus, orang cerdas ini dan licik-picik ini, menulis surat dalam Galatia 1 nomor 15, 16, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada pihak ketiga, Kristen pemakan babi dan pemakan anjing. Sehingga Paulus ini mengatakan bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Siapa non-Yahudi? Pihak ketiga. Pernah nggak Yesus mengajar kepada pihak ketiga? Nggak pernah. Pihak ketiga itu gugup, kata Yesus. Seperti saudara Kristen ini adalah anjing dia ini. Menurut Yesus, maaf, bukan menurut saya.
Oke, sedangkan wanita Kanaan aja jelas-jelas datang bertemu langsung dengan Yesus disebut anjing, apalagi saudara Kristen yang memang pemakan anjing tiap hari, kan gitu. Jadi saudara, saya masih kembali kepada tema. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus ini adalah oknum penyesat yang Yesus Nabi yang datang kepada Bani Israel nubuatkan. Waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan Kristus palsu dan juga nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Saya ulang, Matius 24 nomor 24. Yesus berpesan kepada pihak kedua muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Ada enggak kemudian di luar pihak kedua ini pengikut Kristus? Ada, namanya Karisteng. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus palsu, karena ada dua Kristus. Kristus asli adalah junjungan Bani Israel yang murid-muridnya yang melakukan Torah, dan Kristus palsu yang pengikutnya adalah pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah manusia, bla 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 dan seterusnya. Itulah Karisteng. Jadi Kristus palsu pengikutnya adalah pihak ketiga yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, yang kelak akan diusir oleh Yesus. Pihak ketiga ini datang kepada Yesus. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu, Yesus? Apa kata Yesus kepada pihak ketiga? Enyahlah daripada aku, Kristian. Aku tidak mengenal kau, Kristian. Engkau adalah pembuat kejahatan, Kristian. Percuma kau ngulik-ngulik perpuluhan tiap bulan, Kristian. Itu dalil, Bang. Itu data. Jadi Kristen itu pengikut Kristus, tapi Kristus palsu yang keluar dari kubur. Itulah Kristus yang kau ikuti, si setan itu. Begitu, Kristian. Lanjut. Jangan nangis kencang kali ya. Biasa aja. Sebuah kebohongan kalau jangan katakan saya bohong, bantah dalil saya supaya saya ketahuan bohong. Kalau Anda cuman curhat, cuman merepet, percuma. Bantah dalil saya, baru Anda bisa mengatakan bohong atau tidak. Silakan. Katakan, cuma diam. Saya ganti bicara lo ya. Diam. Jangan bilang bohong kalau tidak bisa buktikan, Bang ya. Langsung aja. Mana dalil? Yang kau bantah itu dalil, yang kau bantah dalil. Dalilnya sudah saya baca. Apa? Yohanes 30, Yohanes 20 ayat 30-31. Oke. Yang mana itu merupakan, loh kamu kok ngomong? Enggak. Soalnya Yohanes 20:31 itu Yesus justru mengaku Mesias di situ, Bang. Bukan mengaku Tuhan. Anda ngerti Mesias nggak? Mesias adalah manusia yang diurapi, kucluk, pendeta kok pembohong. Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Di situ yang pembohong kok nuduh saya. Udah lanjut aja kebohongannya, silakan. Nah, cuma pembohong. Ya, silakan saudaraku Kristian, tukang bohong, lanjut. Nah, cuma pembohong. Silakan. Bantu dirimu dengan memberikan data, silakan. Coba ini cuma Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Maha Kudus berarti dia bukan makhluk yang keluar dari kubur, cuplis. Mesias itu artinya juru selamat. Mesias itu juru selamat apaan? Mesias itu manusia yang diurapi, yang diutus untuk menyelamatkan umatnya dari sang juru selamat, yaitu Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang diurapi dari kata Kristus, cuma. Iya, Harun juga Kristus, blekok. Saul juga Kristus, Daud juga Kristus, Harun juga Kristus, bukan cuman Yesus, seberakokok. Tapi kan Mesias. Mesias itu Ibrani. Nah, iya, Kristus itu Yunani, sama doang. Bukan literasinya ya. Udah. Kamu selamatkan dirimu, saudara Kristian, selamatkan dirimu dari Mesias palsu yang Yesus nubuatkan tadi. Silakan. Gak usah curhat. Ada tolok ukur kebenaran Kristen menurut mulut cuma.
Itu aja gampang kok. Bantah dalilnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan, Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus, datang mengaku Kristus. Dan itulah yang kau sembah, yang datang kepada Paulus. Gitu loh Bang. Bantah dalilnya. Bantah dalil. Jangan nangis mulu. Dari tadi nangis aja. Bantah dalil. Bantah dalil. Ya. Silakan, silakan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka tidak muncul Kristen, Bang. Itu. Justru karena penyesat ini, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Cak Ayu. Matius 24 nomor 5, Kristus tersebut, hei saudara, Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 5. Kalau Yesus itu pembohong, boleh saja Kristus itu tak ada dan Kristen ini nggak ada, atau orang yang banyak ini tidak ada disesatkan. Tapi Yesus itu kan harus dipercaya. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu dan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen dan bukan yang datang kepada pendiri Kristen, lalu Kristus palsu itu mana? Dan orang banyak yang disesatkan itu mana? Kan cuma Kristen. Setelah itu, sadarilah, saya di sini dengan teman-teman bukan mau menghina, merendahkan, enggak. Mau meluruskan kalian, mengangkat derajat kalian. Yang tadinya nyembah setan, menjadi kepada menyembah Tuhannya setan. Hanya kepada dia saja engkau harus berbakti, kata Yesus. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus tuh. Hanya kepada dia saja. Allah saja. Jangan kepada Yesus, Cak Ayu. Kristus palsu yang kau sembah itu akan ditunjang nanti sama Yesus ke neraka. Ayo. Bantah dalilnya, bantah dalilnya. Jangan serang pribadi saya. Bantah dalilnya. Intinya gini aja, Bang kok. Apa itu? Bisa saya katakan gitu. Iya. Bang ini kan Muslim, Islam. Agamanya baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Yesus itu orang soleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang, Yesus itu Muslim. Salah, kamu takut toh saya ngomong. Bukan. Yesus itu Muslim. Coba Anda baca Yohanes 14:31. Ilmu cocokmologi itu. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus ada nggak pernah membantah perintah Tuhan yang datang kepadanya? Nggak pernah. Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Tuhan. Muslim dia. Kamu itu kafir, ingkar kepada perintah Tuhan. Kamu hanya ikut kepada perintah iblis. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu sebab kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapak? Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Barang siapa yang mau membunuh Yesus dan mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan, dia adalah penyembah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 44. Bantah dalil, saudara. Anda pendeta tapi kok kayak gini ceritanya? Pendeta kok kayak unyu-unyu? Ya. Kayak anak sekolah minggu ente ini, kawan. Masalahnya dalilnya gini loh, Bang. Dalilnya kamu pelintir menurut otakmu. Mana yang saya pelintir? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang bahas dalil. Ya sayang, kamu ngomong kasih nyembah iblis itu mana dalilnya? Coba, ayo. Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ya terus seperti apa contohnya? Coba. Ayo. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Dan pada saat itulah orang-orang ini, aku akan berkata kepadanya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Lu mau kemana? Ayo, mau kemana? Itu maknanya apa ayat itu? Itu maknanya tanda-tanda dari nabi palsu, pengikutnya kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau.
Itu ucapan Yesus, kawan. Ya, Bukan benar. ucapan saya. Akibat kamu menuhankan Allah yang bukan Tuhan. Akhirnya memahami ayat jadi keliru, Bang. Kenapa larinya ke situ, Cak Ayu? Yesus itu hormat dan tunduk kepada pencipta alam semesta yang maha suci, maha tinggi. Matius 7, Bang. Itu artinya justru menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Nenekmu kiper, mana ada? Kamu baca kemudian. Dulu dong. Ya, Mama silakan. belum selesai kamu potong. Jangan emosi. Tenang. Oke, saya diam. Jangan emosi, santai aja. Akibat kamu menuhankan Allah yang sebenarnya bukan Tuhan, memang memahami Alkitab. Dari mana kamu mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana kau mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana? Dia bayi, dia pernah dibunuh, dia pernah orok, pernah dikuburkan, pernah ditombak, pernah ditampar, pernah diludahin, pernah ditelanjangin, pernah digantung, pernah dibunuh, atau apa ini? Sampai kau mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Iya. Jangan tersinggung ya. Enggak dong. Jangan tersinggung. Kamu harus berbicara. Iya, silakan. Tapi pakai data, kalau enggak gak pampat. Pakai data, silakan. Dari mana kau mengatakan Tuhan saya bukan Tuhan? Coba. Ayo. Dari mana? Dari mana? Dari sejarah, Bang. Coba tunjukkan sejarah yang mana? Sejarahnya awal Muhammad jadi nabi yang utus siapa, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Oke, sekarang pertanyaan saya, Nabi Musa menjadi nabi yang utus siapa? Tuhan Allah Israel Elohim. Ya sama, saya juga mengaku itu. Nah, itu cocokmologi. Ya, dari Talu. Yang pasti Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu maha suci, maha tinggi. Tuhan kami sama. Yesaya 6 nomor 15. Pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci. Ayo. Sedangkan Tuhanmu, sedangkan sembahanmu terkutuk di atas tiang salib, dibunuh sama orang-orang kafir. Itu Tuhanmu kan? Keluar dari kubur. Coba, mana dalilnya Tuhanmu keluar dari kubur? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dia menjadi mayat, supaya dia bangkit, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Baca dalil. Bang. Ya, tenang. Kok saya pula yang disuruh tenang? Gimana sih? Saya pula yang disuruh tenang. Anda lah yang harus tenang. Maklum, Bang, dengan kondisi Anda itu. Oke, sekarang saya bertanya nih. Kita singkat-singkat aja, jangan terlalu banyak makan waktu. Ya. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah atau bergelar Kristus? Jawab. Menurut Yesus. Silakan. Kalau saya pelajari nggak ada bergelar Kristus. Saya tidak tanya ente, yang saya tanya menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah, bernama Allah atau bernama Kristus? Jawab. Mana bergelar Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya aku bilang, bantah dalil, saudara. Jangan cuman bisa menyesatkan perpuluhan lancar, menyesat jemaat. Gimana sih? Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apakah gelar penyesat itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau gelar penyesat itu justru Kristus? Cepat. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Semangat, Bang, belajar. Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Iya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya berkata apa? Akulah Mesias, akulah Kristus. Enggak boleh itu, Bang. Mesias dan Kristus beda. Mesias itu juru selamat, Bang. Kalau Kristus? Kalau Kristus? Rapi. Ya. Kampret. Di mana tempat di bumi ini selain gereja kau bisa bohongi orang? Nggak ada. Cuma di gereja. Kristos bahasa Yunani, orang yang diurapin. Mesias itu bahasa Ibrani, orang yang diurapi. Podo wae kak blamat. Alamak, kampret. Gimana tuh pendeta cuman bisa nipu jemaat?
Anda pendeta loh. Anda pendeta. Kristus dengan Mesias itu sama. Cuman satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Pieto mas. Udahlah bang, besok jadi pemain futsal aja, jangan jadi pendeta deh. Ngajak-ngajak orang masuk neraka dengan ilmu kayak gini. Jadi saya ulang lagi sama saudara ya, tolong direnungkan saudaraku ya. Meskipun saya guyon, saya sampaikan dengan cara-cara seperti ini, tapi anggaplah itu adalah pelajaran yang berharga. Sudah banyak kali orang yang kusesatkan mati dalam keadaan Kristen gara-gara you. Maka dari hari ini Anda harus belajar lagi. Penyesat yang datang kemudian menurut Yesus bukan bernama Allah, tapi bernama Mesias. Paulus mengaku di dalam kitab Anda sendiri, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia, tetapi aku menerima Injil dari Mesias. Oke? Oke, silakan. Ya, sama-sama saudara. Thank you. Mudah-mudahan Anda renungkan. Apa? Yesus makan jengkoang, maksudnya? Kok Yesus makan jengkoang? Saudara pendeta, marilah kita memberikan edukasi kepada umat yang ada di negara kita ini. Islam mendengarkan, Kristen mendengarkan. Kasih edukasi gitu loh, yang sifatnya positif, jangan kita tipu mereka. Oke? Penyesat menurut Yesus muncul setelah dia itu bergelar apa? Penyesatnya? Kristus. Mengaku. Nah, gitu dong. Ngaku Mesias, ngaku-ngaku. Tapi padahal bukan Mesias. Nah, gitu. Pintar. Pintar, Cahayu. Siapa? Bukan Mesias siapa coba? Siapa yang pernah datang kepada tokoh-tokoh manusia di dunia ini? Di mana oknum itu datang kepada tokoh, di mana tokohnya ini yang mengajarkan dia bertemu dengan Mesias setelah Yesus tak ada di bumi. Itu terjadi di mana? Di Islam atau di Kristen? Paulus itu rasul kedua setelah para murid. Dengarkan dulu, Kamu kan nanti merujuk ke Paulus gitu loh, kamu kan merujuk ke Paulus gitu loh. Ya memang karena dia satu-satunya tokoh yang menyesatkan banyak manusia. Dengarkan dulu. Iya saya dengar. Kamu ngomong dipotong loh. Kamu mesti. Ya dengan saya potong saya membantu Anda karena sebenarnya Anda sudah tidak punya narasi lagi. Ini cuma. Paulus itu rasul kedua setelah para dari kata siapa? Ini berdasarkan konteks sejarah gitu loh. Enggak. Itu kata siapa kalau dia itu rasul kedua? Berdasarkan konteks sejarah dari. Saya tidak mau tahu sejarah Anda itu, saya nggak mau tahu. Kenapa? Loh. Yang menjadi tokoh utama terhadap pengajaran kepada Bani Israel itu Yesus, maka harus berpola kepada Yesus. Katanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya Yesus. Yesus kan? Maka Yesus harus jadi panutan. Siapa Paulus menurut Yesus? Ada nggak? Kata Yesus, Paulus adalah. Oh yaudah cuma. Hah? Kata Yesus, Paulus adalah. Dengarkan. Silakan. Kamu banyak ngomong supaya kelihatan benar gitu loh, Kang. Enggak, pertanyaan saya menolong Anda loh. Kalau saya diam, Anda malu. Anda mau ngomong apa? Contoh nih. Kutanya ya, dengarkan. Ini kita di sini banyak orang nih. Ribuan orang yang menyaksikan kita. Dengarkan. Menurut Yesus, Paulus itu adalah teng-teng. Silakan Anda jawab, saya diam. Silakan dijawab Pak Christian.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehabisan kata-kata mau kemana? Saya justru menutupi kemaluannya, menutupi ketidaktahuan saudara pendeta Kristen ini dengan sengaja saya timpali. Karena kalau saya biarkan bicara, dia mau ngomong apa? Coba, silakan. Mau ngomong apa coba? Ayo. Selain Paulus kan ada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawan ya. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Paulus doang yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Adalah yang pertama tuh murid-murid Yesus. Tapi kenapa Anda itu kok antipati dengan Paulus gitu loh. Paulus itu setelah para murid-murid itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan, mereka benci dengan para murid-murid yang mengajarkan itu. Gitu loh Bang. Tapi Anda memframing Paulus seolah-olah sebagai pribadi yang sesat, jahat. Itu pola pikiran Anda gitu loh. Jadi intinya Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan kan Anda tentang itu. Intinya akan di situ. Padahal yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan bukan Paulus doang. Para murid-murid Yesus. Paulus ini setelah para murid-murid mereka ini mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ya, dibaptis. Lah inilah yang menimbulkan suatu iri hati pada Paulus sehingga mereka mengejar-ngejar, menyiksa para pengikut Yesus yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam proses pengajarannya dia ke Damsyik, akhirnya dia mengalami perjumpaan penglihatan dengan Yesus, akhirnya dia bertobat, terima Yesus dalam hidupnya, dari orang jahat jadi baik, dan dari orang yang melawan ajaran Yesus, dia menyebarkan Yesus adalah Tuhan. Jadi kebanyakan Muslim itu memusuhi Paulus karena mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Padahal yang pertama kali mengajarkan itu para murid-muridnya Bang Jumat. Jadi kalau mau adil, para murid-muridnya itu juga sama dengan Paulus, mereka sama. Tapi kenapa yang di framing itu Paulus doang dengan berbagai asumsi, narasi, Paulus itu begini, begitu, tidak punya silsilah, yang apa, tidak jelas latar belakangnya. Itu adalah framing-framing yang dibuat oleh Juma yang kelihatannya supaya benar begitu. Udah, ini rendah kali narasinya. Bukan cuman Paulus Zuma, murid-murid juga Zuma. Saudara itu dibayar jemaat harusnya menghabiskan waktu untuk belajar. Justru penyesat ini menyesatkan murid-murid pilihan juga. Dalilnya jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Belajar dong, jangan karena keasikan perpuluhan, banyak tebal dompet, wah banyak yang percaya kebohongan saya ini. Nggak usah belajar, yang penting jemaat percaya sama. Jangan kayak gitulah, hidup ini singkat bro. Besok juga mati, pertanggungjawabkan orang, ratusan orang kamu sesatkan. Kalau Anda mengatakan murid-muridnya juga bla bla, ingat, di dalam Kisah Para Rasul nomor 15, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda baca satu perikop di sana. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Baca, catat kalau saya ngomong, catat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mentahirkan diri dan bahkan Paulus mempersembahkan persembahan kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Belajar dong. Kemudian
Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi suka sama Paulus. Waduh, Lukas, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi teriak, inilah dia Paulus, sang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia, Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Tolonglah, belajarlah. Minimal Anda tidak menyesatkan orang lagi lah. Hentikan itu menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, sabar dulu bang, sabar dulu. Setannya jangan keluar dulu. Suruh setannya tinggal di situ biar ku ceramai pakai Bible. Jadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Apa itu? Artinya bahwa Yesus sudah menubuatkan kepada muridnya agar waspada, karena akan datang kemudian Yesus palsu dan mengaku akulah Yesus. Nah, Paulus ketika ke Damsik, padang gurun menuju Damsik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu yang datang? Siapa yang datang itu? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Sebagai Kristen hanya didoktrin itu adalah Yesus sebagaimana kata siapa itu Yesus, kata siapa? Di dalam Matius 24 nomor 23 Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi di sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus sudah ulang-ulang, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus, kedatanganku yang kedua sama seperti cahaya yang bersinar terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti caranya aku datang untuk yang kedua kalinya. Begitu cara belajarnya. Sahabatku fi, syukran. Jadi kalau Anda kemudian hanya modal dogma, doktrin, modal janji-janji perpuluhan, sudahlah itu Pak Pendeta. Ya, khutbahkan kepada jemaatmu, jemaat-jemaatku Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita belajar betul-betul. Ternyata yang kita sembah selama ini adalah Kristus palsu, Mesias palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab kita sendiri. Begitu caranya. Jangan Anda suruh mengajak orang-orang ini menyembah Mesias palsu, Kristus palsu. Sekarang saya ingin tanya nih, menurut saudara Kristen, enggak kan tadi saya tanya tapi kan hanya pura-pura tanya karena saya tahu Anda tidak tahu jawabannya. Sekarang ini aslinya bertanya. Ya kan Anda dari tadi tidak pernah menjawab pun. Ini pertanyaan saya saudara. Apakah menurut Yesus akan muncul Yesus palsu? Kepada muridnya dia mengatakan, hei muridku yang asli, ya paman, akan muncul Yesus palsu loh, menyesatkan banyak orang. Apakah saudara percaya dengan ucapan Yesus itu? Silakan. Memangnya ada. Ya, emang ada toh. Ucapan Yesus itu Anda nggak percaya gitu? Ya ada nggak? Yesus palsu mana? Ada. Kalau tidak ada berarti Yesus bohong. Mana yang betul? Sekarang tunjukkan saja ucapan Yesus ada nggak? Pertanyaan saya sebelum ke situ, pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus pernah berkata agar murid-muridnya waspada disebabkan karena akan muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias? Apakah Anda percaya tentang itu? Percaya, ya. Percaya. Berarti Anda mempercayai akan munculnya Yesus palsu, betul? Oke, boleh. Kalau Yesus palsunya bukan yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan Yesus yang palsu itu datang kepada siapa dan mana orang-orang banyak yang telah disesatkan itu. Silakan. Oke. Tadi sudah saya katakan,
Yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus saja. Saudara, itu udah tamat kita. Kita udah tinggalkan itu. Sekarang yang kita Anda sudah mengakui. Sabar. Saya nggak mau ikuti irama Anda yang semakin hari semakin blow on. Dengar, saudara, dengar. Tadi kita sudah sepakat ada Mesias palsu dan ada korban banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu. Oke, bukan Kristen menurut saudara, bukan Paulus menurut saudara. Pertanyaan saya, kalau Anda percaya dengan nubuatan Yesus tersebut, tunjukkan Yesus palsunya datang kepada siapa dan apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu itu. Jawab. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Oke, cuma saya jawab dulu ya. Sampai saat ini saya tidak tahu orang yang disesatkan Mesias palsu. Dan Paulus itu bukan Mesias palsu. Sebab apa yang diajarkan itu sama juga yang diajarkan oleh para murid-murid Yesus. Dari kehidupan Paulus, perubahan hidupnya dari orang jahat jadi baik itu mencerminkan karakter Kristus, pribadi Kristus. Dan ajaran-ajaran Paulus di dalam surat-suratnya adalah ajaran-ajaran moral yang baik, menekankan kekudusan, kasih, kedamaian, kita damai, sejahtera, kelemah lembutan. Jadi kalau dibilang sesat, tolak ukurnya adalah orang yang pikirannya sesat saja. Oke, tidak ada jawaban. Saja cukup ya. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Jadi begini. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak, saya tidak tahu mana orang yang banyak disesatkan itu. Yesusnya, saudara, Yesusnya itu sudah mengatakan bahwasanya dari buahnya kamu bisa melihat dia nabi palsu itu. Apa itu? Paulus orang mengajarkan kasih, mengajarkan dari buahnya kata Yesus, kamu bisa melihat nabi palsu itu dari buahnya. Pertama memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kok Anda mengatakan aku tidak tahu siapa yang banyak itu? Hei, sudah jelas-jelas simbol-simbol, tanda-tanda daripada pengikut Mesias palsu. Yesus sudah uraikan, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok Anda pura-pura nggak kenal sih, Cak Ayu? Memang saya nggak tahu kok. Ya jelas, nubuat itu bukan Paulus. Kamu memframing bahwa itu bulan Februari kemarin pas Natalan, Bapak terima perpuluhan berapa ratus juta, Pak? Oh, banyak. Banyak. Bisa tidak kira-kira Anda tinggalkan itu demi keselamatan Anda? Oh, tidak. Tidak. Makanya Anda akan berusaha supaya tidak keciduk bahwa yang dimaksud kelompok orang yang banyak yang disesatkan itu adalah Anda, dan Anda adalah tangan-tangan kanan setan untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, hei Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Bani Israel waspada kepada Mesias palsu, makanya mereka tidak menjadi Kristen. Coba lucunya kan ya, Yesusnya ada di Yerusalem, pusat kekristenan adanya di Roma. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Iyalah. Soalnya Yesus aslinya adanya di Palestina, adanya di Yerusalem.
Yesus yang palsu berkreasi dan berkarya itu di Roma, Vatikan, lalu kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Begitu Cak Kangkung. Berhentilah itu perpuluhan, berhenti. Mending pulang kampung, beli cangkul, Anda tanam singkong. Daripada Anda banyak duit tapi menyesatkan banyak orang. Udahlah Bang, udah. Mending beli cangkul. Atau paling bagus beli linggis. Banyak ruko-ruko tutup kalau malam itu bisa, banyak isinya di dalam. Oh, cuma kamu ya. Daripada Anda menyesatkan banyak orang, Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Kalau Anda cuma bermodalkan linggis, banyak Alfamart tutup kalau malam, Anda bisa manfaatkan. Yang masuk neraka cuma Anda sendiri. Tidak ada yang nuntut, aku masuk neraka karena Bapak ini. Enggak. Tapi kalau Anda modal linggis, Anda sendiri yang berdosa. Tapi kalau Anda modal mulut di depan mimbar, banyak orang yang Anda sesatkan. Kasihan mereka, Pak. Saran saya berhenti aja, beli cangkul atau beli linggis. Kalau beli cangkul berarti jadi petani, tanam singkong. Kalau beli linggis berarti ya Alfamart, kan gitu. Itu pilihan Bang, silakan. Daripada Anda menyesatkan orang, saya sih cuma kasih solusi. Kasih solusi. Dari awal sudah sadar. Apapun omongan si Juma itu tong kosong. Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin Bang? Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin? Mau nggak? Tidak Bang. Tapi Anda sebagai manusia, minimal setelah ini Anda merenung. Benar juga kata saudara saya Sume ini ya. Apa yang disampaikan di Bible ini kok betul semua. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk Tuhan. Nah, belajar baik-baik. Renungkan dari lembaran Bible, dari lembaran lain. Pelajari baik-baik. Tak ada gunanya kita kaya raya Bang, tapi hidup dikekal nanti neraka. Untuk apa? Untuk apa banyak duit? Iya toh? Untuk apa banyak duit tapi hidup singkat? Paling kalau saya hitung-hitung, Anda hidup di dunia paling sisa 2 hari, 3 hari. Tobat, kamu pun masih ada kesempatan. Daripada di kehidupan berikutnya kekal neraka. Gitu Bang. Loh, Yesus mengatakan, "Enyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kemana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bukan saya mau menghina saudara, enggak. Beruntunglah kalian ini, saudara-saudara Kristenku yang dibawa. Beruntunglah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam itu pada berlahiran di mana-mana. Karena mereka dari mulut-mulut mereka lah ini kalian mendapatkan petunjuk. Dari mereka memutar balikan petunjuk. Oh enggak, silakan Anda uji apa yang saya sampaikan dengan isi Bible Anda habis ini. Anda turun, buka Bible, Anda pelajari, Anda renungkan dengan hati Anda, dengan kepala saudara. Harta yang paling berharga pada apa yang ada dalam diri saudara Kristen ini adalah akalnya, bukan dompetnya, tapi akal. Duduk, renungkan, ingat. Hari ini, malam ini sudah saya renungkan Bang. Tahu perenungan saya? Apa tuh? Apa? Renungan saya, isi Bible tidak bisa dipahami menurut pola pikir si Juma yang hanya diisi. Ya sudahlah, itu hanya ucapan kesombongan. Dalam hati abang, dalam pikiran abang, apa yang disampaikan Bang Sumai ini betul. Saya percaya itu. Anda orang Indonesia kan? Meskipun Anda selama ini penyembah Kristus, tapi Anda orang Indonesia, Anda makan tempe, Anda makan tahu, pasti ada sisi di dalam kepala Anda, sinar cahaya kebenaran, sehingga Anda akan mengiyakan apa yang saya sampaikan. Cuman Anda malu untuk mengatakan itu. Tidak ada yang malu. Ya, jangan sombong. Jangan sombong, saudaraku. Jangan sombong. Habis ini Anda turun, Anda renungkan ucapan saya. Sudah saya katakan kok. Cara Kristen itu punya cara tersendiri. Bagaimana menghayati, mengimani Tuhannya. Yang mana dalam tingkat
penghayatan mengimani Tuhannya itu tidak bisa diatur oleh si Juma. Minimal minta petunjuk kepada Bible saudara. Apa kata Yesus? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan ya Tuhan, telah aku sampaikan kepada Bani Israel muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku. Yesus berkata dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar kesaksian orang yang hidup 2000 tahun setelahku bernama Kristian, hanya karena modal perpuluhan saja. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus bersaksi dia adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya bersaksi bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Kurang apa lagi? Coba. Sudahlah Jum. Ya sudah. Sudahlah kawan. Jadi saya sudah katakan kan dari awal. Boleh aku bertanya? Silakan Bang, silakan. Tapi jangan ke Kristian bertanya, ya kasihan dia sudah nggak bisa dia. Apa motivasimu mau buat acara-acara begini, itu apa motivasimu? Boleh saya jawab? Silakan. Bapak Cuan. Oke. Al-Quran saya mengatakan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan setan. Faqatilu awliya syaitan. Wahai orang beriman, perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian itu saudaranya setan. Kalian saudaranya setan, maksud mana buktinya? Setan itu kerjanya menyesatkan. Sesuatu yang buruk dibungkus menjadi baik. Sesuatu yang baik dibungkus supaya terlihat buruk. Ya itulah. Itu setan itu. Sekarang Anda lihat Bible saudara. Lihat Bible saudara. Itu asli atau hanya terjemahan? Yang direvisi, melakukan perbaikan. Ada apa? Apa yang disembunyikan di situ? Sampai harus diperbaiki, sampai harus dikoreksi. Apa? Mana original teksnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Gultom, di dalam kitab saudara ada makhluk keluar dari kubur lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan Yesus berkata, iblis telah diberi kuasa untuk menguasai dunia. Di dalam Yohanes 12:31, coba Anda baca. Dunia sekarang sudah dihukumkan, sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Keluar mana? Keluar dari kubur. Maka yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi kalian itu diminta oleh makhluk tersebut untuk menjadikan kami orang Indonesia seluruhnya untuk menjadi pengikutnya. Kami tak mau. Makanya kami hadir di sini. Karena Kristen ini supaya menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristen menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan kata Allah, Tuhannya umat Islam yang kalian tidak imani. Kalian ridho, kalian ikhlas, kalian mau menggunakan kata Allah meski hanya menyebutnya dengan Allah demi untuk menyesatkan kami. Paham? Itu cara-cara kalian. Markus 16 nomor 15 nomor 16. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalian datang kepada kami memberitakan Injil padahal bukan Injil. Kami percaya? No. Kami nggak mau percaya itu. Kenapa? Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Bible. Yesus tidak mengenal kitab Lukas. Yesus tidak mengenal kitab Markus. Yesus tidak mengenal kitab Roma, Filipi, Kaluku, Pararang, Padale. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Tidak ada legalitas dari Yesus. Itu kitab murni dari Barat. Nama Yesus hanya dicatut masuk ke dalam supaya orang bisa percaya. Makanya ada konsep, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Apa itu? Itu sebenarnya politik. Politik orang Roma. Supaya siapa yang datang membawa ajaran ini harus kau terima. Jangan kau tolak. Ketika ada penginjilan datang, ada pastor datang, ada misionaris datang,
Jangan kau tolak, terima dia. Kalau ditampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Pokoknya harus kau terima. Itu konsep doktrin yang diajarkan oleh Vatikan Romawi pertama kali mengajarkan agama Katolik kepada seluruh wilayah-wilayah jajahannya. Pelajari secara histori itu. Pelajari. Yesus sendiri berkata apa? Barang siapa yang menjadi seteruku dan tidak mau menjadi rajaku, bawa ke sini, bunuh dia di depan mataku. Itu kata Yesus. Barang siapa yang tidak membenci ibu kandungnya, bapak kandungnya, adik kandungnya, saudara kandungnya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus itu keras, tegas. Yesus itu demi menyelamatkan Bani Israel, dia keras, tegas. Datang kalian, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah kirimu. Coba, kau susun pendetamu besok di Senayan, undang saya biar ku tampar satu-satu. Ajaran teoritis yang bullshit, yang tidak rasional. Saya buktikan ya, ajaran Kristen itu kasih atau tidak. Saya buktikan, saya ini pelaku sejarah yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sampai keturunan kesekian. Saya mengadakan acara Islam di wilayah saya sendiri, di tempat saya sendiri. Tiba-tiba datang kristenisasi pelacur agama, membawa kado berupa baju kaos tertuliskan ajakan menjadi Kristen. Saya tolak. Kenapa? Karena yang datang membawa itu adalah penyesat, penista bernama Lina Tidak Jaya. Datang menyidak kami yang sedang mengadakan ajaran Islam internal agama kami adakan. Datang bawa baju kaos. Lalu baju kaos itu saya tolak dan saya bakar. Saya dilaporkan polisi. Ini ajaran terasi, bukan ajaran kasih. Ajaran terasi kok maksa kali orang mau jadi pengikutnya. Sampai dia datang bawa baju kaos. Baju kaosnya saya tolak. Itu kan sudah diberikan kepada saya kan? Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu adalah hak siapa yang kita berikan. Saya ambil, itu hak saya. Saya mau pijak, saya mau ludahin, saya mau kencingin, saya mau berakin, saya mau bakar, itu hak saya. Karena itu sudah punya saya. Kok saya dilaporin? Ajaran kasih tak sampai. Gitu saudara. Jadi kalau Anda bertanya kenapa harus ada? Yes, harus ada. Supaya anak-anak Islam di negara ini terlindungi dari ajaran penyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Paham sampai sini? Kalau tidak paham, silakan pertanyaan berikutnya. Paham. Nah, gitu dong. Ukur kebenaran apa yang diomongkan cuma. Syukran. Cuma. Iya kawan. Kau bilang kau sudah belajar kitab Injil kan? Bible yang saya pelajari. Injil sudah ada. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Ya. Kau anggap Bible kami itu salah di matamu? Loh, kalian yang menyalah-nyalahi isi Bible kalian, kok jadi saya yang salah? Saya menguraikan bahwa Yesus tidak mengenal kitab saudara. Kitab saudara itu aslinya berbahasa Greek, bahasa Yunani yang muncul di Indonesia. Bukan bahasa itu, bahasa Indonesia. Sama kau sudah belajar itu semua? Saya sudah baca, saya sudah pelajari. Sudah pelajari? Iya. Nah, kalau kau anggap itu Bible kita salah, coba kau perincikan Bible yang benar itu gimana? Hei saudara, saya tidak pernah mengatakan Bible Anda salah. Dari dulu-dulu saya sudah mengatakan Bible Kristen itu benar. Benar-benar bukan firman Tuhan. Iya. Yang firman Tuhannya itu macam mana? Yang coba datang kepada Nabi Isa. Iya, perincikan satu persatu. Itu kitabnya Bani Israel datang kepada Nabi Isa, bukan kitab saya. Baca Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia mengajarkan Injil Allah. Hei, itu data. Yesus tidak mengajarkan datang ke Galilea dan mengajarkan Markus, mengajarkan kitab Yohanes, mengajarkan kitab Roma, Galatia. Nehi mericik tu merjahe. Yesus tidak mengajarkan buku-buku itu. Terus yang benarnya gimana Juma? Yang benar itu adalah
Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya apa? Sebelum muncul kitab-kitab kalian, menurut penelitian kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya, yang bersaksi kepada penulis buku Yohanes, tertulis dalam Yohanes 21 nomor 24 dan 25, dia mengatakan bahwa Yesus sebelum terangkat ke langit, segala firman telah ia sampaikan kepada muridnya, dan rangkuman segala firman yang diterima muridnya menghantarkan murid-murid Yesus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Bentar cuma, bentar. Baca Bible kalian. Saya bingung dengan Juma. Oh, harus bingung. Bingung. Tapi ngomong, dengarkan kok Juma kalau ngomong. Iya, baik. Bingungnya gini Juma. Ya. Tadi berkata Yesus tidak melegalisasi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa kok comot-comot ayat itu? Saudaraku, saudaraku, untuk membuktikan sebuah uang itu palsu atau tidak palsu, yang kita kaji adalah uang palsu itu. Untuk menguraikan uang itu palsu atau tidak, uang palsu itulah yang akan menampakkan kepalsuannya sendiri. Ketika saya mengutip isi daripada Bible saudara, ingat, jangan kamu sia-siakan upaya Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menulis tentang peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi Lukas melakukan penyusunan berita-berita yang telah terjadi. Tapi sepalit apapun, sesahih apapun cerita yang disusun oleh Lukas, itu bukan firman Tuhan. Saya nih memberitakan kepada saudara Bible, saya ambil data ini ke data ini, data ini ke data itu, bukan memberitakan firman, tapi memberitakan peristiwa yang terjadi berdasarkan catatan wartawan Lukas, wartawan Markus, wartawan Paulus, dan seterusnya. Cobalah loncatan berpikirnya itu sedikit dinaikkan. Jangan cuma bisa perpuluhan aja. Begitu saudara, pendeta Christian Jupri yang unyu-unyu. Silakan. Jangan kalian ini tidak sunat hati. Sunatkan hati, lembutkan hati kalian. Ingat, seorang pengacara, ya, penasihat hukum, bukan dia yang punya lahan, bukan dia yang punya tanah, dia bukan punya harta. Tapi ketika dia menjadi penasihat hukum, dia lebih menguasai materi yang ada daripada si pemilik tanah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan kalian Kristen. Kalian yang punya kitab, tapi karena kalian hanya dasar dogma doktrin dari pendeta di gereja, kalian tidak ada waktu untuk mengkaji secara akal naluri Bible itu. Kamilah yang terpanggil karena demi keselamatan kalian. Karena Al-Quran kami mengatakan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kan begitu kawan. Makanya saya sangat-sangat suka kalau ada orang Kristen datang tidak menghujat. Karena kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Coba saya katakan begitu kan. Kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Coba kurang apa lagi Bang Subah? Kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Aku sampaikan kebenaran sebagai alur cerita yang ditulis oleh para wartawan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Gitu maksudnya. Oke, bagian dapur tolong bikin dong, kopi campur masako dulu. Capek aku ini. Ada Ustaz Nafi silakan. Ustaz silakan. Masya Allah. Lanjut abangku. Masya Allah. Lanjut Bang Sultan, silakan. Kalau pendeta Kristen udah pergi meninggalkan batu nisan ya? Enggak juga, dia pergi buru-buru ambil Bible belajar dia. Oh. Mudah-mudahan besok dia pergi beli kacamata baca. Las. Kacamata las. Lanjut Bang Adi, lanjut. Saudara Gulton ini orangnya baik kok. Baru beberapa pasang sendal dia makan. Lanjut Bang Adi.
dengan Bang Gultom. Saya bikin kopi sebentar aja, silakan. Iya. Bro Gultom. Tapi nggak bicara dia, Bro Gultom, gimana sih? Lanjut. Aku mau dengar si Juma ini ngomong. Ya kamu udah ngomong tadi. Enggak, dia yang diambilnya itu berapa baris yang diambilnya, yang disampaikannya 67 baris. Yang diurainya di sini berapa baris? 67. Saudara, silakan Anda baca Bible saudara. Datanya surah apa, nomor berapa, bab berapa, silakan Anda bacakan di sini. Saya akan membantu Anda untuk memahami dan akan saya berikan referensi dari data-data Bible yang data-datanya juga dari Bible. Contoh misalnya, Yesus berkata dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah itu ucapan Yesus tuh. Apa kisi-kisi pembandingnya? Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Masih ada nggak kisi lain? Ada. Jangan menurut Yesus bang. Menurut Paulus, oke. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sinkron kan? Jelas bukan? Galatia 1 nomor 15, 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti murid-murid Yesus tidak ke bangsa lain. Yang ke bangsa lain itu Paulus. Nah sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan muridnya keluar dari bangsa lain? Keluar ke bangsa lain, adakah? Tidak ada. Nanti kemudian muncul sanggahan. Di tahun 52 Masehi, ketika Paulus menuju ke Damsyik, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, ada sosok yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, waspadalah, aku berkata kepadamu, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya datang kepada Paulus. Lalu cahaya itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sedangkan Yesus sebelumnya sudah berpesan nih kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan berkata, akulah Mesias. Berarti ada Mesias datang setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan malaikat berkata kepada orang-orang yang ada pada masa itu, pada saat Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang ke bumi sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Nggak ada. Aku datang nanti dengan jasadku. Di mana Yesus mengatakan aku datang nanti dengan jasadku? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Makanya dia mengatakan, kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab aku datang ke bumi, kedatanganku nanti sebagai anak manusia lengkap dengan jasad. Jadi kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, aku bermimpi bertemu Yesus, aku melihat Yesus kemudian di atas Ka'bah, pada saat aku tahajud, aku sujud, aku mendengarkan ada bisikan Yesus, itu bukan aku. Sebab kedatanganku yang kedua nanti, aku akan turun dari langit sebagai anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikat, dan seluruh manusia yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut. Semua manusia ini akan tahu ketika Yesus sudah datang, seluruh manusia akan tahu. Orang yang lagi tidak sempat cebok kalau Yesus datang. Orang yang lagi mengandung seketika kemudian beranak. Orang yang lagi tidur seketika terbangun ketika Yesus itu sudah datang. Sementara yang terjadi kepada Paulus cuman dia saja dengan orang-orang yang kita tidak kenal yang melihatnya dan mengetahuinya. Itu kebohongan, Cak Ayu.
Yesusnya mengatakan begitu. Coba Anda baca Matius 23, Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 30. Baca itu, baca. Ternyata Yesus mengatakan di antara masa sebelum dia datang kedua kalinya, muncul Yesus palsu. Jangan percaya, kata Yesus. Jangan percaya. Kami pun umat Islam nih, andai saja Nabi Muhammad SAW berkata, aku bertemu Yesus di padang gurun setelah membaca Bible, kami pun akan ragu. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik, kami tetap percaya kepada beliau setelah baca Bible. Tapi ternyata yang mengatakan ketemu Yesus di padang gurun itu adalah pendiri agama kalian. Nah ini terakhir nih. Terakhir. 2 Yohanes 1 nomor 7. Waspadalah, siapakah penyesat itu? Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis. Dalam bahasa Yunaninya planos. Siapakah iblis itu? Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, sini. Kamu bertemu dengan Yesus. Yes. Dia datang sebagai apa? Dia tidak mungkin mengatakan dia datang sebagai manusia. Karena dia sudah akui di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa oknumnya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana, Bung, sederhana. Hanya saja saudara-saudaraku ini terlanjur Kristen. Coba tanya pada diri saudara-saudara Kristen, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah, atau yang mendengarkan setelah ini. Adakah kalian menjadi Kristen karena proses belajar? Adakah? Tidak ada. Saudara-saudara saya menjadi Kristen karena orang tua lahir sebagai Kristen, atau karena perempuan, atau karena harta dan seterusnya. Bukan karena belajar Bible. Tidak ada itu orang menjadi Kristen karena belajar Bible, nggak ada. Kecuali orang yang sudah dari lahir Kristen lalu kemudian membaca Bible. Nah itu mereka kemudian pelajari. Tapi karena sudah didoktrin, otaknya sudah terpatrit bahwa Yesus itu Tuhan, sudah selesai. Ketika mereka menemukan dalam Bible yang hanya wartawan punya catatan, menuliskan Yesus mati, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus nete, Yesus kemudian ketakutan, Yesus kemudian ini bla bla bla. Apa kata mereka kemudian sebagai silat lidah? Oh, itu saat dia sebagai manusia. Coba lihat. Pernah tidak pencipta alam semesta ini sebagai manusia? Pernah nggak? Nggak pernah. Apa buktinya? Meskipun saudara Kristen itu berdalih Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan. Ketika ditanya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Apa kata dia? Ada Bapa. Nah itu coba lihat. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. 100% bukan Tuhan dan 100% manusia. Tidak ada itu. Dan 100% Tuhan. Buktinya ketika dia menjadi bayi, mana 100% Tuhannya? Mana? Mana 100% Tuhannya ketika dia jadi bayi? Ketika dia jadi manusia, mana 100% Tuhannya? Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak nampak seperti manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak menjadi manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya ketika dia 100% Tuhan, dia tidak menjadi makhluk. Buktinya dia makhluk, buktinya dia manusia, buktinya dia mati. Berarti dia 100% makhluk dan 100% bukan Tuhan. Nah itu baru betul. Saya kira begitu saudara. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan saudara kita ini bisa tercerahkan. Silakan. Ya, selamat malam. Bang Gultom gimana?
ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Bang Gultom? Selamat malam. Iya, malam. Malam. Oke. Boleh saya sedikit bicara? Banyak apa-apa, Bang. Silakan, Pak. Boleh. Oke. Anda Muslim apa Kristen? Smart. Saya Kristen. Oh ya, Saya silakan. Kristen. Cuma ini saya bilang sama kamu ya. Kalau dibilang diangkat seorang pendongeng yang paling pintar, kamulah namanya. Kamulah pendongeng yang paling pintar di dunia, bukan di Indonesia aja. Sekarang kamu setelah menarasikan Yesus kami, saya mau tanya sama kamu. Sebagai umat muslim, apa yang bisa kamu banggakan dengan Al-Quranmu? Muhammad kamu, apa yang kamu banggakan dengan dia? Dia mengawinin anak kecil. Apa sih Smart? Udah cukup ya. Yang Bang Juma bisa menjawab itu? Muda. Ya, silakan. Yang pertama nih dari Bible. Orang yang selamat mendapatkan hidup kekal menurut Bible adalah percaya bahwa yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan. Saya dulu yang bicara, jangan congok. Dan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Lulus Bisa saya. disematkan sebagai Lulus saya, nggak apa-apa. Anda mengatakan saya pembohong, Kamu pendongeng. Boleh, silakan aja, silakan, apa-apa, tidak masalah. Al-Quran saya mengatakan, Innal ladina qalu Rabbunallah thumma istaqamu. Barang siapa yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhannya, lalu tetap istiqomah dalam pendirian tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepadanya tentang surga. Kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Tidak ada yang Oh, bagus. Berarti dengan kata lain Anda sudah meludahi Bible. di dunia. Bawa aja lah kau itu. Nggak bisa diskusi dia. Dengan kata lain Anda meludahi Bible. Yang saya jelaskan tadi itu Bible. Harusnya naik ke sini, Bang Suma, kamu keliru. Di Bible saya itu tidak kayak gitu loh. Ini loh yang betul, ini loh yang benar. Bible saya itu mengarahkan begini. Jangan nyerang pribadi, karena yang saya sampaikan itu adalah isi Bible berdasarkan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Ya kan? Yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Sedangkan Paulus tegas mengatakan, Galatia 3 nomor 13, Kristus. Nah coba, Kristus lagi tuh. Kristus kan yang dikatakan, bukan Yesus kan? Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang palsu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari sini aja ini sudah bohong Paulus ini. Sudah bohong. Kenapa bohong? Nih saya sampaikan pelan-pelan. Hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa Kristen. Tidak berlaku kepada orang di luar Yahudi. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Nah, perjanjian baru Tuhan ini kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Sehingga kebohongan terkuak kemudian ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen. Kristen ya, kita ya. Karena kami tidak, Kristen aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? Coba, ada orang mati demi menebus undang dasar negara Republik Indonesia. Lalu kemudian ada orang ke Singapura. Teman-teman, kumpul. Ada apa, Cak Ayu? Kita telah dibebaskan dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Tahu?
Itu undang-undang untuk warga negara Indonesia, Pau. Kenapa kita yang dibebaskan dari sana? Kan tuyul. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk orang Kristen? Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Perintah itu, larangan itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kalau orang Kristen mau makan babi, mau tidur sama babi, mau mandi sama babi, mau bermain dengan babi, tak ada larangannya di Taurat untuk orang Kristen makan babi, Paman. Hukum itu hanya untuk Bani Israel saja. Kuduskanlah hari Sabtu. Orang Kristen mau minum tua hari Minggu, hari Sabtu, mau mancing ikan hari Sabtu, mau disko di gereja hari Sabtu, tak ada urusan, karena hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kenapa kalian yang sibuk? Dari situ aja muncul kesesatan, nampak kesesatan itu bagi orang yang berakal sehat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Emang kapan hukum Taurat itu berlaku untuk kita? Kapan? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel saja. Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu esa. Jadi kalau orang Kristen mau menuhankan 10 Tuhan, 50 Tuhan, 100 sembahan, selama dia hidup berdampingan dengan Bani Israel dan tidak ada hukum itu untuk dia, mau dia menyembah celengan, nyembah kemudian knalpot mio, mau menyembah kondeknya Tante Maria, tak masalah, karena hukum itu hanya untuk kepada Bani Israel saja. Tak ada hukum untuk di luar itu. Ya, silakan. Begitu kawan. Ya. Jadi pertanyaan Bang Semar tadi, itu benar apa tidak? Apa tuh? Yang pertanyaan dia tadi ya, apa itu? Saya nggak dengar pertanyaannya apa. Yang dia bilang katanya Tuh Bang Nabi Gultom. kalian tadi. Bang Gultom, Smart tadi sambil ngomong itu selendangnya ada di leher, jadi nggak jelas kita dengernya. Ya dia bilang tadi begini, Nabi kalian cabul katanya, itu benar atau tidak? Coba tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad cabul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang disebut cabul itu yang pernah telanjang di depan umum, itu cabul. Yesus pernah ditelanjangin, bahkan sampai hari ini orang Kristen penuh dengan penghinaan terhadap Yesus, membuat patungnya dengan cabul. Itu fitnah yang muncul belakangan. Sejak kapan Nabi Muhammad cabul? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau itu terjadi, maka Jazirah Arab tidak akan mungkin percaya kepada beliau, orang terpercaya dan orang suci tersebut. Itu cuman kemudian hembusan penyesat-penyesat di luar Islam di zaman sekarang ini. Orang Arab pembenci-pembencinya tidak pernah kemudian menghembuskan adanya fitnah seperti itu kepada beliau. Cari literasi, tidak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya pandangan orientasi barat untuk supaya menutup kupingnya orang-orang yang telah disesatkan agar tidak mendengarkan Islam, agar mereka tidak masuk Islam. Karena iblis tidak mungkin membiarkan orang-orang yang sudah terlanjur dalam pelukannya keluar dan menuju kepada Islam. Maka segala macam tete bengek yang bisa mereka fitnahkan kepada Rasulullah, itulah yang didengarkan oleh mereka yang minim literasi, yang awam, tidak mengerti tentang Islam. Di mana Nabi Muhammad itu cabul? Tidak pernah. Tapi dengar kabar itu ya, Nabi Muhammad itu katanya kawin berapa kali gitu. Loh, Yesus itu berasal dari istri keempatnya Yakub loh. Daud memiliki istri 600, ada 100. Salomo. Dan Yesus berasal dari keturunan hasil ya maaf sekata ya, kalau di dalam Bible itu jelas itu. Yesus berasal dari keturunan poligami. Kakeknya Salomo, istrinya
1000, Cak Ayu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bukan memperbanyak istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengurangi istri. Yang tadinya ratusan, yang tadinya tidak terhingga, ketika dia datang, konsepnya kemudian dibatasin. Bagi umatnya cukup 1 saja. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Taurat pun, atau kitab Perjanjian Lama, dan bahkan di Bible Perjanjian Baru, tidak ada cukup 1 istri, dalilnya nggak ada. Bahkan Anda kalau lihat di dalam Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapat berkali lipat di dunia ini sekarang juga. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan? Bahwa bisa berkali lipat istri. Kenapa? Kenapa? Karena kalian terlalu serakah dengan harta dunia. Kalian tidak mau menikah wanita lain. Kalian tidak mau berbagi dengan wanita lain. Kalian lebih suka 1 istri, tapi kondom penuh di dompet. Itu yang kalian mau. Makanya saya katakan, agama yang melarang poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Itu pasti, itu pasti. Pasti, saya pastikan. Makanya dalam agama kalian itu bukan hanya sekedar zina dengan seorang lawan jenis. Bahkan saking bosannya dengan lawan jenisnya, dilegalkan juga sejenisnya. Makanya saya katakan, agama yang membenci poligami, membenci yang halal, karena poligami itu kan halal tuh. Misalnya nih, Bang Suma nikah, punya istri 1. Kemudian saya suka kepada seorang wanita lain, dan wanita itu juga suka sama saya. Karena saya takut berzina, saya menikah 2 istri saya, tapi halal. Tapi kalau orang Kristen, 1 istri setiap kali kalau di rumah. Wah, pokoknya kalau pulang ke rumah pura-pura lunglai. Aduh mah capek apa? Capek naik kuda-kudaan barusan. Pura-pura capek kerja. 1 istri keluar dari rumah, suka sama seorang wanita yang bukan istrinya. Wanita itu juga suka sama dia. Apa yang kemudian mereka lakukan? Apa yang kira-kira mereka lakukan? Mau kawin, mau nikah, tak boleh, cuma 1 katanya. Lalu apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta Joshua Teu, tanya pendeta Sarah. Apa yang mereka lakukan? Tanya Saifuddin Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta-pendeta kalian. Apa yang mereka lakukan? Saking stresnya, mereka bikin Bible yang khusus untuk 3 huruf itu. Coba. Jadi agama yang membenci poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Jangan munafik deh. Jangan munafik. Kalau kami di Islam, kami suka kepada wanita lain, kami mampu adil, kami boleh menikah, halal. Tapi kalau di kalian, tidak boleh menikah lagi, cukup 1. Apa yang kalian lakukan? Kira-kira? Hehehe, cuman pandang-pandangan. Hehehe, cuman lirik-lirikan. Hehehe, tidak mungkin, mustahile. Silakan, Dinda Pera Estar, diambil alih dulu kelasnya deh. Saya masak air dulu. Buat kopi campur masako guruna? Yes, siap, tahu kali. Ya ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kores terpanggil untuk naik gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Kores. Iya, terpanggil untuk naik karena tadi ada yang menghujat gitu. Karena kalau udah menghujat, itu lampu hijau buat Kores membongkar aib agamanya, Tuhannya, berhalanya, dan seluruh yang ada dalam imannya. Itu udah lampu hijau untuk dibongkar-bongkar. Contoh begini kawan-kawan yang menghujat Islam. Jikalau memang benar Nabi kami yang cabul, kenapa konsumsi film porno terbanyak di dunia adalah negara-negara mayoritas agama Kristen? Kenapa bisa begitu?
Jikalau memang benar Nabi kami ini cabs menurut kalian, lalu kenapa penyakit 3 huruf dan juga gay itu muncul di agama-agama yang menjadi negara yang dimana agama ini mayoritasnya Kristen? Kenapa bisa begitu? Coba dipikirkan kembali oleh kalian, baca kitab suci kalian baik-baik. Siapa sebenarnya yang junjungannya dan juga Tuhannya kalau berbicara tentang iman selalu ke kawin atau zina gitu. Menyembah Tuhan yang benar disebut kawin, menyembah Tuhan yang salah disebut zina gitu. Kenapa beribadah kepada Tuhan disejajarkan dengan kawin dan zina? Coba dipikir ke sana, gitu loh. Jadi jangan kalian menghujat kalau nanti berbalik kepada Tuhannya kalian sendiri. Ingat, di dalam Islam Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 96, semua berhala-berhala yang kalian sembah itu akan jatuh ke dalam neraka dan bertengkar berkelahi bersama kalian sendiri. Sehingga nanti kami umat muslim ketika mendatangi neraka, kami akan melihat encos pukul-pukulan sama Christian Princess dan Alda. Itu yang akan kami lihat. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terbukti di dunianya saja bejat, suka ngerusuh ke agama orang, dibalikin marah-marah. Mereka lupa hukum tabur tuai di dalam iman mereka sendiri gitu. Lu menghujat, lu menabur. Dan ketika kami mengkonter, itulah tuayannya buat kalian. Dan ketika lu menuai, lu kira lu yang akan merasakan tuayannya? Enggak, my bre. Yang akan merasakan tuayannya, wahai para penghujat Islam, itu nanti anak-anak lu sendiri. Ketika nanti anak-anak lu, wahai para penghujat Islam, pulang sekolah, mereka menangis karena tahu bahwa ternyata surganya mereka mengawini Tuhannya sendiri. Itu yang terjadi. Jadi jangan mulai. Mumpung masih ada waktu, jangan mulai. Kalau sampai satu Indonesia tahu kelakuan kalian gimana di medsos, mau lari kemana kalian? Ke sorga. Sorganya udah anyut. Iya, abad pertama kelihatan sama orang-orang. Sekarang kemana sorganya? Udah anyut. Mau lari kemana kalian? Gitu loh, ya. Jadi baik-baiklah kalau hidup di sini, jangan menghujat gitu loh. Karena kalau di counter balik kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Mau apa kalian? Mau mukul? Nggak punya tangan kalian roh. Mau apa? Ngeludah jauh. Ludah kalian paling mentok ke lutut kalian sendiri. Gitu. Mau kemana kalian? Mau ngelawan nggak bisa. Dari zaman Tuhan kalian turun ke bumi sampai ke penyembah-penyembah yang generasi pertama sampai ke kalian di 2025 itu kabur. Selalu kabur. Gitu loh. Nggak pernah bisa melawan. Iman kok ngajarin kabur. Ya toleransi lah, kita mengerti. Cuman gitu, kalau udah tahu dari Tuhannya sendiri cuma bisa kabur, ya jangan mulai gitu. Ini kami muslim, pantang buat kami mundur. Kalian beri arenanya, kami sambut. Gitu my bre. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya tadi meluruskan, sebenarnya ya kalau ada oten kayak tadi menghujat itu semua ada di Bible-nya begitu. Apa yang terjadi, apa yang keluar dari mulutnya itu yang bersumber dari Bible begitu. Dia bilang tadi ajaran Nabi Muhammad dongeng. Dongengnya yang mana? Justru ajaran Nabi Muhammad menjadi kenyataan. Banyak diadopsi oleh negara-negara yang maju. Yang dongeng itu kita lihat aja wahyu, segitu tebal wahyu dongengnya minta ampun. Ada nggak pernah melihat domba bertanduk 7? Pernah melihat? Ada yang pernah lihat? Saya bayarin kalau pernah lihat domba bertanduk 7. Belum. Oh, ada nggak pernah melihat? Ada orang, ada gempa bumi,
terus orang kudus bangkit, dan ada juga yang namanya Yesus bangkit menjadi Tuhan. Ini fakta apa dongeng gitu ya. Ya ini aja, baca-baca dari Bible itu. Berapa persen kira-kira karangan dongeng oleh penulis? Kalau Anda mengatakan ajaran Nabi Muhammad adalah dongeng, buktinya ya, kalau Al-Quran lu bilang dongeng ya, mestinya lu keluar dong dari Indonesia. Apa itu? Dasar negara kita itu diambil dari Al-Quran. Mulai sila pertama sampai sila kelima. Jadi kalau kau mengatakan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dongeng, artinya dasar negara kita dongeng. Keluar dari Indonesia sekarang juga. Itu Anda artinya Anda hanya bicara, kagak berilmu. Ajaran Nabi Muhammad SAW, umat Islam begitu jaya waktu itu, datang Belanda memporak-poranda dengan 3G, termasuk gospel itu. Membawa Bible menjajah 350 tahun. Siapa yang melawan? Siapa yang melawan ajaran Bible yang dipraktekkan oleh Belanda? Siapa yang melawan? Islam. Ajaran Bible yang lawan? Kagak, umat Islam. Allahu Akbar. Indonesia merdeka karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kagak ada tuh rahmat dongeng-dongeng itu. Jadi sebelum bicara bro, belajar dulu. Semua nanti lo tabok dengan dirimu sendiri. Belajar lagi. Jangan mempermalukan dirimu. Kasihan orang tuamu yang telah membesarkan kamu. Air susu ibumu itu tidak pernah yang begitu ikhlas ibumu menyusui kau. Kau jadi sudah dewasa kayak begini, masuk di area publik memalukan. Jadi setiap kau menghina Islam, hinaan kamu itu kembali ke Bible-mu. Baca Bible. Semua kata-kata kotor yang kau keluarkan ada di Bible. Semua kata-kata PORNO yang kau keluarkan, CABUL yang kau keluarkan ada di Bible. Ajakan untuk itu. Ya. Semua makanan-makanan kotor yang keluar dari mulutmu, itulah yang kau makan tiap hari. Jadi difilter dulu deh ya kalau naik sini. Karena kau ketabok dengan data. Kalau di agama kalian, gedein dikit suaranya kalau Tom, gedein apa? Iya, di agama kalian itu alasannya apa? Kalau babi itu diharamkan? Ya perintah dalam Al-Quran. Bukan perintah dari Nabi. Perintah dari Al-Quran. Nabi yang menjelaskan perintah itu kepada kaum jahiliyah, kaum yang tidak ngerti apa-apa, agar kaum jahiliyah ini menjadi kaum yang terang benderang seperti sekarang umat Islam, bercahaya di seluruh dunia. Iya, sebabnya karena apa gitu? Karena tidak makan babi. Jadi orang yang makan babi itu kelihatannya memang cerah, tapi dalam hatinya busuk. Itu jawabannya. Apa lagi? Terus Gultom, kamu itu menyembah Yesus atas perintah siapa? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendeta yang bilang. Oh, pendeta yang nyuruh lu, bukan Yesus. Lu jangan jual. Pendeta yang nyuruh lu nyembah Yesus. Nah, itu benar, tapi tidak ada datanya di Bible. Itu karangan pendeta. Ya kali ini kau jujur, pendeta yang ngajarin lu nyembah yang keluar dari kubur. Iya, pendeta itu kan dapat ini firman. Dari mana datanya pendeta dapat? Tertulis di mana pendeta pernah membaca apa? Yesus menyuruh menyembah dirinya. Pendeta membaca apa itu? Di mana itu? Pendeta membaca Bible, terdapat tulisan Yesus menyuruh menyembah dirinya. Di mana?
diem lagi si Gultom. Ton, lu pakai akal bro, jangan doktrin melulu ah. Kesian lu. Kau tuh masih orang baik, masih bisa difungsikan akalnya lah. Oke? Ambil lagi res. Oke. Jadi Gultom mau masuk Islam kapan? Langsung aja. Tom, udah mau masuk Islam? Belum ya? Kalau si Kepas itu daripada aku masuk Islam, lebih baik aku masuk angin. Bener masuk angin sampai sekarang. Sampai sekarang. Masuk angin dia, iya. Anginnya angin duduk lagi. Terus yang menjanjikan kalian itu kalian masuk surga itu nabi atau Tuhan? Ya Tuhan, ya Nabi. Enggak cuma janji dalam Islam itu, Tom. Buktinya udah ada. Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, jangan kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, karena sesungguhnya dia hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapat rizki. Lalu kemudian ketika Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh, lalu diperlihatkan di kiri kanannya surga, di dalam itu sudah ada orang-orang yang di dalam surga gitu, walaupun masih ruh ya, walaupun masih ruh, dan mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang mereka syahid atau mati karena membela imannya, mempertahankan imannya gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita balik Tom, misalnya Yesus ini Tuhannya orang Kristen, mantap, oke siap, laksanakan komandan. Siapa orang Kristen yang menyembah Yesus yang sudah di sorga berada di sisi kanannya? Ya, bingung, belum ada. Gitu Tom. Gitu. Jadi kalau ngomong janji keselamatan harus berikut dengan buktinya gitu. Dari cerita Yesus naik ke sorga nggak bawa orang-orang yang percaya sama dia aja, gue udah sanksi dia Tuhan. Dari Yesus turun ke dunia melalui keperawanan seorang wanita aja, gue udah sanksi dia Tuhan. Gitu. Jadi ya, mari kita dengarkan iklan dulu Tom. Silahkan Akhi Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya malam ini turun langsung melalui sungai-sungai Jordan dari Bukit Golgota karena saya mendengar ada penghujat tadi ya. Jadi kata-kata cabul, apakah kata-kata cabul yang ada di Bibelmu ini bisa diaplikasikan atau diajarkan kepada anak-anak di bawah umur seperti anak kelas 1 SD? Di Ulangan 23, satu orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya. Kalau ditanya sama anak SD ini apa Pak? Kalau anakmu Gultom ditanya, coba, bisakah kau menerangkan? Kau menjanjikan keselamatan tadi bertanya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Jikalau Pak Gultom naik motor, lalu ada insiden, pecah buah pelirnya, Anda otomatis tidak bisa masuk surga. Apakah itu bisa jadi satu tolak ukur Anda bisa masuk surga? Dan di Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Jika anak perempuanmu bertanya ini, apa jawabanmu? Pak, memuaskan birahi itu apa Pak? Sampai pagi hari. Apa gak lempo Pak? Nanti pagi-paginya mama itu belanja pergi beli ikan dan sayur, jalannya ngangkang, gimana itu Pak? Sampai pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Oh bukan, itu bukan mama kita. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang berjalan perjalanan jauh. Oh itu tetangga kita nak, lagi selingkuh. Jadi bapak diundang dia. Begitu. Jadi kata-kata cabul yang kau ucapkan tadi itu ada di mana? Ketampol kau. Jangan kau tabur. Jangan pernah kau tabur ya. Di sini ini pemusnah, pembantai-pembantai, martir semua di sini.
Jadi ada tertulis Mbak Mur dan Kang Masmur pasal 3 main catur ayat 1 kumur-kumur. Ada tertulis 4 kafir tersesat parahnya lama mengikuti keturunan Farisi botak terkena tula, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan juga tua-tua, menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma. Kami dengar tertawa mengucapkan mati mija. Ingat Gultom, apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai namaku dengan ilusi, jangan ikuti, jangan imani dan jangan percayai. Tapi Gultom imani dengan dongeng cerita halusinasi. 1400 tahun yang silam sudah diinformasikan. Hanya Al-Quran yang dapat menceritakan masa depan. Karena Al-Quran original asli firman Tuhan, bukan hasil konsili, clipping kerja kelompok dan karangan. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi, itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata-kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa. Percuma mulut besar kalau otak mengkerut. Kalau banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut, lompat sana ke habitat kau anak curut. Sudah jelas Yosua tidak pernah maha kuasa, karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya, kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Ingat, kafir diskusi jangan terlalu goblok. Karangan bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok, dan jawaban kau mentok, fix palu diketok, turun, dan masih mau kau datang besok. Stay tune. Mantap. Semangat malam ini kawan. Lanjut Om. Apa yang mau dibantah dari pantunnya? Walah. Kemarin itu memang sih aku sempat baca itu ya. Selama ini kan aku nggak pernah baca Alkitab. Jadi sempat ku baca memang di situ ada yang memang mengganjal, memang ibaratnya Tuhan itu manusia. Ya memang sih. Cuma sempat kemarin itu aku tanya ke pendeta, si pendeta lari dari pembahasan. Pas lu nanya apa, si pendeta ini lari dari pembahasan? Ya waktu itu aku tanya, Tuhan itu manusia atau gimana? Aku bilang. Dia bilang Tritunggal. Yang waktu dibilangnya dilahirkan katanya. Jadi waktu dia di dalam kandungan itu siapa Tuhannya? Dia bilangnya Yesus. Ya aku jawab lagi ya, lari-lari sih memang pembicaraannya. Pendetanya jawabnya lari-lari gitu maksudnya? Iya. Ya emang konsepnya dipaksain, nggak didukung dalam kitab sucinya sendiri, tapi konsepnya dipaksain gitu. Apa? Satu hakikat tiga pribadi gitu kan? Itu kan kalau misalnya kita bikin pakai bahasa awam tuh satu jenis tiga sosok gitu loh. Nah kita kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan yang kita hitung itu sosoknya. Kuantitas itu kan bukan jenisnya yang dihitung, tapi si sosoknya, si keberadaannya gitu. Contoh kayak gini misalnya ya, satu hakikat tuh. Coba lihat Tom, di room ini ada berapa orang? 4.600. Bukan yang di atas maksudnya. Ada 9. Ada 9. Ada 8 itu 01. Nah, ini yang 8 orang yang ada di sini itu hakikatnya apa? Jasad.
Ya hakikatnya manusia dong. Iya nggak? Iya. Nah ini hakikatnya manusia. Nah ada hakikat yang lain nggak selain manusia? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah cuma manusia doang. Artinya satu hakikat dong. Tapi di sini kita ada berapa pribadi? 8. Ada 8 gitu. Nah sekarang yang kita hitung di sini hakikatnya atau pribadinya? Hakikat. Ya pribadinya dong. Kita ada 8 orang gitu. Karena kalau misalnya kita hitung hakikat ya kita di sini satu di sini. Karena hakikatnya semuanya satu manusia gitu. Nah itulah itu kenapa. Tadi. Ya itu tadi Yesus. Itu tadi benar. Itulah kenapa Tritunggal itu nggak masuk dalam logika. Mau dibilang satu, tapi yang satu ternyata hakikatnya. Ya artinya dalam satu hakikat ini ada 3 Tuhan, ada 3 sesembahan. Siapa aja? Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu loh. 3 sesembahan ini satu hakikatnya. Apa hakikatnya? Dibilang roh gitu. Kalau nggak roh Allah gitu Tom. Itu salah. Itu menyekutukan Tuhan. Padahal di dalam Yesaya 46 nomor 5 Tuhan di kitab suci itu berkata, hendak dengan siapa kamu membandingkan aku? Nah, aku di sini ini yang ngomong kan salah satu dari pribadi ini kan. Misalnya siapa yang ngomong di situ? Mau dibilang Bapa. Artinya ketika Bapa ngomong kayak gitu, itu meniadakan Yesus dan juga Roh Kudus gitu loh. Bahwa cuma Dia doang satu-satunya Tuhan kayak gitu. Nah itu kebenaran yang ada. Jadi kitab sucinya Gultom itu tidak mendukung secara teks literal dan juga secara pembahasan dari murid-muridnya ada konsep Tuhan itu pribadinya 3 gitu. Itulah kenapa Islam datang untuk meluruskan yang salah-salah di agama-agama terdahulu gitu. Ya pernah aku dengar ini Bang Juma ini berbicara. Jadi di situ aku coba lihat di situ ya. Ya memang sih kita selama ini kan mendengar saja Tuhan itu Tritunggal. Nah setelah mendengar seperti ini perinciannya itu akhirnya mencoba untuk membuka Alkitab itu, mendalami. Alhamdulillah. Kalau di dalam logika memang itu tidak mungkin. Ya. Tuhan itu manusia. Tapi yang kita imani ini selama ini itu yang bikin sulit jadinya. Sudah kita imani. Selama masih bernafas Tom, nggak ada yang sulit. Nanti kalau udah lu nggak bernafas itu sulit baru. Karena pintu pertobatan udah ditutup. Waktunya penghakiman itu kalau napas lu udah berhenti gitu. Jadi mulailah belajar latihan untuk meyakinkan diri lu bahwa ikuti nurani lu gitu. Jangan ikuti iman lu, ikuti nurani lu, pakai akal lu sehingga lu menemukan iman yang benar. Gitu, Bre. Dan ketika iman itu udah benar, mau cobaan, rintangan sebesar apapun lu bakal berani untuk menerjangnya. Itu yang dilakukan oleh para mu'alafat terdahulu. Contoh kayak Buya Hamka, lalu kemudian kalau lu tahu ada Shelin Evangelista. Nah, itu Kaisar juga beliau mu'alaf. Gak usah jauh. Dah ngadong na sulit na leku. Dah ngadong na sulit. Asalkan mulai boy menyukun kan. Contoh di sini leku dah Asian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ini coba dengar ya. Ada seorang, ini ibaratkan dirimu ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata,
Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia bertanya, perbuatan apa yang harus kuperbuat untuk meraih surga? Jawab Yesus, mengapa engkau memanggilku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya. Dia merujuk ke Tuhannya. Itu coba pertanyakan ke diri lain. Itu satu pertanyaan di diriku, tapi dalam artian ku buang dulu dogma dan doktrin ini sebelumnya. Idot tong, lanjut Pangeran Kores. Buruh, Pangeran, Taliban. Nah itu Tom gitu. Dan yang terbaru nih selain Kaisar juga ya, yang lu lihat sebagai bukti hidup gitu. Yang terbaru kan Dr. Richard Lee juga bersyahadat, doi. Dia berani, orang-orang yang sudah menemukan mantap bahwa udah tahu bahwa Islam itu kebenaran, dia berani menerjang dan meninggalkan segala sesuatu yang menghambat perpindahannya kepada agama yang benar ini yang ada di belakangnya. Berani dia terjang itu. Dan sekarang insya Allah itu giliran lu, Gultom gitu. Jadi apa yang lu gundahkan, apa yang lu galau, silahkan tanyakan. Tapi insya Allah kami akan bimbing. Boleh bertanya ini? Mantap. Nah, menurut kalian, yang kalian bilang itu Tuhan Allah, itu di mana posisinya? Posisinya. Oke. Gurunda monitor ya. Udah habis dong kopinya dong, masa masih ini? Sambil nunggu Gurunda, Tom. Sambil nunggu Gurunda. Lanjut, Bang Kores. Kalau pertama yang harus diketahui, iya. Kalau kita kan jelas nampak tuh ada Yesus. Nah, kalau Tuhan kalian ini di mana? Oke. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha besar, Gultom, Tuhan yang maha besar. Gitu. Sehingga tidak ada sesuatu ciptaan apapun itu yang mampu menampung kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa sangat jauh, Allah bisa sangat dekat dengan kita. Allah ada di mana? Sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di mana? Allah berada di jauh di atas sana di mana kita tidak mampu menggapainya. Sehingga pertanyaan Allah ada di mana itu jangan sampai salah gitu, karena itu bisa apa ya, lu mempunyai etika yang tidak baik terhadap Tuhan. Karena ketika lu mengatakan Allah ada di mana, misalnya Gultom ya, Tuhanku ada di sorga. Nah ini dalam persepsi Islam itu menghina Tuhan. Kenapa? Karena itu menjadikan surga ini lebih besar daripada Tuhannya. Ibarat kuda ada di dalam kandang. Kandangnya kan lebih gede dari kuda ini. Nah kayak gitu, Tom. Jadi Allah ada di mana? Allah itu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Dan Allah maha melihat yang zahir dan yang batin. Itu jawabannya. Jangan dibawa ke tempat, karena kalau ke tempat nanti lu mantap. Sini yang ditunggu-tunggu, Batman sudah datang. Lanjut Gurunda. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian kita mencari Allah, inilah bukti bahwasanya Islam itu adalah agama benar. Kenapa? Karena Islam itu menitik beratkan kemudian akal untuk menemukan Allah, pencipta langit dan bumi. Ini suara apa ini ya? Noise-nya dari mana ini ya? Dari saya kah? Oh, Masya Allah. Iya, dari sambil ngecas mungkin, Gurunda. Masih ada? Suaranya masih ada? Sudah lumayan masih, sudah aman. Iya.
Kita lihat kemudian di dalam Al-Quranul Karim sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dalil. Bagaimana Allah ini kemudian? Di dalam Al-Quranul Karim kemudian dijelaskan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Maka Islam datang hanya untuk memberi peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Tuhan itu memang tidak bisa kita lihat. Tetapi bagaimana cara Tuhan ini menyatakan dirinya kepada kita? Ada dua hal. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya di seluruh penjuru. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya pada diri kita. Mari kita telah baik-baik. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka manusia kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru. Mari kita lihat tuh. Akal kita yang berfungsi ini yang mana yang kemudian yang ingin menolak dan mendustakan terkait dengan kehebatan Tuhan kita dengan dia menumpahkan air dari atas langit berupa hujan. Rintik-rintik, butiran-butiran ini kok bisa? Siapa yang mengaturnya? Apakah ada pemerintah? Apakah ada kekuatan? Apakah ada kemudian hal yang dahsyat yang dilakukan oleh manusia sehingga air itu bisa turun secara butiran, enggak langsung seperti sungai ditumpahkan dari atas? Bagi orang berakal itu akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada Tuhan. Ini pasti ada yang melakukan nih. Ini bukan manusia ini. Maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku dari segenap penjuru. Dan fi ampusihim, dan juga memperlihatkan diriku kepada mereka dari diri-diri mereka. Contoh, kita hidup dari sejak dilahirkan, kita bersuara. Suara itu ada. Dari mana suara itu muncul? Dari mulut kita keluar. Nah, adakah kita pernah berpikir bagaimana bisa suara itu keluar dari mulut? Kenapa dia bisa berbentuk seperti itu adanya? A, B, C, D. Yang membuat itu siapa? Kita? Bukan. Tapi kok bisa? Dari mana kita belajar? Tidak pernah. Kita menggaungkan, kita menyuarakan kemudian huruf O. Oh begitu ya bunyinya O itu ya. O. B. Loh kok ada suara bergema keluar dari mulut saya? Ini gimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu ya? Siapa yang mengatur ritme daripada suara itu keluar? Dari mana ini semua? Kemudian yang paling simpel untuk kita ketahui bahwa Allah itu ada. Ketika Al-Quran menyatakan di dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku Tuhan yang telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mari kita buktikan. Apakah Allah itu betul lebih dekat kepada kita daripada kita? Aneh kan? Apakah Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita? Coba.
Buktinya apa? Kita makan nih, bayi disuapin, dikasih susu sama orang tua kita, vitamin, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Biologis kita ini bertumbuh dari nutrisi yang kita konsumsi kemudian. Anehnya nih, misalnya kita makan, minum susu, masuk ke lambung, semuanya masuk ke lambung, diolah di dalam, habis itu dilemparkan kepada seluruh tubuh. Anehnya, ajaibnya, gigi tidak bertumbuh, tidak memanjang gigi itu seperti rambut. Padahal sama-sama disuplai dengan kandungan nutrisi yang sama. Kenapa gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Dan coba Anda bayangkan, kalau usia sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, rambut kita mungkin sudah ada 2 kilometer. Bayangkan kalau rambut bertumbuh seperti gigi. Coba. Atau rusuk kita ini, tulang rusuk yang ada di dalam perut kita ini, rongga dada kita ini, siapa yang mengatur pertumbuhannya? Kok bisa dia nggak bertumbuh seperti rambut, seperti kumis? Kok bisa dia tertahan pertumbuhannya? Atau si ucok, kenapa si ucok nggak bertumbuh selayaknya rambut? Siapa yang mengatur ritme pertumbuhannya? Siapa yang mengatur itu semua? Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apakah kita tahu ketika kita makan duren, yang kita rasa hanya rasa nikmatnya, sehabis tenggorokan lewat ke bawah, kita tahu bagaimana dia bekerja di dalam usus ini, bagaimana lambung ini mengolah duren tadi, bagaimana memilih bahwasanya ini yang harus ke paha, ini yang harus ke jari-jari, ini yang harus ke mata, ini yang harus ke kuping, ini yang harus ke jamban. Siapa yang mengatur itu? Kita. Bukan. Tapi itu tubuh kita loh. Itu badan kita loh. Tapi badan kita sendiri kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Coba, sinyal. Coba, sinyal. Lebih dekat kepada manusia. Dan mereka akan mengetahui keberadaanku jika mereka berpikir. Jadi umat Islam itu tidak mesti cari Tuhan. Mana Tuhan saya ya? Oh, dibawa sama ibunya ke bait suci lagi belajar. Mana Tuhan saya tadi? Oh, dia lagi ke laut cari ikan sama dengan murid-muridnya. Mana Tuhan kita? Oh, Tuhan kita lagi cari pohon ara. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya pencipta langit dan bumi itu meliputi segala-galanya. Maka yang sampai kepada Allah, yang bisa beriman kepada Tuhan yang datang menyatakan diri melalui Nabi Muhammad, hanya orang yang menggunakan akal. Makanya umat Islam itu apa? Ketika masuk Islam apa? Syahadatain. Apa itu? Mempersaksikan dua pokok pondasi utama dalam hak kebenaran. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku manusia berikrar dengan sepenuh hati, dengan segenap keyakinan, dengan segala upaya yang ada pada diriku, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Orang Kristen selalu berkata, mana Tuhanmu? Kenapa kamu gak lihat? Aku lihat kok. Cuman saya nggak bisa menguraikan dengan kata-kata. Tetapi dengan adanya diri saya, bukti bahwa Tuhan saya itu ada. Kenapa? Roh yang saya bersama sejak saya dilahirkan, usia saya sekarang 45 tahun, bersama dengan roh saya, pada saat saya berdiri, pada saat saya bangun, pada saat berjalan, duduk, tertidur, bangun kembali, roh saya selalu sama dengan saya. Tidak pernah sedetik pun roh meninggalkan saya. Tapi saya tidak mengenalnya. Saya bisa sombong di hadapan manusia. Saya bisa angkuh berkata saya yang paling hebat, saya yang paling kaya.
saya yang paling pintar. Tetapi anehnya, saya sendiri tidak mengenal roh saya itu kayak mana wujudnya. Kayak mana kemudian tampilannya. Padahal roh saya adalah saya. Tapi saya tidak mengenal diri saya. Kan lucu. Yang saya tahu, ngaca, cermin, potong kumis, cuci muka, sikat gigi, itu yang saya tahu. Oh, ini wajah saya. Tapi roh yang ada pada diri saya, yang adalah saya sendiri, saya tidak tahu ya Rob. Hanya Engkau lah yang tahu. Makanya orang berakal itu akan sampai kepada Tuhannya apabila kemudian mereka berakal sehat. Nah, ini tidak dimiliki oleh agama paganisme. Kenapa? Agama paganisme itu kudu wajib melihat dulu baru dia percaya. Tuhannya umat Islam itu tak ada. Umat Islam itu tidak punya Tuhan. Kenapa? Mana Tuhannya coba? Mana Tuhannya? Kalau kita kan ada, pernah datang jadi manusia, disunat pada hari ke-8, dinetein sama ibunya, disalibkan sama orang. Itu bukti bahwa Tuhan kita ada. Itu orang dungu. Itu orang stupid. Orang jahil. Jangankan Tuhan, loh dirinya sendiri dia nggak kenal kok. Rohnya sendiri dia tidak kenal. Bagaimana dia mau melihat wujud penciptanya? Makanya umat Islam itu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menjaga alam jagat raya ini. Dialah yang menjaga diri saya. Coba saudara, ini adalah pengalaman kita masing-masing. Coba, bisa tidak kita yang mau keluar dari perut, mohon maaf, bisa tidak kita yang mau keluar dari perut ini membangunkan kita di subuh hari? Senyonya-nyonyanya kita, kalau dia sudah minta keluar, pasti kita terbangun. Pertanyaan saya, siapa yang membangunkan kita yang sudah dalam keadaan mati ini? Untuk ke toilet, buang air kecil atau buang air besar? Itulah yang diterangkan oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah yang mengatur ritme kehidupan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang hidup terus-menerus mengurus makhluknya secara terus-menerus. Jadi Dia yang mengurus kita ini. Allah yang mengurus, Tuhan itu yang mengurus kita. Kalau kita tidak bisa, kalau tidak ada Allah kemudian mengurus kita, begitu kita tidur selamanya. Tidur selamanya. Pasti itu. Artinya bahwa bagi umat Islam tidak perlu kemudian mencari Tuhannya. Tuhan kita mana? Oh, di bait suci lagi sekolah. Tuhan kita mana? Oh, lagi di sana ngobatin orang buta. Itu agama pagan. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka umat Islam itu Tuhannya apa? Allaha as-sami' alim. Allah yang disembah oleh umat Islam itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Makanya ketika umat Islam itu ibadah, kawan, mereka ibadah. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Pencipta langit dan bumi yang maha besar ini mendengar kagak? Mendengar. Jadi Allah yang maha melihat hamba-hambanya yang beribadah, menyembah dirinya. Nah, bagaimana dengan mereka yang memanggil Yesus? Yesus, berikanlah kami keselamatan. Yesus mendengar enggak? Enggak. Lalu yang mendengar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ini hambaku justru menyembah kepada yang lain. Justru meminta kepada yang lain. Padahal aku loh yang memberikan kehidupan ke dia. Aku loh yang menciptakannya. Tapi yang disembahnya makhluk lain. Kenapa? Otaknya nggak berfungsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam. Yang kami puji Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Nah, itu Islam itu begitu. Tidak kami membuat karikatur, oh, Tuhan harus berupa bayi, kita cium kakinya, patungnya, kita bersihkan patungnya setiap hari Jumat, setiap hari Minggu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, itu ajaran pagan yang kayak gitu. Umat Islam duduk, mereka berdiskusi dengan Tuhannya. Umat Islam berbaring, mereka lagi mengeluh kepada Tuhannya. Dimanapun umat Islam bersama dengan Tuhannya, ini ma'akum. Makanya coba Anda lihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Pertanyaannya, Yesus pernah dilihat nggak? Dilihat. Yesus pernah dengar nggak? Didengar. Oh, dia makhluk kok, dia ciptaan. Maka Tuhan yang mengutus Yesus itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan yang maha tinggi tidak sama dengan apapun. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti firman yang dibentuk menjadi daging itu bukan Tuhan. Maka salahlah orang yang menyembah manusia tadi, apalagi yang menyembah Kristus yang datang kepada Paulus, itu salah besar. Makanya Yesus mengusir, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Saking cintanya Allah akan alam semesta ini, Allah mengutus Nabi Muhammad. Agar apa? Agar beliau Nabi Muhammad memberi peringatan kepada litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Makanya beliau diutus untuk sebagai nabi terakhir dan sebagai pengantar manusia keturunan Adam kepada keselamatan sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran itu terjaga, agar Al-Quran itu sampai kepada orang-orang yang hidup setelah beliau, pada zaman beliau dan setelah beliau. Itu Al-Quran terjaga tuh. Maka bersyukurlah saudara-saudara Kristenku, karena masih punya kesempatan bertemu dengan Al-Quranul Karim. Tinggal belajar saja. Toh Yesus diutus hanya untuk Bani Israel kok. Jadi tidak diutus untuk orang Kristen. Yesus pun mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad, ditujukan kepada rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang Tuhan kepada alam semesta ini. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau kuutus wahai Nabi Muhammad dengan bekal Al-Quran, agar dengan Al-Quran itu engkau memberikan kabar gembira, engkau memberikan kepada jalan keselamatan kepada manusia seluruhnya. Itu Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim, mensucikan manusia. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan untuk menebus manusia dari dosa, enggak. Lebih lagi derajatnya dia. Apa itu? Mensucikan jiwa-jiwa manusia. Manusia itu disucikan oleh Nabi Muhammad dengan cara diajarkan syariat hukum-hukum. Begini loh caranya supaya jasadmu bersih. Begini loh caranya supaya kau membersihkan dirimu sebelum ibadah. Begini loh caranya supaya hatimu bersih. Begini supaya pikiranmu bersih. Begini supaya akidahmu bersih. Begini supaya jasadmu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan bersih. Maka Nabi Muhammad turun, kemudian diutus oleh Allah
untuk wayuzakkihim, mensucikan manusia. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Katakan kepada siapa? Seluruh manusia. Apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi ini, dan ingin agar dosa-dosanya itu diampuni oleh pencipta langit dan bumi ini, arahkan mereka semuanya fattabi'uni, untuk ikut kepadaku. Ikuti Nabi Muhammad kalau mau selamat, kalau ingin dicintai, kalau ingin disayangi oleh pemilik neraka, kalau ingin dicintai oleh pemilik surga, maka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman, insyaallah. Tak ada lagi yang lain. Kita kan ingin dicintai pencipta langit ini. Ingin supaya kita ini diampuni dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi ini. Maka jalan satu-satunya adalah menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Yohanes 16, Bung, Anda pelajari Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13 sampai nomor 15, indikasi yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran yang akan membimbing seluruh manusia kepada setiap kebenaran. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi saat ini kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kalian terkait dengan hukum-hukum, kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Dia, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Bukan justru menghinakan aku, tetapi memuliakan aku. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, dia hanya memuliakan Nabi Isa. Memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Kristen menyebutnya Yesus. Dia adalah Nabi yang suci. Kami hargai beliau. Nah, inilah bedanya kita dengan orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kalau kita umat Islam mengaku sebagai orang yang beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Makanya dia datang mengajarkan hikmat Injil dan Torah. Itulah Nabi Isa, yang kemudian disebut sebagai Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Tapi orang Kristen mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Oke. Nabi Isa bukan Yesus, oke. Tapi berani tidak orang Kristen menanggalkan semua ajaran Nabi Isa di dalam Bible? Contoh, Nabi Isa menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Nabi Isa menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Nabi Isa menyebut atribut dia sebagai Nabi. Sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bisa enggak kemudian Kristen menanggalkan itu semua? Bisa enggak semua gereja Isa Al-Masih itu mereka rubah kemudian menjadi gereja Yesus? Enggak bisa kan? Artinya bahwa orang Kristen menerima Bible, di awal tadi saya katakan orang Kristen menerima Bible itu bukan dari Yesus. Yesus mengajarkan Injil, tapi Kristen menerima Bible dari wartawan-wartawan yang menuliskan tentang cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang Yesus. Sedangkan Yesus sendiri datang sebagai pemberita Injil. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1, dia bertemu dengan Filipus. Filipus, kesini, ikutlah denganku. Nah, Filipus ikut dengan Yesus. Filipus ikut dengan Yesus. Itu terbukti di dalam cerita yang disaksikan kemudian oleh penutur yang ada tertulis di dalam Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa tulisan kitab Yohanes itu diterima dari kesaksian seseorang. Bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes itu. Maka Filipus dipanggil kemudian. Filipus, ikutlah denganku. Nah, jadi Filipus ikut dengan Yesus bersama-sama ke Galilea. Di Markus 1 nomor 14, di Galilea sana,
Yesus dan Filipus mengajarkan Injil. Berarti siapa yang dipanggil Yesus untuk mengajarkan Injil? Menurut catatan Yohanes, yang dipanggil mengajarkan Injil itu adalah Filipus, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes ini, yang penulis Yohanes ini, bukan Matius, bukan. Tapi yang dipanggil adalah Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Filipus kemudian mengajarkan Injil Kerajaan Allah, yaitu Injil Yesus. Artinya yang punya kapasitas mengajarkan Injil setelah Yesus adalah Filipus. Pertanyaannya, mana Injil Filipus? Yang memberitakan tentang pengajaran Yesus. Tak ada, ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena Injil Filipus bertentangan dengan konsep Romawi dan Yunani. Sekira begitu saudara, kembali kepada hal yang ada di dalam Islam, bahwa di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya adalah innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil gaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Juga diterangkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Terakhir, sebagai referensi untuk saudara belajar, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Dialah yang satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini sudah pasti bukan Yesus. Karena Yesus tersentuh oleh kematian, Yesus terhampiri, Yesus seorang manusia, Yesus bisa dilihat oleh manusia, dan memang manusia melihatnya. Dan baginya lah hormat, Yesus tak ada hormat bagi Bani Israel. Bahkan orang Kristen pun tak menghormatinya. Karena kenapa? Yesus yang adalah Nabi dianggap Tuhan, berarti itu penghinaan. Selayaknya kemudian Gibran, wakil presiden, dianggap presiden. Begitu Gibran lewat, kita panggil, Pak Presiden, pasti tersinggung. Kenapa? Karena dia cuma wakil. Meskipun presiden itu level gelar tertinggi, tetapi karena dia hanya wakil, dipanggil presiden, tersinggung. Begitu juga Yesus, yang hanya utusan Tuhan, dipanggil Tuhan sebagai pencipta, maka pasti pun Yesus tersinggung. Makanya mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, terakhir, kuasa yang kekal. Di mana kuasa kekal? Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti 1 Timotius 6 nomor 16 lebih pas untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Sedangkan Yesus sama sekali berbanding terbalik dengan data tersebut. Saya kira demikian saudara. Ya, mari kita sama-sama belajar, kemudian renungkan apa yang saya sampaikan. Ingat, umat Islam mengimani Nabi tersebut yang datang kepada Bani Israel sebagai Nabi, dan kami sangat menghormatinya. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Kristen mengatakan dia adalah makhluk manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa Kristen. Dengan demikian, di mata Kristen Yesus itu sangat dihinakan, sedangkan kami, Nabi Isa di mata kami itu adalah manusia yang mulia. Demikian. Dinda Kores diambil lagi atau Bang Handi silakan. Bagaimana terakhir ini, bagaimana pertanyaan? Iya, silakan. Apa maksud itu? Apa Bang? Allah lebih dekat dengan ulat leher di surah Kahf ayat 16 itu. Itu pertanyaan mualaf. Iya. Maksudnya adalah, hei manusia, jangan kau sombong dengan dirimu. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Kamu nggak tahu jantungmu itu kayak mana cara kerjanya.
Kamu tidak tahu bagaimana saya memasang rasa pengecap sehingga kamu bisa membedakan ini manis, ini asam, ini kecut, ini pedas, ini asin. Emang lu yang pasang rasa alat deteksi rasa itu? Bukan kamu, jangan kau sombong. Kamu bisa membedakan antara warna hitam, warna putih, lagi terang, lagi gelap, lagi siang, lagi malam. Bukan kamu yang menyimpan pupil yang ada di kelopak matamu itu, di biji matamu itu. Bukan kamu yang menyimpan itu. Aku, jangan kau sombong. Hei manusia, gigimu itu tidak bersambung dengan tulang. Tapi aku cuma menancapkan di sebuah daging yang disebut gusi. Tapi kau mampu mengecam tulang-tulang kan? Kamu bisa menggigit buah-buah yang keras bukan? Kamu bisa kemudian merasakan bagaimana kau memotong dengan gigimu bukan? Lu yang pasang. Bukan aku. Jangan kau sombong. Jari-jarimu aku yang mengatur. Mana induk jari, mana telunjuk, mana kelingking, mana anak jari, mana jari manis. Bukan kamu yang mengatur. Sekiranya engkau yang mengatur, mungkin kebalik-balik. Ibu jari ada paling luar, yang telunjuk mungkin jadi anak jari, yang kelingking mungkin menjadi tempat ibu jari. Kalau kau yang mengatur, kenapa? Ente punya pengetahuan terbatas. Yang menyusun urat-uratmu, nadimu, kemudian saraf-sarafmu, kulitmu, dagingmu, tulangmu. Aku, bukan ente. Jangan kau sombong, wahai manusia. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan kau sombong sampai engkau melupakan aku, sampai engkau menyembah kepada sesamamu makhluk dan tidak menghiraukan utusan-utusanku yang turun ke bumi, mengejarkan engkau agar mengenal aku yang Maha Pencipta ini. Jangan kau sombong. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan kau yang memasang ensel di tumitmu. Bukan kau yang memasang kemudian sendi di lututmu, di pinggangmu, di rusukmu. Aku yang menyusun itu semua. Tapi ketika aku ciptakan engkau dengan biaksani takvim dalam bentuk yang paling sempurna, kau membelakangiku, kamu menentangku. Kamu malah menyembah kepada makhluk yang aku ciptakan hanya karena dia mampu membangkitkan orang mati, hanya karena dia bisa merubah air menjadi anggur, hanya karena dia bisa membuat orang buta melihat. Padahal data-data di dalam Bibelmu, makhluk itu mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tapi kau sombong. Kamu malah mempertuhankannya. Bukan kamu yang mengatur ritme laparmu. Rasa kenyangmu aku yang melahirkannya. Rasa ngantukmu aku yang memberikannya. Kamu bisa tertawa karena aku yang melegahkan hatimu. Kamu bisa puas karena aku yang memenuhi kemudian hajatmu. Kamu bisa bahagia memiliki anak. Kamu punya anak gagah, cantik, putih, bersih, hitam manis. Bukan kau yang mengukir rambutnya, bukan kau yang mengukir bibirnya, bukan kau yang membentuk jari-jarinya yang imut. Aku. Tapi kau melupakanku. Kau malah menyembah makhluk yang aku utus dengan mukjizat kepadanya. Kau menganggap itu sudah jauh luar biasa. Kau tidak memandang alam semesta ini, bahwa yang menciptakan ini tentulah sesuatu hakikat yang absolut, jauh lebih hebat daripada apa yang engkau pikirkan. Tengok jari-jarimu. Aku ciptakan engkau, tapak tanganmu berada di dalam. Tidak kubuat tapak tanganmu ada di belakang. Kamu yang mengatur itu. Tengok hidungmu. Aku buat lubangnya mengarah ke bawah. Aku tidak membuatnya mengarah ke atas. Kamu yang mengatur itu. Aku yang sudah menitipkan cahayaku kepada tubuhmu berupa roh. Sampai kapan kau akan melupakan aku? Sampai kapan? Kamu dari sesuatu yang tidak ada kuciptakan menjadi ada. Kalau kamu saja yang tadinya tidak ada menjadi ada, bagaimana aku ini yang tak berawal dan tidak berakhir? Hanya karena keterbatasan matamu tak mampu melihat wujudku sampai kau mengatakan aku tak ada. Coba kau mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, tengok ke depan.
Berapa jarak kemampuan matamu untuk melihat aku, sementara aku ini maha tinggi? Jarak 1 kilometer aja kau sudah tidak mampu membedakan warna. Kau tidak bisa menentukan satu bentuk wujud. Tetapi kamu mengingkari aku yang ada, yang mengatur bagaimana ikan kau angkat dari lautan. Habiskah ikanku untukmu? Yang kemudian memanen padimu di sawah, habiskah kemudian padiku untukmu? Yang kemudian memanen buahku di atas pokoknya, habiskah buahnya kemudian? Bukankah setiap tahun aku kirimkan musim buah-buahan? Bukankah ketika engkau kepanasan aku turunkan hujanku? Bukankah ketika engkau kebanjiran aku datangkan kemarauku? Lalu mana akal yang aku simpan di kepalamu ketika aku menyampaikan bahwa kamu berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi kau mengatakan Tuhanku itu tak ada, yang ada adalah Dia yang nuzul ke muka bumi ini menjadi bayi orok. Kemana akalmu? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu dengan ridha, dengan ikhlas tanpa paksaan, la ilaha illallah, diulangi, wa ashhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang kita bisa? Dengan kepungahan, dengan kesombongan, hanya dengan model joget kita menganggap akidah kita sudah benar. Dengan hanya bermodalkan menari tripping kita menganggap agama kita yang paling benar. Subhanallah. Berhentilah kawan. Iya saudaraku, silakan. Apakah dosa-dosa kami ini akan terampun, Bang? Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kemudian dan meninggalkan kekafirannya, maka apa kata Allah? Seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Qul lilladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Subhanallah. Makanya umat Islam itu Anda coba lihat, diperintahkan mereka tidak makan selama sebulan penuh, umat Islam tunduk setunduk-tunduknya. Mereka mau, mereka ingin merasakan betapa enaknya sarapan pagi, betapa enaknya nasi goreng, betapa indahnya kemudian makan soto Betawi di siang hari. Begitu di siang hari mereka melihat ada es cendol, ada sirup, enak. Tapi karena mereka tahu Tuhannya melihat, Tuhannya menyaksikan, Tuhannya mendengarkan, mereka tunduk. Mereka tahan perut mereka untuk tidak mereka isi. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan ini, mereka nggak makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan minum ini, mereka tidak minum. Meskipun Tuhan itu tak ada di depan matanya, tapi mereka yakin Tuhan itu maha melihat. Meskipun mereka dalam kamar seorang diri, mereka malu kepada Tuhannya untuk melakukan kemaksiatan, karena mereka tahu Tuhanku maha melihat. Itulah semua poin-poin yang justru Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang berkuasa mematikan jasad tubuh manusia dan berkuasa melemparkan masuk dalam neraka. Itu. Bahkan di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Tuhan yang telah mengutus aku. Kamu memang melihat aku, tapi kamu tidak melihat siapa yang telah mengutus aku. Artinya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Oh, jasad ini bukti. Jasad ini bukti. Jasad ini bukti, Bung. Jangan terlalu jauh. Mata ini dipakai untuk melihat. Mata alat untuk mendeteksi.
apa yang objek-objek yang ada di depan kita. Tapi anehnya nih, benda yang paling dekat dengan mata kita itu apa? Kelopak mata. Tapi kita tidak mampu melihat kelopak mata itu. Itu apa hikmahnya? Hikmah supaya kita tidak sombong. Ternyata kemampuan mata kita yang kita pakai untuk menilai orang lain itu tidak mampu melihat pupil kita, tidak mampu melihat kelopak mata kita sendiri, tidak mampu. Terakhir Bung, kita masih ingat dulu kita masih membayangkan ketika kita seorang diri senyum sendiri. Ingat masa-masa di mana kita masih bermain di dalam ayunan. Main kita dalam ayunan. Kita masih ingat, kemudian kita dalam ayunan, kita ayun sendiri, kemudian kita tertidur dalam ayunan itu. Tiba-tiba saja kita menjadi seorang remaja tangguh. Setelah kita remaja tangguh, SMA, hari-hari yang bahagia. Tiba-tiba saja kita mahasiswa. Tidak lama berselang, loh, tiba-tiba kita sudah punya anak. Tiba-tiba kemudian kita sudah punya cucu. Tiba-tiba kita ngaca. Loh, wajah saya dulu nggak kayak begini loh. Seingat saya dulu ini kenceng loh. Loh, kok bulu hidung saya, bulu kumis saya kok mulai memutih? Kok bisa berubah ya? Sekarang pertanyaannya, kalau hal yang ada pada diri kita saja ini kita tidak bisa tahan, kita nggak bisa atur ritmenya, lalu siapa kita yang ingin mengatur Tuhan? Ternyata kepada diri kita sendiri saja kita tidak bisa atur. Aku tidak mau menua, aku maunya muda terus. Tidak boleh ada yang memaksa aku untuk menua. Kata Allah, aku yang mengatur itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekalipun engkau mau muda terus, tapi tidak. Keputusanku yang berlaku, bukan keputusanmu. Manusia mengoperasi matanya, bibirnya, dioperasi semuanya biar agak muda, tapi tidak bisa. Tetap aja akan tua, tetap aja akan digilir kepada ketiadaan menuju kepada kebinasaan, masuk ke dalam kehidupan sesi berikutnya, yaitu alam barzakh. Tak ada daya kita. Tak ada daya kita. Banyak orang sombong di hadapan orang. Wah, kalian itu tidak becos kerja, bla 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 dan seterusnya. Jagoan. Begitu pulang ke rumah, mah, ya Pak, pijit betis Bapak dong, capek, lelah, mengeluh sakit-sakitan. Tidak ada daya kita, nggak ada. Mau sesombong apapun, harusnya saudara Kristen itu sadar. Yesus yang katanya Tuhan saja, was-was, ketakutan. Ya, artinya apa? Tidak ada orang sakti di hadapan Tuhan, nggak ada. Mau Karun, mau Fir'aun, mau Yesus, mau Paulus, tak ada orang sakti. Semua kita lemah di hadapan pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana caranya untuk beribadah kepadanya? Bagaimana caranya untuk berhubungan kepada Dia yang Maha Kuasa? Caranya adalah mengikuti tuntunan daripada Rasulnya. Sekarang kita mau ikut Rasulnya, nabinya. Yang mana nabinya? Satu-satunya nabi yang masih murni ajarannya sampai hari ini hanya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, tengok kalau ada yang salah, ada yang keliru, silakan pampangkan kepada kami, biar kami menjelaskan kesalahan Al-Quran itu. Tapi sampai hari ini, selevel apapun pendidikan orang, tidak akan pernah bisa menemukan kesalahan Al-Quran, kecuali hanya ngutik-ngutik, hanya ngulik-ngulik, hanya tafsir-tafsir, hanya akal-akalan terhadap terjemahan-terjemahan, baik itu terjemahan hadits maupun terjemahan Al-Quran. Tapi kalau ingin langsung menemukan kesalahan Al-Quran, belum ada. Sudah hampir 1500 tahun belum ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran. Sebenci apapun dia kepada Al-Quran, paling yang dia jelaskan cuman tafsir dia sendiri, dan itu pun yang dijelaskan itu hanya terjemahan. Hanya terjemahan, hanya akal-akalan, tidak menggunakan disiplin ilmu. Saya kira begitu saudaraku yang ingin bisa saya sampaikan. Kemudian yang pada prinsipnya Al-Quran datang untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. La ikraha fiddin. Kebenaran sudah tersampaikan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur, ingkar terhadap kebenaran itu, silakan ingkar. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Sekira begitu saudara-saudara, terkhusus saudara Gultom. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menghantarkan saudara kepada hidayah untuk masuk menjadi pengikut para nabi. Demikian. Silakan sahabat-sahabat yang lain.
Masya Allah Bang Juma, Masya Allah. Ada Gultom, ada tanggapan? Silakan Dek. Ya sudah berapa hari memang sih ya aku pelajarin, aku baca makin dalam. Nah setelah mendengar tadi kita digerakkan itu bukan karena kita sendiri. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana keputusannya Dek Gultom? Ini nggak ada paksaan lo ya. Mendengarkan suara dari mualaf juga nih. Dia mualaf belum 2 bulan nih. Nih, tapi beliau belum bisa buka diri. Ini dengerin. Masya Allah, Bang Zuma, Masya Allah, Bang Zuma, peniti saya, mata saya. Lihat dengan suaramu, gegak gembita suaramu menusuk kalbu. Setiap insan yang mau jujur, yang mau menggunakan akalnya. Ya Allah, inilah Bang Zuma. Setelah bermuah pahala, terbukti bahwa Bang Zuma di jalan yang benar. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maukah Dek Gultom malam ini ikrar syahadat? Mungkin butuh waktu untuk ini Bang Andi, untuk menenangkan diri dulu, berpikir. Hidayah itu adalah hak prerogatif setiap hamba Allah yang mau menggunakan akal, insya Allah. Masya Allah. Memang Bang Juma malam ini sangat menggetarkan sekali. Subhanallah, keren. Mungkin Ahi lagi pegang kabel listrik kali, kabel telanjang enggak? Bener Pak Nyoba, saya aja terharu Pak Nyoba, serius. Iya. Lain dari yang biasanya loh, bener. Sampai lain dari yang biasanya. Kesana gitu, oh subhanallah. Mantap. Bener ini deh Dinda, lain dari yang biasanya ini malam, bener serius. Kan tanya tadi tentang Al-Quran surah Qaf. Bisa. Iya. Berapa biji rupanya Bang Juma? Enggak, iya coba deh. Itu Al-Quran nih. Surat Qaf ya, itu. kok bisa selancar itu habis bodrek berapa biji gitu maksud saya. Kopi campur masako jiko dong. Surat Qaf itu pertanyaan dari mualaf Mbak Juma. Saya hanya menyampaikan. 16. Itu juga bisikan dari Dinda Pera tadi. Bahas ini kan dah. Gitu katanya. Lagi nangis Kurunda, lagi nangis. Iya. Kita aja mendengarkan ayat penjelasan ayat ini juga nangis kan. Makanya kita umat Islam itu ya gimana ya? Dalam beribadah itu kita ikhlas karena Allah. Bukan karena mau disanjung orang, semata-mata karena Allah. Betul. Bunda dari tadi itu merinding mendengar masalah kesombongan diri. Aduh ya Allah ya Rasul. Dari tadi nggak bisa nahan kesombongan ini. Apalagi kesombongan kepada Allah Sang Pencipta. Seperti halnya yang dipaparkan Bang Zuma tadi. Apalagi kami kayak Bang Hendi, kayak Bunda, kayak Ustaz Sugi ya, dengan usia kayak begini nih. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Bagaimana Bang Gultom? Ini Pak Dasuki gini hari dari mana berkelana gini hari baru naik? Nyeting ini tadi Bang Andi. Oh. Jadi nyeting apa ini tempat ini biar agak longgar gitu loh. Wah, bilang aja menampilkan rumah baru. Masya Allah Pak De. Bukan. Mantap Ustadku. Semoga membawakan berkah dari Allah sebanyak-banyaknya rumah yang barunya. Amin, amin, Allahumma amin. Kan lagi habis di setting ini tadi. Enggak. Pala rumah itu udah milik anaknya kok, bukan milik dia. Ini loh habis nyeting ini tadi setting. Pamer habis beli. Laptopnya 3. Habis beli meja baru, laptop 3. Nah, itu betul Bang Andi. Wih. Masya Allah Pak De. Semoga Pak De sehat selalu Pak De. Amin. Amin ya Rabbal. Itu dia yang. Amin. Yuk silakan Akhi Kaisar, iklannya dulu, iklan. Kebental dia, kebental. Tapi sekali lagi Bang Juma Jangan dilihat sekarang Bang Andi. Lihatlah 15 tahun yang lalu. Istri pun jadi musuh. melarang Pak De. Tapi sekali lagi Bang Juma melantung kayak suci Al-Quran. Saya rasa bergetar semua rumah malam ini. Bener. Allah. Bener loh. Bergetar rumah ini. Sekali lagi Bang Juma. Barusan lo aku minta terus Bang Juma Bang Haji loh. Masya Allah. Ya. Kita baca surah apa Bang Andi? Alin Syirah guruna. Kaf aja. Kaf. Iya kaf. Ya, kaf juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tetangga saya udah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك خروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في ليس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق Allahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Subhanallah. Silakan teman-teman diminum sajiannya. Yang mau minum teh silakan, yang mau minum kopi silakan, tapi di tempat masing-masing. Tapi jangan campur masako, ntar nggak bisa ngaji. Allahu Akbar, Masya Allah. Jam berapa di sana Bang Handi? 1:30 waktu Burundi. 2:30. Berarti di tempat ke 2:30 ya. Ya lanjut, sahabat mungkin ingin berdiskusi lagi dengan saudara kita Gultom. Silakan tanya jawab, diskusi pelan-pelan. Ya, kami umat Islam itu kalau ditanya tentang Al-Quran yang tujuannya memang ingin mengetahui, insya Allah kita akan menyampaikan, menguraikan sepengetahuan kita tentang Al-Quran. Begitu juga kalau kita ditanya tentang Bible, alhamdulillah para apologet Islam Indonesia ini juga belajar tentang Bible. Disiplin ilmu yang terkait dengan Bible yang dimiliki oleh pendeta pastor, insya Allah itu pun dimiliki oleh para pendebat Islam. Karena belajar Bible itu tidak ada kemudian disiplin ilmu yang harus dikuasai terlebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi penyampai dari isi Bible itu sendiri. Yang penting dibaca, dipahami, kemudian bisa memberikan pengertian berdasarkan apa yang tertulis. Tidak disalah tafsirkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak salah tafsir? Ya kita harus mendudukkan sumber. Siapa sumber? Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya? Apa yang dikatakan Yesus tentang Tuhannya? Apa yang dikatakan Yesus tentang muridnya? Apa yang dikatakan Yesus tentang penyesat? Dan seterusnya. Maka pondasi awal harus menuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Begitu juga kami umat Islam, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itulah yang menjadi pokok pondasi akidah. Nah, yang lainnya itu para ulama, para kiai, itu pasti hanya menjabarkan tentang apa yang terlontar dari ajaran Nabi Muhammad. Tidak akan mungkin keluar membentuk pengajaran baru, mencatut nama Nabi Muhammad, tapi bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan A, para ulama mengajarkan A. Nabi Muhammad mengajarkan B, para ulama, para guru mengajarkan B. Berbeda dengan di Kristen. Yesus mengajarkan A, para penulis atau para pengajar di gereja-gereja justru mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Kenapa demikian? Yaitu tadi, Yesus menasihatkan waspadalah kepada penyesat. Begitu juga di Al-Quran. Wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yukassirun. Saudara daripada orang-orang kafir dan orang-orang fasik itu adalah iblis. Mereka kemudian bekerja sama, berkongkol-kongkol di dalam menyesatkan anak keturunan Adam untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita menyembah kepada makhluk, kita sudah durhaka kepada pencipta kita. Sudah durhaka. Nah, kenapa kemudian Tuhan tidak bisa kita lihat? Ya karena Tuhan sudah memperlihatkan dirinya melalui akal. Maka akal dikasih. Kenapa kambing tidak beribadah?
Kenapa kambing tidak sujud? Kenapa monyet tidak sujud? Tidak kemudian kera ini sujud. Kenapa hanya manusia? Ya karena hanya manusia yang diberikan senjata untuk menemukan Allah, yaitu akal. Makanya dia diminta untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, menjadi pemimpin. Kenapa? Karena manusialah yang memiliki senjata untuk menaklukkan akal, untuk menaklukkan alam ini. Manusia menaklukkan udara, pesawat. Manusia menaklukkan laut, kapal laut. Manusia lah yang menaklukkan alam semesta ini. Karena manusia memiliki akal. Tanpa akal, manusia bisa apa? Coba lihat orang gila, mohon maaf. Fisiknya kuat, apapun dimakan. Jarang kita menemukan ada orang gila sakit perut. Makanannya makanan sampah. Jarang orang gila kemudian ada demam, padahal dia tidur di luar. Kenapa demikian? Akal nggak berfungsi. Jadi akal itu sebagai sinar dari pencipta untuk mengetahui adanya simbol-simbol yang ada pada diri manusia terkait dengan ketuhanan. Tengok akalnya. Padahal Bible sudah mengatakan, baiklah mari kami menciptakan manusia serupa. Tuhan Maha Pencipta, manusia bisa berkarya. Tuhan Maha Melihat, manusia bisa melihat. Tuhan Maha Mendengar, manusia bisa mendengar. Jadi dengan adanya sifat yang ada pada diri Tuhan, terbias kepada kita sebagai makhluk ciptaannya manusia. Maka sebagai manusia, jangan mau lebih rendah dari hewan. Sehewan-hewannya hewan, tidak ada hewan menyembah sesamanya hewan. Nah kita ini manusia. Masa kita manusia menyembah kepada manusia, apalagi menyembah setan? Jangan. Akal disimpan oleh Allah sebagai chip di dalam kepala kita. Untuk kita kemudian mengenal dari mana kita berasal. Nah itu dia. Oleh karena itulah kemudian ayo mari berdiskusi dengan baik teman-teman penghujat, berhentilah ya. Jangan naik ke komal kami, naik menghujat. Karena Islam itu dikatakan apa dalam Al-Quran ini? Ya ahlal kitab, Al-Quran mengatakan jangan engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kalau ada orang zalim naik ke sini, pasti kami tegas, pasti kami keras. Pasti itu. Karena itu kaidah dalam Islam. Sementara Islam itu sami'a wa ta'ala. Islam itu mendengarkan. Setelah didengarkan, mereka taat melaksanakan perintah yang dia dengar itu. Itulah Islam. Makanya umat Islam itu dengan mudahnya jihad. Ketika ada musuh datang memerangi untuk mengambil hak kita, Islam pasti angkat senjata. Nah itu agama jihad. Kenapa? Karena Islam datang untuk menghancurkan kemudian kesombongan, keangkuhan, kepungahan anak manusia. Nah Islam datang untuk memperbaiki itu semua. Saya kira begitu. Para guru saya yang ada di sini, silakan diambil alih kelas kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan pada subuh hari ini, utamanya untuk saya pribadi dan juga kepada teman-teman semua. Demikian, silakan diambil alih. Mungkin ada iklan dulu dari teman kita. Makasih. Mantap. Tidak ada juga air minumnya di sini. Tidak ada Tommy juga cemilannya. Habis Tommy rokok. Yang jelas malam ini membuat kita sebagai umat Islam ya bergetar. Lain dari yang lain yang biasanya. Di luar sana yang belum memeluk Islam, insya Allah terpanggil. Terutama saudara kita Gultom. Nih bang, air minum, Bang Juma. Tua itu tua. Wih, serius loh. Iya. Itu namanya pengki. Itu namanya pengki. Pengki apa sih namanya? Bukan pengki, bukan apa sih? Lupa gua. Dulu cere. Dulu kakek saya wudhu pakai tempat begitu malah wudhunya. Kendi namanya. Ya kendi ada soalnya. Itu tempat wudhunya kakek saya itu. Ya masa mengeram apa ya lombok. Jadi airnya itu disimpan, air sucinya itu nggak boleh bercampur dengan air yang lain. Itulah yang dipakai wudhu sama istrinya berdua. Ganti-gantian mereka pegang. Waduh, benda-benda bertua itu, akhi, yang sampai keluar jin. Itu lebih segar. Minum pakai itu lebih segar katanya. Daripada ditaruh di botol aqua apa, ndak enak. Itu segar rasanya. Itu dimasak dulu airnya. Iyalah. Bukan air apa, air galon. Bukan. Orang Pak Ade minumnya air radiator kok. Enggak, Bang Adi. Itu yang dipegang Pak Desugi itu pendi.
Pendi. Oh si Candy. Oh si Candy kurang asam. Pendi Aceh. Air radiator. Dari mana ngambil air radiator apa air AC yang jatuh itu Pak De? Jangan Pak De. Mentang-mentang meja baru dipamer. Pokoknya enak deh, pokoknya enak. Ya semoga Pak De sehat selalu Pak De. Amin, 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 Bang. Terus jangan melupakan kita-kita Pak De. Jangan bersolo karir. Enggak lah, mana pernah solo kalir saya. Ada Pak De nah ini yang pertama sama Bang Juma dulu sama Pak De dulu ya di grup Facebook ya Pak De. Berjuang kita belum gabung waktu itu. Enggak tahu Bang Andi waktu itu ya kita masih sendiri-sendiri, nanti jumpa di grup kayak gitulah, jumpa di grupnya Pondok Edi Prayitno di Islam apa di apa ya mualaf bergerak atau apa sih dulu itu lupa aku. Banyak sih grup-grup itu dulu. Nah, jumpa disitulah. Yang namanya juga masih lewat tulisan. Kita mulai akrab itu ya di ini. Grup WA. Di WA, grup WA mulai akrab gitu. Aku itu netizennya dulu Bang Juma. Pertama kali Bang Juma pakai VN ya itu berhadapan dengan Samuel tuh. Itu pertama kali saya dengar suara beliau itu. Wah, setelah bertahun kita di Facebook ya. Iya, itulah baru dengar suaranya di apa itu. Waktu Samuel ngaku-ngaku nginjil di misionaris. Ya. Itu banyak memberkatkan orang Arab. Itu pertama kali Aki bersuara kan? Betul. Betul. Saya pertama kali bersuara itu debat sama ini Luka Tambunan, Agus Harifa. Terus siapa itu di grupnya Luka Tambunan. Terus dimasukkanlah ke grup apa itu. Kedua Master atau grup apa dulu itu. Nah itulah baru ketemu Bang Juma di situ di grup itu. Wih ketemu lagi pikirku. Saya dulu paling kesel sama Bang Juma jadi netizen jadi YouTube. Ini orang Makassar kok tidak pernah marah ya. Sudah dikata-katain sama Kristen. Panas saya itu Bang Juma dulu mendengar. Ini orang siapa sih kok? Ada Rion. Iya. Udah dibilangin begini begitu, saya nggak usah ulang ya. Suatu saat saya ketemu ini orang ini, saya marahin dia gitu loh. Orang lo dikata-katain sama OT diem aja santai gitu. Ya itulah mulai saya mau cari, pokoknya saya mau bergabung. Nah alhamdulillah ketemu di grup WA itu, mulai dari situ. Tapi yang saya herankan gini Aki, kayak Gus Mendem ini kan orang-orang cerdas ya, nggak pernah mau keluar dari Facebook. Ya itu dia, Lukmanul Hakim, ingat? Lukmanul Hakim, Gus Mendem, terus siapa? Hamidun, pandai bahasa Ibrani dia. Masih di situ masih ada di Facebook sampai sekarang, iya. Hamidun masih ada. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar Yoga? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Pera. Assalamualaikum semua jemaah inspirasi. Iya deh. Bang Pera, Bang ini juga assalamualaikum. Bang apa namanya? Waalaikumsalam. Itu. Pokoknya itulah. Apa itu deh? Lucu juga sih Yoga. Coba openkan kau apa Yoga? Kangen aku lihat wajahmu. Coba gini Yoga, kamu ini Yoga ini Gultom tadi sudah tercerahkan oleh Bang Juma. Mendengarkan penjelasan Bang Juma beliau menangis. Coba lu tanya dia. Bangun tidur aku. Kau udah balik lagi sama Olan? Jangan ditanya itu Pak De. Jangan ditanya itu Pak De. Oh ya udahlah, nggak boleh ditanya katanya. Yoga tanya Gultom Yoga. Bagaimana tanggapanmu? Apa Bang Bang Andi? Nggak tahu apa yang kutanya. Apa pembahasannya? Emang siapa Bang Gultom ini? Beliau masih Kristen tapi apa namanya ya, tersentuh hatinya mendengarkan penjelasan Bang Juma gitu. Iya betul. Nggak apa-apa Bang Gultom, nggak ada Tuhan Yesus itu, zombie itu. Nggak boleh kasar-kasar
Nggak boleh gitu. Kalau udah mualaf nggak boleh. Jangan. Kita harus merangkul. Harus kita rangkul gitu kan. Coba kita tanya Dek Gultom apa kesimpulannya Dek Gultom mendengarkan penjelasan Bang Juma. Dek Gultom dulu deh, silakan. Ya, sebelumnya aku merasa bersalah ya. Di room ini sekitar ada 4.400 orang ya. Tadi sempat aku menghujat. Gak apa-apa Bang. Di komal saya semua manusia itu saya rangkul semuanya. Ya. Terus dulu. Ustadz palsu. Ya, minta maaf yang sebesar-besarnya sama Bang Juma. Aku salah berbicara, salah ketik. Bang Gultom, aku mau nanya dulu Bang, sama kamu Bang. Tapi benar kan Bang tersentuh hatimu kan Bang? Tapi jangan kau seperti ular beludak Bang, ada kayak gitu dibuat-buat lo. Ya, tapi ku harap kau tersentuh betul-betulan dari hati kecilmu. Jangan karena ada orang ular beludak banyak kan. Mudah-mudahan memang tersentuh hatimu, amin ya Allah. Ya memang nih sebelumnya aku memang sudah mencari-cari ya, bertanya, dan aku baca ya, kalau kita pikir logika pakai akal dan tidak mengimani saja, memang itu di luar kepala gitu. Pernah waktu satu malam itu ada tuh aku naik di room ini. Nah di situ aku mendengar, mencoba untuk membuka pikiran, dan mulai saat itu aku bertanya kepada ahli yang Alkitabnya. Tapi di situ aku bertanya, jawaban itu memang tidak bisa masuk di akal kita. Dan malam ini ya mungkin tersentuh di hatiku mendengar semua kata-kata Bang Juma. Mungkin tuh kedepannya aku bisa masuk ke Islam. Tanpa disadarin tadi memang tuh dari hati benar itu tersentuh, tanpa disadari air mata itu jatuh sendiri. Salah apa selama ini aku? Banyak dosa yang telah aku perbuat. Astaga, sampai gemetaran badanku ini. Ya, yang aku harapkan, aku butuh bimbingan bila mana aku nanti sudah masuk di agama Islam. Itu saja yang kuharapkan. Mantap. Allah Bang Gultom, DM aja kontak WA-nya sama saya. Nanti kita bisa sharing-sharing gitu kan. Sama layaknya seperti
si Hinor. Itu kan Hinor di awal-awal itu ketika sama ini kakaknya nih yoga ini Olan ini Roh Kudusnya ngeri di awal-awal itu mereka itu. Roh Kudusnya kuat. Apa kau bang? Roh Kudusnya kuat. Itu di awal-awal. Tetapi mereka itu semua saya rangkul. Gitu kan. Ayo sini kita ngobrol pelan-pelan, santai gitu kan. Kita betul-betul aktifkan dulu akal. Gitu, aktifkan akal. Ketika iman dan akal itu dalam suatu ajaran bertolak belakang, berarti ajaran tersebut bukan ajaran asalnya dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita akal untuk bisa mempelajari ajaran tersebut, apakah ajaran itu asalnya dari Tuhan, yang betul-betul Tuhan, atau ajaran itu akal-akalan. Kan gitu. Jadi ketika kita betul-betul mempelajari suatu keyakinan, tolak dasar kebenaran itu ada pada iman, sama halnya kita membenarkan bahwa di dunia ini ada 5 atau 6 Tuhan yang berbeda dengan pengajaran yang berbeda-beda, kan gitu. Makanya Bang Gultom, saya selalu berikan pandangan bahwasanya kenapa Tuhan itu selalu memberikan kita pilihan, selalu memberikan kita pilihan untuk memilih. Bahwasanya pilihan ini adalah salah satu ujian bagi kita, gitu kan. Yang kita tahu bahwa utamanya di Indonesia ada 5 atau 6 keyakinan yang betul-betul diakui. Tetapi di sisi Tuhan tidak mengakui. Kalau kita berbicara konsep Tuhan sebenar-benarnya, kan gitu ya Bang Gultom ya. Jadi kalau saya pribadi, kenapa Tuhan memberikan kita pilihan, ya itu sama layaknya Tuhan memberikan kita suatu ujian. Tuhan itu tidak pernah memberikan kita jawaban yang jawabannya, ya pertanyaannya yang memiliki jawaban esai. Pasti selalu memberikan jawaban kepada kita berupa multiple choice atau pilihan ganda. Nah setelah itu biarkan kita yang memilih, gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa memilih yang mana ajaran yang betul-betul ajaran itu asalnya dari Tuhan. Nah akal yang memilih tersebut, akal yang menentukan, kira-kira di antara 6 ini pasti ada satu yang betul-betul sumbernya ajaran dari Tuhan. Gitu Bang Gultom. Karena sifat dasarnya manusia itu Tuhan memberikan buku panduan atau manual book, sama seperti handphone punya buku panduan, sama seperti kendaraan, motor, mobil punya buku panduan. Ya begitupun kita sebagai layaknya manusia punya pun buku panduan. Salah satu buku panduan yang kita yakini adalah kitab suci. Nah kita lihat, kita pelajari dari kitab sucinya, gitu kan, yang dipaparkan tadi sama Bang Zuma. Ada beberapa tadi, wah luar biasa pemaparan dari beliau. Nah disitulah kita deteksinya menggunakan akal. Tolak ukur suatu kebenaran itu bukan kepada pendeta, bukan kepada siapa-siapa, tetapi tolak ukur adalah di akal kita yang betul-betul menemukan kebenaran itu adanya di mana. Dan akhirnya pelan-pelan, walaupun doktrin sekuat apapun yang kita miliki, ketika hidayah datang tepat pada waktunya, seakan-akan doktrin itu hilang seketika.
dan hidayah itu langsung masuk ke dalam hati kita. Kalau kita cek di anatomi tubuh, Bang Gultom, anatomi tubuh, di mana di dalam anatomi tubuh itu ada yang namanya hati. Kalau kita cek bahwa hati ini ada satu titik lubang, di mana lubang tersebut itu yang namanya kolbu. Hidayah itu masuk di dalam kolbunya setiap manusia yang betul-betul yang menerima kebenaran. Kurang lebih seperti itu, Bang Gultom. Ya, seperti yang disampaikan Bang Juma tadi, dia bilang manusia itu dia gerakan bukan penggerakan dari kita sendiri, tapi Sang Pencipta. Begitu Bang Juma? Ada nggak suaraku? Ada. Lanjut Bang, lanjut. Lagi bikin kopi. Nah mungkin ya tergeraknya hati ini ya mungkin Sang Pencipta yang menampar hati ini. Alhamdulillah ya Allah, nikmatuka ya Rabbi, naskuruka ya Allah. Udah mau syahadat Tom? Oh belum ya? Belum. Mau tapi jangan saat ini dulu Bang. Oh alhamdulillah, mantap. Nanya lah aku dulu sama kamu Bang. Iya. Boleh Bang? Iya. Gini loh, biar dipahami dulu kan sama oten-oten di bawah sama orang-orang dan orang-orang yang lain lagi itu kan. Islam itu tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk Islam, itu pertama. Ya, itu tidak ada itu. Harus dalam hati kita itu, tanpa dipaksa pun itu. Jangan karena bukan paksaan Islam itu kan itu. Gini loh, banyak yang terjadi loh Bang. Dia menangis lah, yang inilah, yang itulah. Banyak aku temui itu. Nanti ujung-ujungnya dia mencari informasi. Terus abis itu nanti dia ini ular beludak. Banyak kayak gitu Bang. Tapi mudah-mudahan kau memang tulus dari hatimu kan. Berdoa aku untukmu. Semoga kau mendapatkan pencerahan. Kalau memang kau berminat untuk masuk Islam, tapi dari hati kecilmu, bukan dengan paksaan siapapun itu. Dan jangan kau jadi ular beludak yang mengadu domba sana sini. Ku harap ya, mudah-mudahan, amin. Tidak. Kalau ini ya bukan paksaan, tapi ini hati yang tersentuh, yang seperti yang dibilang, ya aku merasa itu ya seperti tamparan yang dibilang Bang Juma tadi. Kita ini diatur oleh ritmenya Tuhan. Adila Gultom ya, itu kalau di dalam Islam hidayah Allah itu sudah menghampiri Adinda. Sekarang tinggal di Adindanya bagaimana membuka lebar-lebar pintu hatinya untuk menerima kebenaran yang benar. Itu aja. Bagaimana membuka pintu hatinya lebar-lebar menerima kebenaran yang benar. Hidayah itu, hidayah Allah itu udah menghampiri. Nah, cuman satu tadi, kalau Bunda benar-benar berharap jangan sampai apa yang dikatakan yoga tadi. Itu aja. Kami ikut berdoa, mudah-mudahan Adinda Gultom bisa menjemput hidayah Allah itu. Amin, amin, amin. 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 Iya. Jadi sama seperti macam Hinor ya, Bang Gultom ya. Saya ceritakan ini sedikit si Hinor. Di mana si Hinor ini di awal ketika dia berdiskusi pertama kali sama saya itu betul-betul
dia masih kekeh gitu, tidak ada niat, nggak ada niat untuk mau syahadat, nggak ada kepikiran gitu. Akhirnya pertemuan kedua ketika ngobrol sama saya sudah mulai ada titik terang gitu, sudah mulai ada titik terang untuk sama yang kamu katakan tadi, untuk minta diarahkan, ya kan, minta diarahkan, tunjukkan kira-kira siapa Tuhan kita ini sebenarnya, apakah Tuhan kita sama atau berbeda, gitu kan, tanpa ada paksaan. Saya belum, tidak ada kata-kata saya yang terucap kepada dia untuk ayo login, ayo asyhadu, tidak ada. Yang saya katakan sama dia, gunakan akalmu, cari kebenaranmu, biarkan kebenaran itu datang kepadamu, dan ketika kebenaran itu datang jangan kau lepaskan, kau ambil kebenaran itu, ambil, pegang kuat-kuat, pegang erat-erat kebenaran itu, sampai kebenaran itu akan mengantarkanmu di tempat tujuanmu. Akhirnya tidak lama kemudian tadi pagi kita nelponan 1 jam. Tadi pagi kita nelponan sama 1 jam sama dia. Saya katakan sama dia gini, Dek, kalau kamu tahu bahwa Tuhan kamu sebenarnya, agama yang mengantarkanmu, agama yang benar, ajaran yang benar akan mengantarkan kau kepada Tuhan yang benar. Bagaimana caranya kamu bisa sampai kepada Tuhan yang benar kalau ajaran yang kau jalankan itu ajaran yang keliru? Gitu kan? Sama seperti kereta. Kereta kalau berjalan di atas tanah pasti nggak sampai kepada tujuan. Tetapi kalau kereta itu berjalan di atas rel pasti kau akan sampai kepada tujuan. Gitu kan? Nyambung dia langsung. Akhirnya saya katakan sama dia gini, dia bilang gini tadi, Hinor, tadi kan yang syahadat, si Hinor, dia bilang gini, oke lah bang, kalau begitu saya pelajari lebih dalam lagi, gitu kan. Saya tanya lagi sama dia, kenal nggak Deddy Corbuzier, gitu kan, kenal bang, lebih hebat mana Deddy Corbuzier atau kamu? Deddy Corbuzier. Lebih cerdas mana Deddy Corbuzier atau kamu? Deddy Corbuzier. Lebih tingkat popularitasnya lebih tinggi siapa? Deddy Corbuzier atau kamu? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sebelumnya dia keyakinannya apa? Kristen. Gitu kan? Nah, sekarang dia keyakinannya apa? Islam. Apakah ketika dia masuk ke dalam Islam apakah langsung login? Tidak. Pasti dia berpikir dulu. Dia berpikir, dia gunakan akalnya dulu. Nah, kan gitu. Akhirnya saya katakan sama dia, kira-kira Deddy Corbuzier ini sebelum dia berpikir untuk memeluk agama Islam, kira-kira dia pelajari tidak keyakinannya? Dia pelajari. Nah, ketika dia pelajari dan dia paham, akhirnya apa yang terjadi? Dia bertahan atau dia login? Dia login. Akhirnya saya katakan sama Hinor, kalau Deddy Corbuzier sudah mempelajari keyakinannya, memperdalam keyakinannya, dan dia betul-betul paham tentang keyakinannya, akhirnya memutuskan bukan bertahan, melainkan dia pindah. Dan apa statementnya Deddy Corbuzier? Bang Deddy, kenapa kamu memilih agama Islam? Apa yang dikatakan beliau? Yang dikatakan Deddy Corbuzier, karena agama Islam adalah ajaran yang masuk akal, tidak bertentangan dengan akal sehat. Itu kata beliau. Tidak lama kemudian saya katakan sama si Hinor, kan ini masih ngobrol berdua sama dia. Apa dia bilang? Saya bilang sama dia, kalau Deddy Corbuzier sudah login, cukup Deddy Corbuzier yang mewakili kamunya. Kalau Deddy Corbuzier sudah cukup mewakili kamunya, Dr. Richard dan lain-lain semuanya, termasuk yoga, termasuk dan lain-lain semuanya sudah mewakili. Ya, ada apa dengan kamu? Kau mau mencari kebenaran sampai kapanpun itu, kebenaran ya tetap kebenaran. Tidak lama kemudian apa dia katakan? Ya udahlah bang, kalau gitu
apa yang dikatakan Bang Inspirasi sudah masuk akal semua, ya apalagi saya tunggu. Syahadatkan saya sekarang, Bang. Detik ini syahadatkan saya sekarang. Lewat WA. Tidak lama kemudian saya telepon Ustaz Hanafi. Gitu kan? Saya kontak Ustaz Hanafi. Akhirnya kita ngobrol bertiga sama Ustaz Hanafi tadi pagi. Jadi saya, Ustaz Hanafi sama Hinor, bertiga kita. Saya ceritakan Ustaz Hanafi gini. Tidak lama kemudian adik kita ini minta disyahadatkan. Sudah selesai. Syahadat lewat WhatsApp kita bertiga langsung. Jadi adik Hinor ini sudah muslim tadi pagi. Syahadat yang disyahadatkan sama Ustaz Hanafi. Dan kita ikrarkan kembali di Komal. Dan tadi siang itu sholat Jumat pertama kalinya Hinor, dan dia menghampiri temannya, bro, saya sudah muslim, tidak Kristen lagi. Saya komunikasi sama dia dari sejak 6 Januari sampai ini malam. Ini malam dia mengikrarkan diri untuk bersyahadat. Saya komunikasi sama dia dari sejak 6 Januari sampai detik ini. Itu kurang lebih 25 hari saya tangani dia. Tiap hari bertanya. Ya, tugas saya adalah menjawab dengan ya penuh kesabaran, tidak menggebu-gebu. Kenapa? Karena semua hidayah itu datang tepat pada waktunya, tanpa harus kita paksaan. La ikraha fiddin. Gitu Bang Gultom. Cuman terakhir yang saya katakan sama dia, ingat, umur itu nggak ada yang tahu. Gitu, yang namanya umur nggak ada yang tahu. Betul itu. Kapan saja kita bisa mati. Betul ya, Dek Yoga ya? Betul itu. Gitu, saya tanyakan sama dia. Umur itu nggak ada yang tahu. Bisa saja 1 jam ke depan, bisa saja besok atau minggu depan. Kita nggak tahu. Jangan sampai mati kau dipukul pakai palu, ya kan? Yoga. Apa? Jadi waktu yang kita punya cuman sekarang ya, Yoga ya. Belum betul, tahu Bunda. 1 jam ke depan kan? Iya, 1 jam betul. ke depan belum tentu. Yang kemarin nggak punya kita lagi waktunya. Belum tentu betul. besok, 1 jam ke depan pun belum tentu. Gitu. Iya betul itu Bunda. Umur nggak ada yang tahu. Ada orang yang bisa dikatakan sehat dari segi jasmani, tetapi tahu-taunya tidak lama kemudian ada pemberitahuan, berita duka, inna lillahi wa padahal sehat. Iya kan? Padahal sehat. Ya seperti itulah. Yang namanya ajal kita nggak tahu. Gitu Bang Gultom kalau saya pribadi. Apakah kamu memilih mati dalam kondisi kafir atau mati dalam kondisi beriman atau muslim? Gitu Bang Gultom. Pasti nggak mau kafir Bang. Nah itulah makanya. Gitu kan. Akhirnya ketika saya ucapkan seperti itu ke Hinor, dia bilang gini, bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam? Gitu kan. Kalau kau mati dalam kondisi kafir, ya tidak selamat. Tetapi kalau kamu meninggal dalam kondisi muslim, insya Allah kau akan selamat. Apalagi setelah kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba kau keluar, kecelakaan, meninggal di tempat, surga langsung. Otomatis itu 1 miliar %. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan jaminan.
Bukan kita yang sebagai manusia, tetapi Allah yang memberikan jaminan bahwasanya bagi siapa yang mu'alaf, layaknya seperti manusia yang baru yang lahir, seperti bayi, bersih tanpa noda. Dosa-dosamu yang lalu-lalu itu dihapuskan, dan semua amal kebaikanmu itu akan menjadi pahala. Dan ketika ajal itu sudah tiba, ya, saya pribadi kalau ada yang mendapatkan seperti itu, saya merasa iri. Iri saya. Nah, ada apa dengan kita yang sudah dalam kondisi muslim tetapi merasa suci, merasa tanpa dosa? Dan ada apa yang betul-betul yang kita katakan dia banyak dosa, tetapi ketika dia mu'alaf, dosanya hilang, pahalanya terhitung dan luar biasa. Dan ketika pahalanya terhitung, wah, ngeri. Ngeri. Auto surga itu. Gitu Bang Gultom. Tetapi saya pribadi ya, dan kawan-kawan yang lain termasuk Bang Zuma, saya pribadi tidak punya otoritas untuk memaksa Bang Gultom. Kenapa? Karena ya kembali ke Bang Gultomnya lagi gitu. Betul. Tanya lagi Bang, tanya lagi. Mungkin ada yang menjadi ya penghalang atau menjadi kayak macam suatu pertimbangan atau gimana. Insya Allah kita bisa berikan solusi. Gitu, abangku. Bang Gultom ini asli mana kalau boleh tahu? Medan Bang. Oh, Medan juga, sama kok Dek Yoga. Medan juga dia. Medan juga kau Yoga. Medan juga dia. Masalahnya ada dua nama Gultom. Ada dua nama Gultom, sama namanya Gultom, dan dua-duanya ini sama posisinya. Lagi mencari kebenaran juga. Sama juga namanya, Gultom juga dia namanya. Dari Medan juga dia. Gitu, entah yang mana duluan, antara Gultom malam ini atau Gultom yang lagi di luar gitu. Tetapi semua kembali ke kamunya lagi Bang. Saya pribadi tidak ada gitu. Kenapa? Karena ya tergantung dari hati yang terketuk. Iya. Gitu kalau saya, hati yang terketuk. Walaupun ceritanya ini malam Bang Gultom nangis, terharu, tersuduh-suduh dan segala macam, gitu kan. Kadang hasil itu harus diiringi dengan tindakan. Gitu loh Bang Gultom. Tetapi ketika Bang Gultom memilih untuk gimana ya, itu kembali ke Bang Gultomnya lagi, gitu. Karena tugas kita di sini hanya memberikan jalan, hanya membuka pikirannya Bang Gultom. Bang Zuma memberikan pencerahan, memberikan jalan, gitu. Semua kembali ke Bang Gultomnya lagi, gitu abangku. Naik aku Bang jaringan tadi. Wah, alah wajah. Mati lah kita.
naik kena si yoga itu. Tapi teman-teman tolong tep-tep layarkan ya. Udah masuk itu si cepek itu dengan pasukan gerobak pasirnya. Oh di Baban ya mamnya si cepek ini. Bawa pasukan dia loh. Itu mbaknya aku tak. Mungkin karena ingat di 2 tahun yang lalu ku giling dia. Masih hidup kawan ini pikirnya. Sampai halus giling cabenya. Ih, parah kali memang dia, Bah. Bang Handi yang ditombak dia, aku yang jatuh. Ya Allah, terima kasih Kak Nora. Itu Bang Gultom, kita santai aja, lepas, ya kan, lepaskan semua beban pikiran, gitu. Anggap kita ini teman lama yang belum pernah ketemu 10 tahun, tiba-tiba ketemu, saling rindu, saling sapa, gimana kabar, apa, gitu-gitu. Kira-kira apa yang menjadi kendala, penghalang atau apa? Ya insya Allah kita bisa berikan gitu pencerahan atau petunjuk ke depannya. Gimana Bang Gultom? Takut kau disunat, Le. Leku, kalau aku dulu disunat masih pakai benang, Le. Kalau zaman sekarang 3 hari sudah bisa main futsal kau, Le. Serius? Oh iya, 3 hari betul. ya? Betul, pakai benang, betul. Kalau dulu pakai benang aku, Le. Ngeri. Kalau sekarang enak gitu. Kayak digigit semut, nak, katanya begitu. Serius aku. 2 hari sudah bisa main badminton, 3 hari sudah bisa main futsal. Apalagi sebentar lagi, Le, mau bulan puasa, Lekku. Mau bulan puasa sekarang, jemput hidayah itu. Aku sudah tahu ya, fitrah hidayah itu sudah dekat samamu, makanya tersentuh hatimu. Kalbumu berlinang, makanya tercurahkan dari air matamu tadi. Paham aku. Samanya aku kayak kau, Le. Tapi ngeri aku, Le. Aku tuh sama kayak Yesus dulu. Dikejar-kejar. Taunya aku mungkin karena keluargamu ataupun karena kerabatmu. Udah pahamnya aku di situ, Lekku. Nanti dimusuhi sama gerejamu, dimusuhi sama keluargamu. Paham sekali aku itu. Pasti itu. Sama kayak aku bilang, udah paham aku di situ. Jadi mungkin bagi yang mereka yang tidak tahu, ya jangan dipaksa dulu. Saya juga begitu, Lekku. Keras, Lekku. Selain Yesus, aku kena tombak juga nih aku, Lek, dulu. Kena tombak aku dulu. Tapi nggak tentara Romawi yang nombak, hula-hulaku. Serius itu, serius. Iya, betul. Udah banyak aku ceritain deh kalau soal kisahku di mana dulu dari Katolisme, monoteisme, terus aku ke satanik. Setelah satanik semua sudah aku pelajari yang namanya bagaimana, semua macam bla bla bla. Akhirnya aku ya berserah diri, surrender. Pakai akal dan logika. Karena kebenaran itu kita sendiri yang menentukan. Bukan karena dogma dan doktrin, enggak, salah. Nggak ada itu. Kita udah dewasa berpikir. Mana yang benar buat kita, kita pilih. Mana yang salah, jangan menipu diri. Kebanyakan saudara-saudara RT 16 ini udah tahu, tapi belum berani untuk jujur kepada diri sendiri. Terpaksa menipu diri sendirinya. Agar apa? Memenangkan keegoisannya. Itu. Kalau ilmu psikologinya, memenangkan keegoisannya. Bahwasanya pembenaran akan aku sampaikan. Pembenaran bukan kebenaran. Dipertahankan itu pembenarannya. Beda dengan akal logika, Lekku. Jadi begitu. Gultom tentang setiap zamannya. Oh iya, Pangeran. Nggak, dikit aja. Nanti lanjut lagi. Pengen nanya dikit aja. Kalau di perjanjian baru, Tom, Allah Bapa atau Yahweh ini
Dia tahu nggak Yesus itu disalibkan? Tahu nggak dia? Enggak. Tepat dugaanku. Lanjut. Jadi gitu Le. Seperti kutipan Bang Zuma tadi. Al-Quran menantang setiap zaman. Al-Quran menantang setiap kezaliman. Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah larangan, dan ilmu pengetahuan. 1500 tahun sudah Al-Quran. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang. Cari di dalamnya satu kesalahan, paparkan. Itu karena begini, tulisan 4 buku yang di Bible itu hasil penyelidikan, bukan wahyu, bukan firman Tuhan. Semua dari narasumber tulisan wartawan, tutorial cita, angan-angan, dan harapan. Namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan. Banyak kafir selalu umbar-umbar ajaran kasih, namun tidak sesuai dengan kehidupan aplikasi. Tertulis jelas dengan kitab kau punya isi, kejahatan dikasihi, kebenaran kasih mati. Kafir bangga menyembah lambang kutub dan menobatkan Tuhan tergantung terkutuk. Kafir bangga Tuhan diracun, ditombak, dan dicambuk, memastikan konsep penebus dosa yang setumpuk. Pagan-pagan limba Roma Yunani, kafir sesat mengikuti dan imani. Dengan dogma 7 kali konsili, menetapkan Tuhan mati dihidupkan kembali. Kejahatan penjajah itu didasarkan doktrin agama dengan inkuisisi otoriter featuring dogma. Kutipan ayat pendukung kejahatan tercipta menetapkan glory gospel gold genosida. Antisemit goresan tangan Martin Luther menginspirasi bocah nakal penjahat Hitler. Dengan menciptakan perang dunia martir, penjajah menyerang dengan bergantian counter. Nah, ini kata-kataku harus koresapi. Harus koresapi. Di kitab kafir Tuhan memusuhi iblis, dan Tuhan menyesal filu menangis miris. Sungguh berperan Tuhan yang pesimis, membuat perjanjian manis dan tertulis. Dahsyatnya luar biasa Tuhan penguasa dunia yang dilemparkan dari kubur bawah tanah. Sesosok iblis yang menyesatkan manusia, kafir bangga menyembah dan imani saja. Malaikat jurang maut adalah raja dunia yang menyatakan dirinya Alfa dan Omega. Kitab berkata iblis dipresto di dalam goa seperti anak manusia yang wajahnya berbeda. Itu tadi kutipan dari Bang Zuma, cuman saya jadikan syair. Jadi teka-teki iblis tercipta tebak-tebakan. Markus bertemu bingung dan penasaran. Tiba-tiba muncul di antara segerombolan, ragulah hati dan di otak jadi pertanyaan. Ya gitulah Iku. Silakan stay tune. Lanjut Pangeran Kores. Tapi memang harus sunatkah itu kita? Wajib laiku. Sunat itu gini, kita bawa ke ini aja dulu ya, nanti bisa diterangkan Bang Zuma. Aku mendefinisikannya dari ilmu kesehatan. Ya, kita diwajibkan mensucikan, kita Islam, agama Islam, manusianya Muslim, itu diwajibkan untuk bersunat. Nggak ada sunat hati. Sunat kulub itu dibuang. Karena di ilmu kesehatan banyak bakteri-bakteri plankton, musuhnya SpongeBob, yang ada di beberapa kepala kombet kita itu menjadi bakteri penyakit. Penyakit di situ, Lego. Wajib itu di kesehatan. Kalau untuk di keislaman itu kita mengikuti yang namanya milah Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami. Itu wajib bersunat. Bahkan layak kalau pergi ku kasih ongkos gratis pergi ke Israel,
Belum sampai Laik turun dari Kopaja, Laik nggak boleh turun ke Israel itu loh. Nggak boleh turun Laik, karena Laik udah masih berkulub. Nggak bisa Laik menginjakkan tanah suci mereka, apalagi yang namanya masjid. Terkecuali anak yang belum akil balik, boleh. Gitu Laikku. Kalau mau lebih paparannya lebih mantap, silakan Pangeran Kores. Apakah diwajibkan untuk bersunat kepada lelaki muslim? Silakan Pangeran. Ustaz Sugi. Lanjut. Lanjut lah, siapa ini? Aduh. Aku nanti kayak, bukannya Ustadz aku masalahnya. Aku ini Algojo masalahnya. Algojo aku. Iya. Itu memang kalau menurut kesehatan, di mana di ujung kulub itu tempatnya bakteri di situ, jadi memang harus dibuang. Tetapi di sisi lain, pemahaman dari teman-teman kita yang di sebelah itu disunat bukan karena suatu keharusan, tetapi mengambil dalil dari kesehatan gitu. Tetapi kalau kita di Muslim, Bang Gultom, itu wajib disunat di luar dari mila Ibrahim. Tetapi ada yang namanya sistem saluran pencernaan ini yang dialiri melalui alat kelamin kandung kemih, ya kan. Ketika kita buang air kecil, itu kadang air seni itu masih tersimpan di ujung kulub gitu, tersimpan, kecuali kalau dipelintir, tapi pelintirnya pelan-pelan, jangan ditak, sakit itu gitu, itu kan. Ada dalilnya itu di kitab sucinya itu. Nah, kalau masalah dalil di dalam Al-Quran itu untuk mengikuti perintah gitu, perintah milah Ibrahim, di mana milah Ibrahim itu memang ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu awalnya yaitu ajaran untuk bersunat gitu. Dan kalau kita merujuk kepada budaya-budaya orang-orang yang ada di Jazirah Arab, itu semua ya bersunat di Jazirah Arab, ya bukan Arab Saudi, tetapi di Jazirah Arab mereka itu semua bersunat gitu, semuanya disunat. Para nabi sebelumnya, utusan sebelumnya itu disunat. Di luar dari itu ada yang dalam kondisi keajaiban, ada yang ketika dia lahir dalam kondisi bersunat, ada yang seperti itu. Tuh monitor tuh Ustaz Sugi. Ya, monitor. Saya tambahin sedikit ya. Lanjut Pak Deh. Ya, jadi gini. Kenapa di Al-Quran itu tidak ada perintah langsung untuk sunat? Nah, ini yang kurang dipahami oleh kawan-kawan Kristen. Al-Quran itu turun kepada orang yang sudah bersunat. Tidak ada satu orang Arab pun tuh nggak sunat tuh nggak ada. Baik mereka yang Kristen, baik mereka yang Islam, yang kafir sekalipun mereka itu bersunat. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Abu Sofyan ketika itu kaum muslim itu kan hijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Habasyah, yaitu ke Raja Najasyi, itu orang-orang kafir Quraisy itu memprovokasi orang-orang Raja Najasyi agar orang-orang muslim itu dibalikkan ke Mekah. Nah, di peristiwa itu terjadilah percakapan antara Raja Najasyi dengan Abu Sofyan, yang waktu itu dia masih kafir ya, masih menjadi lawannya Nabi Muhammad. Karena Abu Sofyan itu nanti masuk Islam setelah setelah penaklukan kota Mekah. Itulah Abu Sofyan baru masuk Islam. Nah, di situ Raja Najasyi itu bertanya, ya sebenarnya pertanyaan kalian itu
Ya, orang-orang Kristen itu sudah kedaluarsa. Karena pertanyaan Nabi Muhammad itu sunat atau tidak sudah ditanyakan 1400 tahun yang lalu. Yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada Abu Sufyan, apakah Muhammad itu sunat? Dijawab oleh Abu Sufyan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersunat. Ya, sesungguhnya kami adalah kaum yang bersunat. Gitu. Ini Abu Sufyan masih kafir loh itu, bukan apa ya? Bukan Islam waktu itu. Dia menjawab, sesungguhnya kami adalah kaum yang bersunat. Otomatis Nabi Muhammad juga bersunat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa di dalam Al-Quran itu kok nggak ada perintah langsung untuk sunat, melainkan disuruh mengikuti milah Ibrahim? Karena Al-Quran turun kepada orang yang sunat. Beda ya, ketika wahyu turun, ya itu beda dengan kita mendengarkan Al-Quran sekarang, itu beda. Dulu ketika wahyu turun, yaitu perintah untuk berhijab, wanita-wanita yang lagi di pasar itu mencari kain seadanya untuk langsung menutupi kepalanya. Langsung dia, tanpa ada jeda. Perintahkanlah istri-istrimu, wanitamu untuk berkerudung berhijab. Begitu mendengar perintah langsung dilaksanakan. Nah sekarang kalau Al-Quran tuh tiba-tiba nyuruh sunat, bayangkan nyuruh sunat kepada orang yang sunat gimana coba? Apa nggak jadi tertawaan Al-Quran? Itu satu. Kenapa Al-Quran nggak ada perintah sunat? Karena Al-Quran turun kepada orang yang sudah sunat. Jadi tidak mungkin orang yang sudah sunat disuruh sunat lagi. Nah kami, orang-orang yang di luar Arab, bukan kaum yang bersunat awalnya, bagaimana kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW? Makanya disebut sunat. Bahasa aslinya sendiri bukan sunat sebenarnya, khitan. Ya, khitan bukan sunat. Sunat itu karena kita mengikut Nabi Muhammad sunat, kita sunat. Segala perbuatan yang Nabi lakukan lalu kita ikuti itu namanya sunat atau sunnah. Ya, itu mati dengan tak marbuto ya. Dibacanya sunnah, sunat sama saja sebenarnya. Tinggal kita bagaimana cara membacanya. Nah, gitu Bang ya. Jadi kita orang yang di luar Arab mengikuti Nabi Muhammad SAW berkhitan. Nah gitu Bang. Ekornya kegedean. Nah, aku nggak pakai soundcard kok. Apalagi Bang yang mau ditanyakan Bang? Yang penting saya sarankan kalau disunat itu lebih yang ada tadi ala cara modern itu pakai laskar bit. Nah, itu lebih cepat. Bang Gultam, ada yang mau ditanyakan lagi Bang? Jadi seperti contoh ya, kenapa sih di dalam perjanjian lama itu nggak ada itu Musa disuruh sunat? Nabi-nabi nggak ada disuruh sunat di situ? Apa mereka berarti nggak sunat? Oh tidak, karena orang Yahudi adalah orang-orang yang bersunat. Mana ada perintah sunat untuk Musa? Musa disunat, Daud disunat, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi perintah sunat dikabarkan pada waktu Abraham saja, Kejadian 17 itu. Setelah itu ya udah mengikut mereka. Nah, jadi keturunan Abraham semuanya bersunat, baik yang dari keturunan Ishak maupun yang keturunan Ismail. Karena perintah sunat itu Ishak belum ada, yang ada baru Ismail. Ya, Ishak nanti setelah umur 8 hari disunat, yaitu di Kejadian 21. Bukan di Kejadian 17. Kejadian 17 Ishak belum ada, yang ada Ismail. Perjanjian sunat itu antara Abraham, Ismail dan Tuhan. Jadi keturunan Ismail sudah pasti mengikuti tradisi orang tuanya. Itu sudah pasti. Siapa keturunan Ismail? Bangsa Arab. Begitu Bang. Sungguh lucu kalau ada orang Kristen nanya apakah Muhammad sunat. Ini lelucon gitu ya kan. Karena bangsa Arab itu bangsa yang bersunat. Coba tunjukkan satu orang aja bangsa Arab yang nggak sunat. Nggak ada. Semuanya disunat. Karena kalau nggak sunat itu memalukan bagi bangsa Arab, itu sungguh memalukan.
Berarti dia bukan keturunan Ismail kalau dia nggak sunat. Gitu. Silakan, apa lagi? Banggul Tom, monitor. Banggul Tom. Banggul Tom. Ketiduran kok Gimana, Bang? Saya curiganya gitu Pak De. Jangan pingsan dia. Saya curiganya gitu, curiganya ketiduran dianya. Tapi Pak De, waktu saya disunat itu Pak De, mohon maaf ya, size-nya itu SNI kan. Setelah saya disunat, itu size-nya itu signifikan pertumbuhannya. Padahal nggak saya kasih susu boneto loh. Lucu ya. Iyalah Bang. Jangankan bangsa Arab Bang, orang Jawa aja kalau dia sudah besar nggak sunat, malu nggak orang Jawa itu? Malu Bang. Jangankan bangsa Arab, orang Jawa aja malu. Dia umur 12 tahun nggak disunat itu udah malu dia. Udah minta disunat. Itu orang Jawa ya. Karena saya orang Jawa. Tanya aja. Orang Jawa itu benar nggak kalau udah gede nggak disunat malu gitu? Malu pasti diajak kawannya. Udah besar nggak sunat dan sebagainya diajak dia. Pastinya izin lah ya kan. Izin lah. Apalagi bangsa Arab. Yang memang sudah dari turun temurun mereka disunat semua. Betul. Orang Bugis kurasa pun sama orang Pak De. Bugis misalnya kalau nggak sunat malu ndak? Malu lah. Malu sama. Di kampungku juga kalau di Bugis itu gitu. Iya. Malu. Orang Madura, semua yang mayoritas Islam ya, pasti malu. Betul. Kalau untuk disunat, laikutum nggak usah takut lah. Nggak usah takut Bang. 3 hari sehat. Betul. Pakai laser sekarang lah. Sama kayak waktu itu harusnya disunat kelas berapa ya? Kelas 4 SD, 5 SD itu hari. Enak. Aman, masih pakai benang. Segitu. Masih pakai benang Pak De itu hari. Nah, aku 18 tahun. 18 tahun aku. Waduh, ya iyalah. Kan mualaf enggak? Sunat karena mualaf Bang Kaisar. Oh, emang umur 18 tahun mualaf? Ya itu waktu kera, kenakalan remaja. Di waktu saya tinggalkan yang namanya FOMO, komunitas sekte satanik itu dulu. Nah, makanya saya di situ mulainya. Tapi di situ tuh masih belajar menempuh dulu ya. Menjadi orang cerdas dan berakal di saat di usia segitu saya. Makanya saya bilang Pak De, di waktu saya sunat, ya kan, size-nya itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Tetapi setelah sunat, signifikannya bertumbuh gitu. Kok aneh gitu saya bilang. Nah itu. Iya, berpengaruh ya. Makanya saya. Berpengaruh abangku. Iya, dari segi ukuran apa. Pertumbuhan badan ya juga. Pertumbuhan badan orang yang habis disunat itu pertumbuhan badannya cepat. Betul. Ya. Itu kesehatan sih. Aku bilang kok, makanya aku bilang, aku dulu tak begini, sekarang kok bisa lagi, ku suka. Kayak gitu lah. Betul. Lagunya. Apalagi kalau udah ngamuk kan, itu beda size-nya kalau udah ngamuk. Offset. Ya Allah. Saya teringat dulu Pak De, waktu 5 Januari di mana ketika si Hinor itu berdiskusi sama saya, sementara saya ngomong ketiduran dia di komal.
gitu. Sementara diskusi, tanya jawab apa, ketiduran jadi komal gitu. Habis itu dia bangunnya subuh gitu, bangun dia subuh. Habis itu tidak lama paginya dia nelpon sama saya untuk minta diarahkan, minta bimbingan gitu. Dan itu terjadi juga sama Gultom ini malam. Masya Allah. Saya waktu masih belajar kristologi ya, baru setahun inget itu. Belum ada setahun. Itu saya mau mualafkan marga Gultom. Masih belajar itu, karena dulu saya itu apa ya, ibaratnya orang yang baru belajar silat, dapat sejurus 2 jurus itu kan, wow, gayanya setengah mati gitu kan. Nah saya itu dulu itu kemana-mana bawa Bible, ku taruh di jok. Duduk di warung kopi, ku ajak debat sama orang Kristen tuh. Dulu gitu saya tuh. Kalau sekarang udah nggak lagi. Wah, dulu ku tantangin semua orang-orang Kristen duduk di warung kopi gitu, ku tantangin. Ya itu sekitar belajar 3-4 bulan seingat saya itu. Itulah satu orang mualaf namanya Ramli Gultom, nomor 15 dari Tarutung. Nah, itu saya Islamkan. Habis saya Islamkan, saya titipkan ke jamaah tablik, ikut keluar 40 hari. Pulang udah paham Islam dia. Jadi itu inspirasinya ya Ustadz Sugi ya? Iya. Di mana ada warung kopi, Anda pergi berjalan, Anda ke sana berjalan, Anda ke sana kemari berjalan, terciptalah ya filosofi Bibel berjalan. Bibel berjalan. Jadi gini Bang, ada suatu ketika itu lucu gini kan. Saya datangi ke bengkel lah. Ke bengkel sambil nambal ban waktu itu kan. Saya bawa Bibel memang kemana-mana. Nah, diskusilah kita kan, kubukakan ayat Bibel, kubuka gitu kan. Oh, itu palsu itu kau dapat dari internet. Kayak gitulah hoten itu di mana-mana kayak gitu. Itu palsu itu yang kau bawa itu. Kitabnya sendiri dibilang palsu. Oh, palsu. Saya taruh di jok, saya duduin. Apa dia? Ngamuk dia. Kau sembarangan, kitab suci kau duduin, nanti orang marah katanya. Loh, katanya tadi palsu, saya bilang kan. Dasar pau, saya bilang. Ya, saya duduin bukan bermaksud untuk merendahkan. Tidak, saya ingin ngetes. Apa benar? Ya, apa benar bahwa kau konsisten dengan pernyataanmu gitu loh. Atau karena kamu ingin ngeles saja ketika debat. Kan gitu maksud saya. Itu ku duduin, di jok ku duduin. Ngamuk dia. Dah, kau ini sembarangan, kitab suci kau duduin katanya kan. Loh, katanya tadi palsu katanya. Ah, kau ini memang awas ya kau ya. Nanti orang Kristen tahu, marah semua sama kau. Kau yang bilang palsu kok, saya bilang. Kayak gitu hoten itu, baik di dunia maya maupun di dunia nyata kayak gitu. Kalau diajak debat ngeyel, tapi otaknya nggak dipakai. Betul itu teman-teman. Saya dalami itu teman-teman. Apa yang Ustadz Sugi bilang nyata itu teman-teman. Pokoknya bagaimana yang penting itu dia itu bisa bantah, bisa ngomong. Itu aja yang mereka pikir itu. Bukan bagaimana ngomong yang penting. Pokoknya yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Nah, itu dia orang Kristen itu. Makanya jangan heran nanti ditunjukkan bahasa Yunani. Kami orang Indonesia nggak perlu bahasa Yunani. Lalu apa namanya tolak ukurmu untuk mengetahui terjemahan ini benar dan salah itu tolak ukurnya apa? Iya, parameternya ya. Parameternya apa? Harus ada parameter. Karena tidak semua orang itu baik. Ya, ada kepentingan di situ. Makanya perlulah kontrol. Harus ada kontrolnya. Silahkan pakai terjemahan, tapi kontrolnya jangan dibuang. Karena kalau sudah dibuang, manusia ini dipenuhi otaknya setan, dirubah-rubah itu ayat. Betul. Jadi contoh, saya kasih contoh Bang Kaisar. Absolut ya. Iya. Contoh saya kasih contoh ya. Orang Kristen ini kan sangat rakus sama babi.
Di dalam kitabnya itu ada babi dilarang, Imamat 11 ayat 7. Nanti supaya babi ini bisa dimakan, dirubah sama dia. Jadi babi Ini hutan. babinya datang. Ini babinya datang ini. Ada di bawah. Jadi babi hutan, Bang. Itulah. Nah, bedanya orang Islam, kalau orang Islam itu tidak punya kepentingan terhadap kitab sucinya. Nggak punya kepentingan. Saminah wa atokna. Aku dengar, aku patuh. Nah, orang Kristen tidak. Dia punya kepentingan terhadap kitab sucinya. Sehingga ayat-ayat yang tidak sesuai dengan nafsunya dia rubah. Dia edit-edit, dia tambah-tambah, dia kurang-kurangi. Mereka sistemnya sami'na wa asoina. Aku dengar, aku pikir-pikir. Kalau cocok untuk aku pakai. Nggak cocok, aku buang. Atau aku edit. Nah, contoh tadi aku kasih contoh kan. Padahal tertulis babi. Jangan kau makan, haram. Dagingnya jangan kamu sentuh. Itu najis bagimu. Dirubah jadi babi hutan. Kalau babi kota nggak apa-apa. Babi kampung nggak apa-apa. Ya nggak boleh babi hutan. Kalau otaknya nggak soak, Bang, apa bedanya babi hutan dan babi kampung? Cuma tempat tinggalnya saja yang berbeda. Ya enggak? Iya betul. Strukturnya semuanya sama. Bahkan sampai sekarang Ustadz Sugi, kenapa anak babi malu berjalan dengan induknya, menundukkan kepala? Itu kita harus tahu, karena dia malu gitu. Anak babi itu menundukkan kepala kalau berjalan sama induknya. Karena dia malu punya induk babi gitu. Tapi saya pernah dapat filosofis bagus ya dari kisah babi ini. Ini soal ceritanya, saya nggak mempermasalahkan sumbernya. Maksud saya itu filosofis yang saya pakai itu bagus. Ada kisah babi ini ngomong ke Nabi Musa. Ceritanya begini. Musa ini kan bisa ngomong langsung kepada Tuhan. Ya Musa, sampaikanlah kepada Tuhan aku ingin jadi manusia. Oke, saya sampaikan. Akhirnya disampaikan lah ini entah cerita ini benar tanda saya nggak tahu ya. Kita ambil filosofisnya aja ya kan. Lalu disampaikanlah kepada Musa, itu ya Tuhan, itu makhlukmu di sana babi ingin jadi manusia. Boleh, katanya Tuhan kan. Boleh akan saya jadikan manusia, tapi manusia kafir. Nah, disampaikanlah oleh Musa kepada babi, babi. Oh, sudah aku sampaikan itu pesanmu itu. Kamu akan jadi manusia tapi jadi manusia kafir. Wah, nggak mau aku, enak jadi babi katanya. Aku makan singkong orang tidak berdosa. Aku jadi kafir, jadi kera neraka katanya. Lebih baik saya jadi kafir daripada jadi babi. Iya. Bagus kan filosofisnya, bagus kan? Keren. Tuh. Keren. Kafir, babi aja nggak mau jadi orang kafir. Karena apa? Dia bebas makan singkong orang, makan jagung orang bebas, ya kan? Iya. Lebih baik aku jadi babi daripada jadi orang kafir. Aku nanti masuk neraka kata dia. Tapi sekarang gini loh Ustadz Sugi, kenapa babi gemuk bisa live streaming? Ada babi gemuk bisa live streaming, banyak pengikutnya. Satu lagi babi hitam, gondit, yang di luar negeri, itu, babi hitam itu banyak juga pengikutnya itu. Babi gemuk ada juga bisa live streaming. Babi sipit ada, babi sipit. Babi sipit ada, iya ada. Bom itu, aku nggak ngomong bom ya, kalian sendiri yang menyimpulkan ya. Kalau babi aja nggak jadi mau kafir, ngapain kita jadi kafir? Iya kan? Makanya dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan orang-orang kafir itu sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Babi aja nggak mau jadi orang kafir, berarti benar tuh Quran. Seburuk-buruk makhluk lebih rendah daripada babi ya. Nah itu, kalau kita ambil ayat Qurannya, seburuk-buruk makhluk, apa nggak ngeri? Karena di zaman para dewa-dewa, babi ini adalah persembahan makanan untuk dewa-dewanya, persembahan makanan untuk leluhur mereka, yaitu paganisme. Itu babi itu memang jelas makanan khas kesukaan dewa-dewa. Oke Bang Gultom, nggak ada suara lagi Bang Gultom.
Ayo Bang Gultom, silakan Bang Gultom. Apa yang mau ditanyakan? Bang Gultom, ya. Udah ketiduran kayaknya. Nggak ada gift babi ya di sini ya. Pas keluar open gitu musiknya. Oke, aku standby. Lanjut. Izin Pak host, kalau ada outline lain mau naik, naikkan aja. Gultom biar aja parkun. Bunda izin turun dulu semuanya, guru-guru Bunda yang ada di Komal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Naikin aja loh, saya bisa turun juga Os. Nggak apa-apa. Udah. Gua gitu. Karena Ustadz Sugi lagi cas nih. Saya lagi nge-vape nih. Makanya saya kalau open cam itu agak susah ya, nggak bisa nge-vape saya. Kecut di mulut. Nggak boleh bebas. Yang di bentar, yang di Sugi Kristologi ya, ada 291 orang. Mohon dong dikunjungin channel Apologet Islam Senior. Masa yang nonton cuma 12 nih, nggak kasihan kalian nih. Yang di YouTube manapun. Ada yang di Bang Handi, di Sugi Kristologi, di Zulkifli Abbas dan yang lain-lain, di Lensa News Muslim. Mohon di subscribe, dikunjungi channel Apologet Islam Senior. Itu. Silakan ditunggu. Ada perkembangan enggak nih? Apa udah pada tidur? Apa namanya Ustadz? Namanya Apologet Islam Senior. Disingkat APIS. Nah, singkatannya APIS. Ya saya buka cam deh. Biar tahu kawan-kawan. Ini entah kena apa ini. Penontonnya kok menurun gratis. Nih ya. Apologet Islam Senior. Bentar saya apakan dulu. Ini simbolnya kayak gini dia. Wih, teman-teman, yang 3.000 boleh langsung masuk ke YouTube dulu, hanya 1 menit. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ustadz Sugi ya. Boleh berbagi. Ya, ini akun cadangan, kawan-kawan. Akun cadangan. Iya. Siapa tahu suatu saat terkena Sedekah pelanggaran. itu beramal, teman-teman. Amal jariah itu subscribe channel dia, channel Ustadz Sugi kita. Senior kita ini. Nah, ini dia. Apologet Islam Senior APIS. Nah, itu dia. Di subscribe ya kawan-kawan, didukung. Alhamdulillah ini sudah pada berdatangan. Subhanallah, terima kasih sudah pada berdatangan. Amal jariah gratis subscribe. Saya juga punya channel Ustadz Sugi, tapi nggak saya buat khusus, tidak live, hanya untuk viti-viti lagu-lagu yang sudah saya ini dikomposerkan. Beberapa nubuatan dijadikan lagu begitu. Mantap, mantap. Oke, saya kasih kunci biru yang baru masuk. Ya udah, sambil promosi channel. Ayo promosi channel. Bang Inspirasi belum punya channel? Saya ada, Pak Deh, tapi di akun, bukan di akun yang ini, di akun yang gede, yang satu. Udah capek aku Ustadz Sugi, kumarahi deh ini kemarin. Bikin lah cepat gue bilang, biar dipromosiin. Sok gadis dia, sok manja. Iya.
Enak kali kalau pakai laptop. Nggak perlu Iya. pakai PC. Saya pakai PC, pakai laptop. Itu RAM berapa itu, Pak Deh? RAM 16. RAM 16. Ya. Ini yang 1 dari tera ke kami- atas ya. Kapasitas 1 tera ke atas. Iya. Ini Biarin. ini yang PC. Ini yang laptop. Ini yang baru beli kemarin sama Abang Moto, ini saya beli. Jangan ditunjukin Ustaz Sugi, nanti ditiru sama Oten. Wih. Tapi kalau lebih puas lagi, memang pakai PC. Ya, pakai Biar- PC bagus. Iya, lebih bagus, betul. Biar lebih Ya. total. Laptopnya ada yang nganggur satu Ustaz Sugi. Ya. Gimana? Laptopnya ada yang nganggur itu satu, ada yang nganggur. Kalau ada yang satu lempar kemari dah sama saya. Kebetulan saya mau nambah lagi nih. Pengen sih. Itu bukan kurang Ya, itu. kalau secondan ya minimal 7 lah, Bang. 7 juta lah udah bisa untuk live itu. Iya. Boleh. Iya, Gultom tidur, teman-teman. Nggak apa-apa, biarkan dia. Biarin tidur aja. sini. Biarkan aja babi. Enak dia. Babi itu itu Yang bukan belum babi. dapat kunci, belum dapat kunci biru, komen ya, biar saya kasih kunci biru ya. Sehat selalu Pak D. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Udah ada berapa? Assalamualaikum. Udah ada berapa, Pak D? Waalaikumsalam. 70. Udah ada berapa Pak D yang nonton? 70. Oh, mantap teman-teman. Alhamdulillah nih, Kalian luar pada biasa. masuk nih. Kalian luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Yoga. Ya, enggak saya jawab salamnya satu-satu ya. Langsung kasih kunci biru aja ya. Oke, kunci biru aja terus. Berarti kalau saya kasih kunci biru itu berarti saya udah jawab salam Anda. Karena kalau dibacakan Itu kunci satu-satu- biru mungkin robot ya, Pak dia. Bukan, maksudnya itu kalau ada oten macam-macam bisa di kick sama dia. Oh, Jadi kayak moderator gitu ya. Iya, kunci biru itu moderator dia. Jadi setiap Iya, orang iya, yang iya. di sini saya kasih moderator. Gitu. Mana lagi? Tapi minimal punya dulu perangkatnya. Nah, Iya. masalah itu di belakang nanti dipelajarin. Saya Saya remote. Saya ajarin, saya remote langsung. Kayak blogger permanen itu kan saya remote itu. Iya. Bang Andi itu saya yang bikin tampilannya itu. Saya remote kan. Ini komentarnya terlalu cepat. Jadi ada yang kelewat belum dikasih kunci biru. Pokoknya yang belum komentar lagi. Kan terlalu cepat apanya nih. Kunci apa? Komentarnya nih. Kewalahan. Rio hadir, Masya Allah. Ya Riau. Masya Allah. Mana lagi yang belum kunci biru? Ait. Cepet banget. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Cepet banget nih komentarnya nih. Mantap kan, Pak Gondrong. D? Mantap kan, Pak D? Ya, terima kasih. Teman-teman. Saudaraku sekalian, barakallahu fikum. Sudah hadir. Mana lagi? Ini kemarin ini channel ini udah jadi. Udah penontonnya udah ratusan, cuma begitu saya ganti nama langsung terpuruk dia. Mungkin dikira bukan channel saya kali kawan-kawan nih.
Ya kalau ada mana tahu Pak D bosan dengan laptopnya satu, bolehlah lempar. Aku jemput, dekat kok. Boleh lah. Cepet banget mah. Banyak yang belum dikasih kunci biru tuh. Subscribe ya teman-teman, hidupkan loncengnya ya, loncengnya dihidupin. Komen-komen gitu. Bro, host kapan? Cepat biar kita promosiin. Gas. Capek aku betul, capek kali aku, perasaan sempit kau, serius. Cepatlah aku bilang. Oh boleh, yang mau lap tadi boleh diposting ke TikTok. Boleh Bang Icabel, posting sebanyak-banyaknya. Yang sudah berikrar tadi, yang kembali ke fitrah itu diposting sebanyak-banyaknya. Masya Allah, kalian luar biasa kan. Macam kayak Hinor ini saya masih punya 5. Masya Allah. Ada cadangan ya? Besar. Ya. Mohon Mereka maaf yang ya, saya tampung, Pak De. kawan-kawan yang belum dikasih kunci biru mungkin kelewat karena terlalu cepat komentarnya. Jadi silakan komen lagi yang belum. Nah, ini saya belum kebagian kata Revo. Oke, Bang Revo. Bukan berarti nggak mau ngasih. Ya, teman-teman ya. Cuma ya, sudah jelas ya teman. Udah jelas ya, gara-gara inspirasi. Jadi kalian oten-oten jangan kalian tombak apologet ya. Kalian tombak aja inspirasi. Bayangkan stoknya ada 5 lagi. Masih ada 5 stok saya. Tambah 1 gold menjadi 6 sudah. Saya nggak kebayang ya kalau seandainya Muslim di Indonesia ini 1 orang bisa ngajak 1 orang Kristen aja, habis enggak? Kristen habis enggak? Punah. Kalau 1 orang bisa ngajak 1 orang, malah kurang stok. Punah. Iyalah. Betul. Cepet kali. Ini tambah lagi ada yang DM lagi saya, Bang Kaisar ya. Katanya gini. Masya Allah. Ini ada orang yang DM saya, kakaknya Katolik. Kakaknya Katolik itu mau adiknya Muslim gitu. Mau diundang kakaknya untuk ngobrol. Saya bilang ya bawalah besok malam kita ngobrol sama-sama baik-baik. Masya Allah. Alhamdulillah 113 penonton. Terima kasih saudaraku. Anda sudah hadir. Ada. Cuman mereka ini kalau saya lagi buka komal ya Bang Kaisar ya, mereka itu takut diskusinya bukan diskusi pakai data. Karena saya selalu mengarahkan narasinya itu ke akal. Gak bisa Bang. Nah itu mereka takut. Oten itu sudah terkenal yang namanya kalau diskusi tidak pakai data, tidak bawa data, tapi mereka merujuk ke majalah Nova. Itu masalahnya, nggak nyambung. Ada aja. Oh saya di Pekanbaru Riau teman-teman. Iya orang Pekanbaru tapi belum pernah jumpa sama aku. Belum pernah jumpa sama Ustaz Sugi ini. Mainlah ke Dayan sini Bang. Sugi, tak colong ini ke laptop nih loh. Nggak ada maksudnya. Kayak isi toh. Itu kan. Saya ini di Pekanbaru Riau sahabat-sahabat yang mencintai API,
apologet Islam Indonesia, yang mencintai guru-guru semua debater. Ngapa Bang Kaisar belum masuk ke api Riau? Ngapa belum masuk ke api Riau? Waduh, nggak ada suaranya apa saya? Ada Pak De, ada. Kenapa Bang Kaisar ditanya kok? Mungkin ke WC. Ustaz Sugi di mana Rionya? Di nggak ada. Siak. Di Siak Bang. Ini ada yang nanya di YouTube kan? Di mana Rionya? Di Siak. Bentar ya, yang di Sugi Kristologi belum sempat saya pantau. Ini masih ngasih kunci biru yang di apologet Islam senior. Alhamdulillah tembus 334. Subhanallah. Ya semoga besok live gini terus ya, nggak perlu saya obrak-obrak terus gitu loh. Salam dari Sulteng Harian. Ya Bang, terima kasih Bang. Iya, Udah Bang hadir. Zuma KW 02. Mana? Aduh, kok noise Bang? Selamat pagi. Ya, pagi 02. Bang Suma monitor. Udah istirahat beliau Bang. Jadi yang jago sini siapa yang jago? Kenapa? Yang jago sini siapa? Saya. Tapi open cam kau. Ayo open cam. Saya layani. Silakan open cam. Jangan ngaku jago kalau nggak berani open cam. Ayo open cam sini. Mau sampai kapan saya layani open cam? Kalau perlu pendetamu aja untuk lawan saya open cam. Yang jago itu udah perlu open cam. Itu pengecut namanya. Ayolah open cam sini. Enggak, kecuali kau open cam boleh bertanya sepuasmu. Kecuali kau open cam silakan. Ku suruh bertanya sampai pagi. Boleh bertanya? Enggak boleh, kecuali open cam. Host ngikut saya, host nggak berani bantah sama saya. Open cam kau. Kau layani sama Kenapa nggak pakai nama bapak lo, bre? Ya kalau dia kan gini Bang Kores, mamanya ini kan ngelonte udah nggak laku. Nah jadi dia itu untuk makan susah. Bagaimana caranya dia bisa dapat uang? Dia pakai nama Bang Juma supaya koin mengalir bisa untuk makan. Karena mamanya ngelonte udah nggak laku dia. Oh, pantas anjir. Itu. Lo anak mantan lo ya? Anak mantan, iya. Anak mantan lo ya? Lo anak mantan, bapak lo dapat sialnya doang ya? Terserah Bang aja. Terus kenapa pakai nama Gurunda, bre? Yang pakai nama Suma itu siapa? Itu nama dia. Lah terus kenapa lo pakai? Itu kan udah ini apa tagline? Mana ada? Siapa yang pertama pakai nama Zuma tuh siapa? Di tempat lu siapa yang pakai nama Zuma? Suma itu nama asli saya. Coba lihat KTP lu mana coba. Nama lu paling sendok. Nama istrinya kok pakai bang lu, koplak lu. Boleh bertanya atau tidak nih? Tadi kata Satsugi, lu open cam dulu. Coba gue pengen lihat apakah lu Zuma yang asli atau Zuma Yunani gitu loh. Gak bisa open cam. Nggak bisa open cam? Ngapain punya TikTok nggak bisa open cam? Akun baru masalahnya. Ya udah nanti tunggu 1000 baru nanti boleh nanya. Nggak boleh nanya akun-akun cloning gitu tuh. Kalau laki-laki yang jantan
Itu nggak cloning akun orang, banci namanya, nggak jantan gitu loh, nggak ayam jago, ayam betina. Paham? Tukar namamu tuh. Bener Bun, ayam petelur dia, ayam petelur. Wah, Kalau ayam KFC itu apa sih namanya? Aduh lupa ya. Masya Allah, alhamdulillah sampai 879 orang nih, subhanallah, makasih. Bunda paling nggak suka banget ini laki-laki yang nggak mau tampil dengan jati dirinya sendiri ini. Mau debat atau mau apa nih? Orang apa enggak? Kita mau bully-bully. Ayam broiler bener. Kalau takut bilang. Ini ada yang minta doa Ustadz Sugi, mohon doakan almarhum bapak saya yang sudah wafat. Ya Bang, doa yang paling ampuh itu yang di Lihat ke kamera dong Ustadz, masa dibelakangin kameranya? doa. Nah, mantap. Oh, iya, saya sambil baca sana soalnya Bang. Jadi doa yang paling mustajab yang akan dikabulkan Allah itu doa anak soleh. Anda berdoa untuk orang tua Anda itu lebih bagus. Ya, oke, tapi nggak apa-apa deh. Ya, saya kirimin Fatihah, mohon diaminkan. Siapa nama bapaknya, Bang? Siapa tadi yang tadi? Mana belum apa? Ya udah deh, ila hadirati. Bapaknya siapa tadi? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Bapak Anda diterima segala amal baiknya dan dimaafkan segala amal buruknya sehingga mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang. Oke, lanjut Bang Kores. Woi. Bos. Bawa akunmu yang satu. Ini akun saya Bang. Enggak, ini akunmu yang lain. Bawa akunmu yang satu yang bisa open cam. Terima kasih Bang Ipe. Kan orang debat kan tidak perlu open cam. Tidak, biar lebih gentle gitu loh. Kau pakai nama orang berani, open cam nggak berani, pengecut loh. Siapa yang bilang pakai nama orang? Loh itu Bang Juma itu siapa kalau bukan nama Bang Juma? Waduh parah ini. Emang Suma itu sendiri aja yang punya nama Suma. Kalau Bang Inspirasi, sampah kayak gini dinaikin tuh apa? Karena kalau dia pakai kalau kita lama-lama di sini dia bisa untuk makan itu. Mamanya ngelonte udah nggak laku itu. Pade. Kalau dia pakai Ya, nama saya kalau orang kayak gitu memang ku hinakan Bang Andi. kalau saya gini, kalau dia pakai nama Tuhannya nggak laku. Nah, Kalau saya gitu, itu lebih sakit Pak. kalau saya enggak. Kalau saya enggak, mamanya ngelonte nggak laku, makanya dia cari koin pakai nama Bang Juma gitu kalau saya. Kenapa Bang Juma kan Enggak suka kau, mamaku ku bilang lonte. Mama kau lapor. Bang Juma kan orang ngetop. Jadi kalau dipakai nipu namanya ya orang bisa tertipu kan. Kasih koin lah dikira Bang Juma asli, itu tujuannya. Coba dia pakai nama bapaknya. Atau namanya siapa kek? Gak laku gitu loh. Jadi memang tujuannya nipu supaya bisa makan. Enak kan kalau begitu bro? Kalau nggak nipu 378 nggak makan. Coba lu pakai salah satu yang ada di Bible, misalnya Markus, Matius, Lukas, Paulus, siapa lah nama lu pakai di dalam, atau Yesus lah lu pakai. Berarti kalau lu pakai nama Banyuma terus ada yang tertipu, berarti lebih populer Banyuma daripada yang nama-nama yang saya sebut tadi, bro. Untuk itu, jadilah diri sendiri, nggak usah neko-neko. Daripada nanti kau tak sunat berdiri gimana? bahaya itu.
semuanya. Iya, iya. Oh, Yoga naik lagi. Bang. Halo Betul, Yoga. Terjemahkan dia pakai nama orang. Iya lah, betul itu. Setuju aku dengan Bang Bibir berjalan ini. Setuju aku. Iyalah, harus dihinakan itu. Orang kayak gitu nggak ada penghormatan, harus dihinakan. Nggak ada itu. Asidak alal kufar. Kita lemah lembut kepada siapa, kasar kepada siapa. Ada tempatnya. Betul. Nggak boleh setiap orang kita kasarin, nggak boleh. Betul. Siapa yang harus kita kasarin, siapa yang harus kita lembutin. Gitu kan, Bang? Betul itu. Betul itu. Berapa banyak kawan-kawan kita tertipu dengan orang-orang kayak gitu kan? Pakai nama-nama Bang Juma, sahabat Juma. Demi apa? Demi koin. Ya nama gue juga Pak dia dipalsuin, nama gue dipalsuin. Nama saya, aduh. Kalian ini apa sih? Tampil gentle gini loh, ha? Nampak wajah. Yang gentle. Halo, Assalamualaikum. Iya Bang. Mau nanya, ya. Oh Ustad. Ya Bang. Bang Endi, Pak De mau nanya nih. Apa tuh? Seputar ini apa seputar riba. Saya Muslim Bang. Maksudnya apa Bang? Ya riba haram lah. Enggak, maksudnya gini, orang tua saya kan nggadein sawah saudaranya. Seharusnya kan yang menggunakan sawahnya itu kan yang meminjamkan uang kan ya Bang ya, biar nggak masuknya riba. Tapi yang punya sawah itu dia nggak mampu untuk mengelola, akhirnya menyuruh ayah saya untuk mengelola sawah itu. Jadi itu kenanya riba apa gimana itu? Enggak lah. Bentar. Yang riba itu gini loh Bang. Kita minjemin uang, mengambil manfaat dari meminjamkan uang itu. Itu riba. Iya benar. Ya. Contoh gini, kita nggadekan sawah. Boleh kupinjamin uang, tapi sawahmu digade ya. Itu riba Bang. Jadi kita minjemin uang lalu kita memanfaatkan sawah itu riba, nggak boleh. Nah, dosanya riba, sekecil-kecil riba, itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan orang tua kandung. Ngeri. Iya paham sih mengenai itu. Ya, Tapi ini masalahnya saya kan punya duit. Nah, iya gimana Bang Endi? Kecuali ada perjanjian awal. Oh justru Bang. Justru. Saya kasih contoh gini ya. Saya kasih contoh gini, Bang Andi. Saya pinjem uang 100 dong. Nanti saya balikin 150. Bang Andi iya, itu riba. Tetapi ketika saya pinjem uang 100, tiba-tiba saya balikin 150, itu enggak riba. Enggak. Justru kalau ada perjanjian awal itu terjadi riba. Bahaya loh cicil motor itu Pak De. Ya, iya memang. Tapi Ini sebenarnya saya kena pelanggaran ya? Ya karena ngomongin riba. Saya turun dulu nanti naik lagi ya. Iya Enggak maksudnya gini loh Bang Endi. Iya gimana? Jadi saudara ayah saya itu dia kan butuh duit. Nah dia menggadaikan sawah, menjaminkan sawahnya itu untuk dipakai kan. Harusnya kan yang menggunakan sawahnya itu kan tetap orang yang meminjamkan duit supaya jatuhnya nggak riba kan. Tapi yang punya sawah itu dia nggak mampu untuk mengelolanya, akhirnya menyuruh orang tua saya daripada sawah ini nganggur kan nggak diurus, mending udah kamu pakai aja. Oh itu justru nggak riba Bang? Enggak ya? Enggak, yang riba itu ketika dia memanfaatkan sawah. Bapakmu menggade uang nih, bapakmu menggadikan sawah, ya kan? Lalu di sawah itu dikerjakan oleh orang yang minjemin uang itu riba. Tetapi kalau dia tidak mau, justru orang tuamu yang disuruh mengerjakan, justru itu yang tidak riba Bang. Oh gitu ya. Iya makanya saya bingung kan di situ. Enggak riba itu.
Kalau orang itu justru mengerjakan sawah itu yang riba, mengambil manfaat. Itu nggak boleh. Ini sudah 2 tahun dilakukan. Lagian itu sawah gua sih. Soalnya yang punya sawahnya itu. Ya, yang punya sawah itu sawah aku itu loh. Kenapa lu yang ngurus? tapi setiap hasil panen tuh orang tua saya tuh memberi sekitar 2 karung atau 3 karung untuk yang punya Nggak sawah. apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa ya? Yang penting jangan ada perjanjian di awal. Nah itu yang nggak boleh. Misalnya nih, pinjemin aku duit dong. Nanti kalau aku panen, kamu ku kasih deh, ya kan? Sebagai rasa terima kasih Dia deh. cuma ngomong. Itu nggak boleh. Cuma ngomongnya selama aku belum bisa melunasi utang, nggak apa-apa, sawahnya pakai aja dulu. Iya, tapi Gitu. bukan atas permintaan orang itu kan, atas keinginan ayahmu sendiri kan? Iya, jadi orang oke. yang punya sawahnya Bukan riba. aku nggak mampu untuk mengelola sawah ini, jadi silakan pakai aja sawahnya, urus aja. Ya, itu nggak riba bang kalau begitu bang. Iya. Itu bentuk terima kasih. Iya, iya. Ya. Gini aja deh. Terima kasih ya, Bang Henti. Itu sawah mau dijual nggak? Ya nggak tahu, bukan saya. Oh ya udah, kasih tahu aja kalau mau dijual. Kalau enggak, dijual aja tuh sawah. Ada gini bang, ada gini, bentar bang Andi. Ini bukan berubah uang ya. Misalnya saya ngomong bang Andi gini. Bang Andi, pinjemin aku duit dong 100.000. Boleh saya pinjemin? Tapi nanti sore saya antar ke sana ya. Ingat itu. Ini bukan apa ya, bukan uang ya. Boleh saya pinjemin, tapi nanti sore saya antar ke sana. Itu aja riba, Bang. Nggak boleh seperti itu. Inti dari riba adalah mengambil manfaat dari utang piutang. Itu inti riba. Sampai sehalus itu, Bang. Islam itu Kecuali orang yang minjem tahu diri, tidak ada perjanjian, terus dilebihin ya nggak masalah. nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada perjanjian itu ya justru nggak boleh. Ya udah itu aja, itu sawah yang punya suruh jual aja, baru sumbangin ke masjid lah. Nanti saya hubungi. Ya, hubungin dia itu. Yang punya sawah kan Pak Haji siapa itu namanya? Haji Ramli yang punya sawah. Udah aku pamit. Turun ya, Bang Ali. Ya, kamu di mana ini, Bro? Kau di mana? Di luar saya, Bang. Oh ya udah kasih tahu aja tuh yang punya sawah kalau bisa dijual aja buat bagi-bagi koin. Enggak bercanda. Oh iya, Haji Majid katanya yang punya sawah. Bang Gultom, udah tidur kau bang? Sama-sama orang Batak kita loh Bang Gultom. Bang Gultom, udah tidur kau? Itu Pak Yudi mau naik sekali salamin Pak Desugi itu, naikin lah, kasihan tuh Yudi itu, minta naik Pak Yudi. Oh Bang Ini Rio dulu, Rio siapa nih Rio? Halo Rio. Gimana dari Rio? Ada yang bisa dibanting? Dibantu? Ya Pak Yudi, makasih. Yudi PJK ini saya awal-awal masuk TikTok tuh beliau yang memproklamirkan saya, mempromosikan saya Yudi PJK. Kemana aja Bang? Habis jual sawah dia Pak De. Dulu kan kita kan jarang di TikTok Bang Andi. Jadi orang-orang baru lah seperti Bang Yudi PJK ini dia ini. Subhanallah. Makasih. Tanpa Anda bantuan Anda saya bukan apa-apa. Makasih Bang Yudi PJK ya. Pak Sugi. Ya. Oh Pak. Tapi kalau Dewa ntar. Tapi kalau bohongin perempuan dijadiin bini itu riba nggak? Aku gimana Bang Adi ya? Ya lu. Nah, ya lu. Kena nih sini, kena nih nggak bisa menjawab ini. Aduh parah nih, parah. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam Bang Yudi, kemana aja?
tetap nyimak Pak De, tetap nyimak. Dulu sering buka Komal, sekarang nggak pernah. Ya sering tinggal jadi penonton aja Pak De. Iyalah. Ya, makasih. Ada siapa? Yanti, siapa dulu? Susanti. Nah, itu kemana itu ya? Ibu Susi. Iya, Ibu Susi. Ada. Akun keberapa Pak? Ada. Aktif di dia, majelis taklim dia. Ibu Susi. Gimana Bang Susi? Akunnya ini akun keberapa? Karena akun yang lama, yang pertama di kemana Pak De? Oh, itu lupa email ya. Oh, pantas. Emailnya lupa. Ya, yang besar itu kan yang udah 16.000 apa berapa itu. Lupa email itu. Tiba-tiba log out dari HP, masuk lagi udah nggak bisa lagi. Padahal akunnya masih. Teman-teman aku mau cerita ya. Ini Pak Yudi dengerin, ada cerita Pak Yudi. Aja dibawa. Pak Yudi dengerin dulu, ada cerita. Gue punya temen ya. Dia perjalanan dari Jawa ke Jakarta. Sendiri dia naik kereta api. Duluan dia, itu kursi dua-dua. Nah, bapak-bapak ini duduk. Terus kursi sebelah kanannya taruh tas. Kalau bapak-bapak yang mau masuk, ada yang punya? Ada. Ibu, nenek-nenek, tua-tua? Ada. Nah, giliran yang kira-kira ini memungkinkan nih. Nah, ini nggak ada ya, duduklah itu. Nah, itu loh. Kira-kira begitu. Ini riba. Tapi saya syukur udah foto bareng Bang Andi juga. Sama saya belum pernah jumpa kan? Udah Pak De, itu ada di profil saya loh foto itu waktu saya sama Mandro. Oh. Yang di hotel itu waktu di Makassar Bang. Betul Bang Yudi ya. Makan bareng Ingat dengan saya. Bang Suma. Iya. Betul. Waktu Makassar dulu ya. Ketemu kita kemarin ya Pak Yudi ya, sama waktu aku datang sama Pak Desugi ya. Iya, sempat foto sama Bang Andi juga itu yang depan pas jalan kaki habis sudah makan. Tadi aku di Sukabumi, ini serius nih Pak De. Gue lagi makan siang kan. Tiba-tiba ada Pak Andi, kenapa Bang? Ada yang mau minta foto. Ini nggak sombong nih Pak De, ini kenyataannya. Memang gue jadi artis sih sekarang. Heran gue. Kalau gue nggak pernah open cam. Tapi kalau gue ceritain ada lagi nanti yang cemburu. Udahlah nggak jadi. gua aja itu Bang Andi waktu aja itu yang saya kan penasaran tuh Bang Andi siapa sih, tapi cuma dengan cara bicaranya ya pasti nih Bang Andi. Cuma malu-malu foto juga sih sama Bang Andi, tapi alhamdulillah yang penting udah ketemu. Tapi gue harum bro, gue pakai parfum. Iya. Sehat Pak De? Alhamdulillah sehat Bang, Masya Allah. Alhamdulillah. Ih, dari 700 kok langsung 68. Gimana nih netizen nih? Oke lah, makasih ya netizen sudah hadir di channel Apologet Islam Senior. Mana hotelnya nggak ada. Udah jam segini juga. Semoga kita nanti ya masih diberi kesehatan, masih sampai di bulan suci Ramadan nanti ya. Insya Allah kita akan live mulai dari setelah sholat tarawih sampai sahur. Sebagaimana biasanya ya Pak De ya. Ya, kita akan kajian-kajian Islam serta diskusi lintas agama begitu. Tapi yang paling sedih itu kalau Indonesia Timur itu sudah buka puasa, kita di Indonesia Barat belum. Banjuma udah buka puasa on cam, kita di sini belum. Saya di sini udah buka puasa, Pak De terakhir. wah itu betul-betul menyakitkan itu. Menyakitkan parah. itu. Kalian udah enak-enak minum, aku belum apa-apa. Aduh, beda setengah jam kalau nggak salah ya. Beda setengah jam. Parah. Tapi kalau sahur
Nah, saya yang apa? Kalian udah pada udah- sahur, udah imsak, saya belum. Iya itu. Tapi kalau sahur kan nggak ada masalah. Enggak ada rasanya, apa enaknya? Nggak ada pembalasan itu bang, nggak ada pembalasan. Enggak, Nggak, aduh parah nggak. itu. Kalau pada mau membalas, pada ke Papua. Nah, cocok itu. Makanya kalau dekat-dekatin buka itu aku nggak berani nongol Bang Andi. Ah, mending aku diem aja lah. Iya. Males aku. Sama. Saya juga kurangin diskusi Pak De kalau